bedakan Barsiko lolos diskusi sama hostku yang sangat pinter ini. Ada si David mau naik. Tapi dia bukain tadi itu kitab Wahyu ya. Kitab Wahyu pasal 1 nomor berapa itu? Nomor 10 kalau nggak salah. Nah, teman-teman, kitab Wahyu itu juga perjumpaan katanya Yesus itu kepada Yohanes bin Zebedius. Tapi gambarannya Yesus kok matanya nyala api, rambutnya putih. Apakah itu Yesus? Kan? Dia membawakan aku Alfa dan Omega. Loh, yang berkata seperti itu apakah Yesus? Ternyata rambutnya putih. Sudah tuwir. Ini kalau tadi dibiarin sama Bunda Maria, Bunda Rama, malu dia membawakan kitab Wahyu itu ternyata saya nggak enak ngomongnya. Masya Allah, ada gurunda di bawah. Naik gurunda, biarlah dia naiklah kau profesor kalau ada gurunda. Naikin lagi moderator. Ini Kristen sudah ada di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar aku ada di antara kalian? Benar, Gurunda Bang Zuman. Alhamdulillah. Dari tadi ditunggu-tunggu sama netizen, di mana Gurunda? Ya di rumahnya. Masya Allah. Iya. Adakah onde-onde? Ada mi Bang Zuman. Ada mi. Ya, Oke, kita sambut. kebetulan kita kedatangan duta masker nih, wah saya senang sekali. Nggak usah framing, kuludain lagi. Yang sopan ya kita diskusi. Kita akan diskusi pakai data ya. Saya nggak modal congor. Oke. Jadi bagaimana timernya? Kita akan 5 menit. Langsung Ada tiktokan. Ini ada. ini ada alarmnya ini. Gimana ini? Astaga. Sabar, ada alarmnya. Nah, di Komal yang diskusi aja kita pakai timer. Masa di sini TikTok kan, Bu? Ya saya menghendaki tiktokan. Kalau enggak turun aja ke bawah kau. Oke, silakan Gurunda. Ya. Iya. Bagaimana? Jadi judulnya ini Gurunda, Ya, makanya Kristus kita tentukan palsu tema. dalam Bible. Gitu. Oh, bagus itu. Iya. Ya, berarti Kristus palsu dalam Bible dan Nabi Muhammad palsu dalam Al-Quran. Kita akan bahas itu ya. Boleh. Bisa Banget. Kenapa Oke, tidak? siap. Oke, bisa saya juga dong dibesarin dua-duanya dong. Masa cuma saya yang kecil? Kan kita yang diskusi. Nanti kau Iya. tunjuk data baru dibesarin, tunjuk data. Silakan. Bukan yang Kamera, lebih Bunda. utama. Ini tinggal tinggal dibuka aja nih. Alkitab Siapa duluan bernarasi? Kau duluan bernarasi atau Ya, silakan, Gurunda? Nadine. Silakan Gurunda. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quranul Karim menjelaskan, wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuh, mereka tidak menyalib, melainkan apa yang mereka kira itu adalah yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Nah, kalau kita melihat Yesus memang mewanti-wanti akan datangnya Yesus palsu. Waspadalah kepada Kristus, penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya. Saya ulang, jadi kalau ada yang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya. Perintahnya jangan kamu percaya. Sebab Kristus palsu dan nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sekiranya mungkin
menyesatkan orang-orang pilihan alias murid. Camkanlah aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata, lihat, Kristus ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ. Atau lihat, Kristus ada di dalam bilik, jangan kamu percaya. Ini nasihat Yesus kepada Bani Israel. Pertanyaan saya kepada saudara Prof, kenapa Anda percaya ketika Paulus mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, sedangkan nasihat Yesusnya, jangan kamu percaya? Silakan. Oke, sudah Adinda? Ya, giliran saya ya. Baik, jadi poin dari pertanyaan itu, kenapa saya percaya Paulus bertemu Yesus? Betul? Yes. Oke, ya. Kita orang Kristen ini saya tetap dikecilin nih, apa gimana? Apa kita mau dibesar dua-dua ini? Oke. Ya. Kenapa saya percaya ya Kristus ya itu bertemu dengan Paulus? Karena dia sudah berkata sendiri bahwa kita tahu ya di dalam keimanan orang Kristen ya itu ada namanya tubuh kemuliaan. Ya, tubuh kemuliaan itu beda dengan tubuh duniawi. Ya, saya akan tunjukin datanya. Oke ya. Di mana di sini ya? Yesus pernah berkata, kenapa dia bisa? Ya, karena di dalam amanat agung ya, dia sudah berkata apa? Kepadaku ya, telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ya. Dia turun ke dalam kerajaan maut, dia bangkit lagi. Memangnya kenapa, apa yang salah? Ya dia Tuhan. Ya, apa yang salah dari dia kalau ketemu Rasul Paulus? Dalam cahaya. Ya, bukannya Tuhan itu maha segalanya? Ya, Tuhan Perintahnya itu jangan maha kuasa. percaya, Bang. Kenapa? Perintahnya jangan percaya. Jangan percaya tertulis di situ. Masa? Iya. Coba tunjukin dalilnya tertulis di konteks mana itu. Di Matius 24, nomor 23, 24. Ya, silakan dibacakan. Duh, tadi saya sudah baca loh. Ya, Dibaca lagi. perikopnya di situ tentang apa? Nggak ada perikop di dalam original teks. Itu kan cuman judul yang dibuat. Matius 24 ayat berapa Adinda? Matius 24, nomor 23 dan 24. Nomor 23. Pada waktu Perikopnya di itu, situ apa? pada waktu itu siksaan yang berat dan Mesias palsu. Pada waktu itu, jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Perintahnya apa? Jangan kamu percaya. Nah, pertanyaan saya, kenapa kamu percaya? Kan Yesus melarang percaya. Terus kenapa kamu percaya? Yesus melarang percaya atau menyuruh percaya nih? Sudah. Iya, jawab. Oke. Dalam Matius 24 ya ayat 5 di situ dia berkata apa? Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Iya, percaya Dan atau berkata, jangan "Akulah percaya? Mesias." Percaya atau jangan percaya? Loh, ini dia bilang sendiri, Yesus yang berkata di sini. Coba kita lihat ya. Di Iya, dalam Matius percaya 24. atau Iya, di dalam Percaya atau Matius jangan 24 percaya? Adinda nih tertulis begini. Iya, apa tuh? Ya. Di sini tertulis bahwa sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai percaya? namaku. Percaya atau Nah, jangan percaya? salah satu yang akan datang itu di abad 7 yaitu Isa. Ya. Jadi gimana? tuh? Gimana? Nyerah enggak? Karena terbukti bahwa Yesus Menyerah ada di zaman tidak? itu. Menyerah tidak? Mesias yang Menyerah enggak dipakai. nih?
Menyerah nggak? Menyerah nggak? Menyerah apa? Kan perintah Yesus jangan Oke, percaya sekarang saya deh. tanya. Mesias ya, arti Mesias itu apa? Gak ada, kita sedang membahas arti-arti. Pertanyaan saya, Ya Yesus ampun. melarang percaya. Bertanya tentang Mesias, Yesus kalian nggak melarang tahu arti Mesias percaya. itu apa? Yesus melarang Astaga. percaya atau menyuruh percaya. Jangan gila dong, jangan gila dong, jangan gila, Kenapa jangan gila. di-mute? Jangan gila dong, di-mute. Ini kan jangan cuma gila. kita berdua. Kenapa ini yang di bawah? Jangan gila dong. Yesusnya meminta untuk percaya atau jangan percaya. Ya, terus dia sudah mengatakan apa? Bahwa banyak orang yang akan datang dengan memakai. Loh, kok gimana? Ya jangan percaya dong. Ini kira-kira kalau di sepak bokongnya sampai ke gereja ini ada nggak penggantinya nih? Pasien Nah, lain ada nggak? Udah kalau takut Udah, nggak usah udah, congor kamu udah semua. keok, kamu udah keok, Dek. Kamu udah keok, Kalau takut kamu udah keok, Dek. Buang aja ke laut lah. Buang aja ke laut. takut ini buang ke berarti laut. kualitas Buang Islam. ke laut. Buang ke laut. Buang ke Pasien pertama, pasien kedua silakan. Iya, ada David. Selamat Ya. malam David, silakan. Silakan. Susah Besar memang sekali melawan suaranya, data, bro. host. Jangan percaya, dia percaya. Kan otak rusak. Sudah mesin kalau sudah rusak ya begitu. Larinya kan di sini kan banyak orang ya. Yang ditanya ini percaya atau jangan percaya? Ya banyak orang, makanya muncul di abad ke-7. Sibilisisis. Jadi otaknya rusak Tertulis ini. akan Bang. datang kepadamu, akan datang kepadamu, bukan? Jadi otaknya udah rusak ini Bang Joma, ya nggak bisa lagi turun mesinnya, harus ganti BPKB. Iya harus iya. coret namanya di kartu keluarga pokoknya. Karena bikin malu kan. Ngapain punya keluarga gila kan gitu. Gue kalau punya anak kayak gini gue nggak akuin bener. Udah jujur lah teman-teman. Jujur yuk. Kalian itu penyembah Kristus palsu. Kenapa Yesus mewanti-wanti jangan kamu percaya, jangan kau percaya? Karena yang datang itu palsu. Yang datang kepada Paulus itu palsu. Kalian itu penyembah Kristus palsu kalian ini. Jangan kamu percaya apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana. Apa tujuannya Yesus jangan percaya? Ya, karena kalau kamu percaya, kau akan disesatkan si palsu itu. Kalau aku yang datang, itu berarti tanda sudah kiamat. Karena kalau aku datang, matahari gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan. Itu. Jadi kalau tanda itu tidak ada yang mengaku aku. Jangan kamu percaya itu bukan aku. Itu palu susu. Itu ibilisisis yang mengaku Kristus. Jangan. Bahkan Petrus pun saking marahnya, dia katakan apa? Yang palsu yang kau bunuh itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus buat kalian. Nah loh. Itu dalil. Tapi bisa langsung Bang Juma, maaf ya Bang Juma ya. Iya silakan. Iya, saya pikir Bang Juma ini orang bijaksana, ternyata orang terlalu bodoh. Karena tidak profesor gini loh. Kadang gini, sampai sekarang dari saya pernah sering gabung Komal ini, Iya. pun Muslim tidak ada tambul slow. Kan anjing kuku. Satu pun Muslim. Tidak ada pernah Muslim menyatakan mengenal Yesus baik dari ajarannya bahkan dari kitabnya. Jadi gini, tadi sorry itu kalian tentang Yesus, kalian yang paling ngajari. Sekarang saya segini loh, habis deh, 28, iya. Jadi diajari klien, tapi klien ini ngotot klien, jadi malah klien pulang tahu begini gini. Yesus mengatakan percaya atau jangan percaya. Kok jadi gila permanen semua ini? Tunggu dulu gini dong. Enggak, Yesus minta jangan percaya atau percaya. Tunggu gini, artinya Apanya yang gini? Kan udah jelas itu. Jika ada orang yang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya.
Nah terus kenapa kamu percaya, Dek? Bagaimana kau mengenal tentang Yesus dan Mesias? Sementara Gak usah kamu kenal, kan sudah ada pesannya. Siapapun dia yang datang, apakah itu aku atau yang palsu, kalau ada yang mengaku ada Mesias di sana, ada Mesias di sini, apa perintah Yesus? Percaya atau jangan percaya? Oke, gini lah aku anggap kita sama-sama mengerti Alkitab lah. Berarti kau akui Alkitab ya? Pasti saya ngerti dong. Masa saya tidak ngerti Bible? Apa yang sulit dimengerti di Bible? Sudah bahasa Indonesia, sudah direvisi setiap saat, diperbaiki supaya orang bisa mengerti, kan begitu. Oke, berarti gini, kau anggap kau mengimani Bible. Saya percaya Bible itu surat kabar dan di situ tertulis jangan kau percaya. Kok susah sih? Berarti kau nggak mengimani Bible dong. Loh, kenapa kamu ingin menjebak saya masalah iman atau bukan iman? Ini berbicara mengenai apa yang tertulis di dalam kitabmu dan tentang imanmu dan kepercayaanmu serta posisimu terhadap kitabmu itu. Kok jadinya saya yang jadi terhakimi nih sekarang? Oke, saya di kitabmu mengatakan apabila ada yang mengaku melihat Mesias, bertemu Mesias, jangan kamu percaya. Itu kitabmu. Seibarat di dalam Al-Quran, Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, kalau engkau ingin dicintai pencipta langit dan bumi, ingin dosa-dosamu dihapuskan oleh pencipta langit dan bumi, fattabi'uni, maka ikutlah denganku. Kemudian kami enggak ikut, kan bertentangan dengan kitab kami. Kami harus ikut supaya selaras dengan kitab. Nah, sama dengan kitabmu, perintahnya jangan percaya. Tapi kok kamu percaya? Kan bertentangan dengan kitabmu. Kamu bertentangan dengan kitabmu. Kamu bertentangan dengan Yesus. Kenapa? Itu tadi. Waspadalah kepada penyesat. Nah, penyesat ini jangan kau percaya. Kapan kamu percaya kau jadi sesat. Inilah yang terjadi samamu. Kan lucu, saudara. Yesus dia mengatakan jangan percaya. Ente mengaku pengikut Yesus, tapi kok malah percaya apa yang dilarang percaya? Sehat enggak Anda ini? Sehat enggak? Kitabmu kok logikai atau kau imani? Kitabmu kok logikai atau kau imani? Saya beriman berdasarkan akal, perintah kitabku, ikutlah Nabi Muhammad, kami ikut. Nah sekarang kamu mengatakan Kristen itu pengikut Yesus, pengikut Kristus. Kristusnya mengatakan jangan percaya. Terus kenapa kamu percaya? Kan larangannya kan jelas, jangan kamu percaya. Kenapa ente percaya? Kau pengikut Allah. Alamak, kenapa jadi sedeng kau? Aku nanya langsung saya mengikuti titah perintah Allah. Iya, kau pengikut Allah, udah. Ya. Kenapa? Kamu ingin jadikan Allah itu sebagai pelampung untuk sembunyi dari kesalahan fatal yang kau lakukan. Yesus mengatakan, sabar dulu, saya hanya menjadikan itu sebagai perumpamaan agar kau sedikit bisa waras. Paham? Yesus mengatakan, saudara, tenangkan dirimu, tenangkan dirimu. Yesus memerintahkan percaya atau jangan percaya. Ayo, tenangkan dirimu, jangan gila permanen. Sedikit lagi kau mati loh. Sedikit lagi kau mati. Luruskan imanmu, selaraskan dengan akalmu. Yesus berkata, percaya atau jangan percaya? Kutanya dulu sama kau. Otakmu yang luruskan sama kelogikanmu. Ya, Yesusnya berkata, jangan percaya atau percaya? Ya, kau mau bilang. Makanya kalau sikat gigi itu sikat gigi jangan ditelan. Itu hanya dipakai untuk gosok gigi, jangan kau telan. Begitu juga kalau kau habis makan, tusuk gigi itu jangan kau kunyah. Itu hanya untuk membersihkan gigi. Ini akibatnya. Yesus mengatakan jangan percaya. Nah sekarang posisimu percaya atau kamu tidak percaya?
Bingung ngomong-ngomong kayak gini, tapi tak kau kenal. Nah, itulah kau lari kemana-mana. Nabiku mengatakan sholatlah, kami sholat. Puasalah, kami puasa. Zakatlah, kami zakat. Mandilah, kami mandi. Sujudlah, kami sujud. Hajilah, kami haji. Apa? Kami mengikuti instruksi beliau. Lah kamu diperintahkan, jangan kamu percaya bila ada Kristus palsu datang di padang gurun. Terus kenapa kau percaya? Ayo, kenapa kamu percaya? Kenapa? Itu pertanyaan saya, kenapa kamu percaya? Kau kenal gitu. Apa yang kau kenal rupanya dari Udah, pasien kedua ini silakan ditendang bokongnya biar dia ke gereja, cium lemari gereja di sana. Kau ke gereja sana. Kau bikin sakit kuping. Pasien ketiga, silakan. Dia kayak ini. Jangan emosi, jangan emosi. Saya tidak akan pernah menyesatkan kalian. Paham? Justru Yesus meminta agar waspada kepada penyesat yang datang ngaku Kristus. Bang Suma mana ada ngaku Kristus? Enggak. Saya hanya bertanya, Yesus mengajarkan percaya atau jangan percaya kepada orang yang mengaku bertemu dengan Kristus di gurun. Itu pertanyaan saya. Jawab, jangan kemana-mana. Oke, salahnya di mana Juma? Ayat itu salahnya di mana Juma? Tidak ada yang salah dengan ayat itu. Yang salah itu kalian. Loh. Kan Kau perintahnya salah, jangan percaya. Saudara, Yesus mengatakan jangan percaya atau percaya. Jawab itu dulu. Ya, Yesus mengatakan ya jangan percayalah. Nah, gitu dong. Ah iya. Saya bukan Islam, saya jujur. Ketika Tapi maksudnya Paulus, di situ apa? Oke. Ketika Paulus mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun, Anda percaya nggak? Oh iya percaya dong. Lah tadi perintahnya apa? Percaya atau jangan percaya? Iya sama siapa dulu? Sama siapa dulu dia bicara? Kacau blek, Sama siapa kacau dulu? blek. Kacau blek, berarti kau menantang Yesus. Kan Yesus mengatakan percaya atau jangan percaya kalau ada orang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Percaya atau jangan percaya? Iya. Iya apa? Sekarang gini Juma. Kok sekarang? Nggak ada sekarang. Sesuai dengan- Nggak ada sekarang. Jangan kayak gitu. Aku hanya ingin menerapi supaya kau waras. Supaya kau sadar bahwa 2000 tahun lamanya Kristen menyembah si palsu. Pertanyaan saya, Yesus mengajarkan percaya atau jangan percaya? Ayo jawab. Iya percaya dong. Udah rusak otakmu. Mesin otak udah rusak. Udah. Kau ke gereja, cium mimbar gereja 24 jam. Jangan kau lari dari sana. Kalau kau dicari sama mertuamu, bilang aku lagi bertapa di atas mimbar gereja, mencium gereja supaya otakku kembali normal. Dah, turun. Kau ke gereja sana. Pasien keempat, silakan. Saudara Erik turun, perbaiki dulu otakmu, baru naik ke sini. Ya, jangan kau tipu-tipu apa yang tertulis di Bibelmu. Jangan kau ludahi sendiri Bibelmu itu. Ya, kau katakan dirimu pengikut Yesus, tapi apa yang dikatakan Yesus justru kau bantah. Ingatlah saudara Kristenku ya. Saya berani berdiri depan kalian mengatakan saya ini dokter akal spesial untuk Kristen. Jadi kalau ada acara kebaktian atau acara Natalan atau acara kerukunan Kristen, panggil undang saya untuk hadir. Saya akan terapi kalian semua. Mau pendeta, mau pastor, jemaat mingguan atau jemaat bulanan, jemaat tahunan. Bang semua gratis. Tak ada perpuluhan, tidak dipungut biaya. Undang saya hadir biar saya waraskan kalian satu-satu. Paham sampai sini? Nah ini pasien keberapa ini Bunda Rahma? Antonio baru ketiga ini Gurunda. Ketiga atau yang keempat? Antonio. Oh keempat ya? Oh Ya, yang keempat. Antonio. Silakan. Oh Oten ya. Yang ini Tolong ya, resep Bang, yang diskusimu. tadi itu dikasih sama yang tadi Bun, biar dia tebus di apotek. Benar, saya kasih. Iya. Tapi Oke. kalau dia nggak patuh, saya suntik mati aja ya, Gurunda. Jangan disuntik mati, suruh ayam Oh, jantan jangan, kencingi matanya. Iya. Oke, lanjut. Antonio, saudara Muslim Kristen ya Antonio. Bang Antonio. Daniel,
Daniel, selamat malam, Kristen Muslim. Jangan malu kawan, jangan malu mengaku bahwa memang otak kami lagi rusak. Gak usah, kita diskusi ringan aja dulu. Ngaku aja, saya Kristen bang, saya butuh diobatin bang, otak saya rusak gara-gara percaya kepada Kristus palsu. Saya sudah membayar perpuluhan tiap bulan, bukannya saya dicerdaskan malah saya digilakan gitu. Ngaku bang, gimana gejala awalnya? Masih percaya kepada apa yang datang kepada Paulus? Silakan Antonio. Antonio, silakan. Muhammad Pasien kelima, naikkan. Daniel, pasien kelima. Muslim. Daniel, Oten atau Kristen? Daniel, silakan. Jaga-jaga teman-teman. Banyak kemudian dukun cabul dibawa. Mau menombak dokter. Iri dengan dokter karena buka praktek jam segini. Daniel ini juga membisu ya, kayak dia tidur ya. Wak Jai, Muslim Kristen, saudara. La ilaha illallah. Jangan takut, kau nggak akan disuntik mati. Malu Wak diwaraskan. Jai. Malu. Kok dia baru-baru multi? Daniel. Turunkan aja itu kalau nggak ngomong. Silakan ya, yang Kristen naik ya, permintaan Kristen. Pasien ke-6 silakan. Matikan musiknya dulu, Dek. Noise. Musiknya dimatikan, Dek, biar terapinya bagus. Ya, gitu. Dari sekte mana? Kelainan tahun berapa? Memang musik itu. Selamat malam. Iya, malam. Bang Dito, noise. Jerok. Oh, bukan. Anda percaya Kristus. kepada Yesus, Bang? Sila. Percaya. Sedang dulu musik mah. Ya, percaya kepada Yesus. Ketika dia mengatakan apabila ada orang mengaku bertemu dengan Kristus di sana, Kristus di sini, jangan kamu percaya. Tapi kenapa justru Anda percaya? Bicara kemana? Ayatnya di mana itu? Matius 24 nomor 23 24. Ya. Yesus yang bicara kepada siapa? Kepada murid-muridnya Bani Israel. Nasihatnya apabila ada orang mengaku bertemu dengan Mesias di gurun atau Mesias di bilik rahasia, jangan kamu percaya. Sebab Ya, betul itu. Kristus palsu dan nabi palsu akan datang dan akan melakukan banyak mujizat sekiranya mungkin menyesatkan murid pilihan. Nah, kalau betul, kenapa Anda percaya kepada Paulus ketika dia mengaku bertemu dengan Mesias di gurun? Paulus ketemu Mesias di gurun. Iya. Mana ayatnya? Di Kisah Para Rasul 9, Paulus ketemu Mesias. ketika dia ke Damsik. Paulus ini kan memberitakan firman yang benar. Lah, kan nasihatnya jangan kamu percaya. Iya. Lah, kenapa Anda percaya? Ya Paulus ini kan memberitakan firman Iya yang kan, benar. ya. perintahnya Yang kan jangan percaya, Abang. Yang datang memberitahu Paulus itu kan yang Perintahnya benar apa? itu, ya. Perintah Yesus apa, Bang? Percaya atau jangan percaya? Kamu percaya. Nah, jangan. Kalau Terus ada- kenapa Anda percaya? Loh, kok loh? Yesus yang saya percaya cuma mengatakan bahwa itu Yesus palsu. Lah, Yesusnya mengatakan kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku di gurun dan di dalam bilik, nasihat Yesus, perintah Yesus jangan percaya. Betul nggak? Iya, itu Nah, benar terus itu. kenapa Anda percaya? Nah, Terus
terus kenapa Anda Benar, percaya? Yesus bilang kepada Paulus, jangan percaya. Bukan kepada Paulus tuh kan, mulai sakit dia, mulai Paulus sakit. ajarannya Mulai mengatakan sakit ente tuh kalau sakit ada yang memang datang parah. Paulus dengan ini membawa tidak Yesus, hadir pada saat itu. bukan Yesus yang benar. Paulus itulah itu tidak palsu. termasuk di dalam kelompok orang-orang yang datang berbincang-bincang pada saat di Bukit Zaitun. Gak ada Paulus di Yang situ. mau masuk dalam kelompok atau tidak masuk dalam kelompok yang jelas itu Paulus Rasul. Iya, itu derita lo. Kan Yesus mengatakan jangan percaya. Iya, itu benar. Nah, terus itu. kenapa Anda percaya kepada Paulus? Percaya. Terus kenapa Anda percaya kepada Paulus? Mengatakan bahwa Yesus itu bukan manusia, Yesus datang sebagai manusia. Iya, terus kenapa Anda percaya kepada Paulus? Antichrist. Iya, terus kenapa Anda percaya kepada Paulus? Antichrist itu yang mengatakan bahwa Yesus itu telah datang dalam rupa manusia. Itulah yang diantisipasi oleh Yesus. Kenapa Anda jadi benar-benar jadi penyesat ya? Kan Yesusnya mengatakan jangan kamu percaya. Saudara, Paulus mengajarkan itu kepada udah otak rusak ini, sudah parah otaknya ini. Ini susah ini. Susah disembuhkan ini. Udah mulai rusak. Ya, pasien ke-7. Silakan. Halo Bang Zuma. Ya, halo saudara. Apa kabar Bang Zuma? Baik, seperti biasa. Oke, mantep. Iya. Kristen ya? Kristen. Mawar. Iya, silakan. Silakan. Gini Bang Zuma mau nanya dulu nih ya. Iya. Kalau baca Alkitab itu Bang Zuma percaya nggak kalau kita tuh harus melihat konteks? Iya, harus baca konteks, betul. Bener. Bener. Nah, dari ayat yang Bang Zuma bacain itu tentang percakapan Yesus dengan murid-muridnya di atas Bukit Zaitun. Betul sekali. Paulus Bener, hadir nggak di situ? kan? Paulus Ya. hadir nggak? Nggak ada. Nggak ada. Oke. Iya. Lalu? Murid-muridnya bertanya kepada Yesus tentang kedatangan Yesus yang kedua kali, hari penghakiman. Betul sekali. Iya. Jadi di situ Yesus berkata, di hari-hari terakhir, maksudnya hari-hari menjelang kiamat, itu akan bermunculan Mesias palsu dan nabi-nabi palsu. Itu kamu jangan tambah-tambahin, tidak bagus. Nah, kamu baca makanya ayat 24 ayat 3. Oke, saya baca ayat 3-nya. Apakah itu berbicara hari terakhir? Kita baca. Iya, baca. Silakan dibaca. Ketika Yesus duduk di Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu terjadi? Bila manakah itu terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu? Dan tanda kesudahan dunia. Tanda Mana dikatakan? kesudahan dunia. Ya, sekarang Tanda pertanyaan saya. kesudahan dunia. Oke, pertanyaan saya, saudara, pertanyaan saya yang Anda ucapkan itu bahwa Mesias itu palsu itu akan datang di hari-hari terakhir, itu mana dalilnya? Yang tadi kamu udah baca kesudahan akhir dan kamu baca terus sampai ke bawah. Dan baca terus sampai ke bawah Bang Zuma. Pasien ke-7, jangan tambah parah dari pasien yang tadi. Loh. Ini dalilnya 1, ada 3 yang dipertanyakan di sana. Kapankah itu terjadi? Apa tanda kedatanganmu? Apa tanda kesudahan dunia? Iya. Oke. Nasihat Yesusnya kemudian jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kamu di situ siapa? Yang Mesias palsu itu. Ya, kamu itu siapa? Kamu itu siapa? Murid-muridnya. Nah, ini murid-murid hidup di hari-hari dan terakhir berbicara kita ini zaman sekarang. Ya, di mana zaman sekarang di situ diceritakan? Di mana zaman sekarang di situ diceritakan? Menurut Bang Zuma, emang Al-Quran dan Bible itu dibuat buat siapa sekarang? Oke, mulai ngaco dia kan? Iya kan? Bible itu kan jadi pedoman iman kita sekarang. Saudara, Yesus berbicara dengan orang yang ada pada zaman itu kan? Iya. Nah, penyesatnya datang kepada siapa?
kepada murid-muridnya dan kepada murid-muridnya. Jangan kau tambah-tambahin. Bang Zuma, sekarang saya mau nanya. Sekarang saya mau nanya. Jangan kau tambah-tambahin. Injil Penyesat Alkitab itu untuk siapa sekarang? Masa hanya berhenti di murid-muridnya aja? Yaudah, Anda Kan turun. pasti Anda dong, turun. sampai sekarang kita. Pasien Bang Zuma saya kok gitu silakan sih? dinaikkan Masa yang gitu? lain. Kamu gak ada otak, sudah parah. Anda menambahkan, Anda mengatakan hari-hari terakhir. Kedua, Anda menambahkan untuk orang yang sekarang. Itu gak ada dalilnya. Oke. Kristen dalam materi ini kalau tidak menjadi pembual, pembohong, gila. Harus salah satu dari tiga ini kalian. Cuman saya nggak tahan kalau ngotot saya ngomong, Anda ngomong. Gitu loh. Maunya sebagai pasien itu setelah dokternya berbicara baru Anda itu keluhkan apalagi keluhan Anda. Jangan pas saat dokter menjelaskan kamu juga mengeluh. Nggak bisa kamu dapat nanti obat yang bagus kalau gitu. Bisa-bisa kusuntik mati nanti. Kalau cerewet. Suntik mati nanti kalian. Jabena lagi, jabe. Jabe. Nah, jadi di dalil itu tidak ada pengakuan Yesus hari-hari terakhir nanti atau nanti ini pernyataan ini untuk orang-orang masa tahun 2025. Enggak ada itu keceluk. Itu Anda paham nggak? Percakapan apa itu? Itu percakapan secara pribadi antara Yesus dengan muridnya. Anda baca sendiri. Datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Ini percakapan rahasia ini. Ini percakapan khusus untuk muridnya. Aku akan mengajarkan kamu rahasia. Apa itu? Tanda-tanda kedatanganku. Apa saja itu wahai guru? Langit berguncang. Matahari gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan. Itu tanda kedatanganku. Jadi, apabila ada orang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, di dalam bilik, jangan kamu percaya. Saya pastikan itu bukan aku. Sebab kalau aku datang, tanda-tanda ini menyertai. Matahari, bulan menjadi gelap, bintang berjatuhan, aku akan nampak di tengah langit, seluruh manusia akan meratap dan seluruh manusia akan melihat aku di langit. Apakah itu sudah terjadi? Tidak terjadi. Jadi kalau yang ada yang mengaku, aku bertemu Yesus di dalam bar, aku bertemu Yesus di M Club, aku bertemu dengan Yesus di lapangan bola, aku bertemu dengan Yesus di pasar, aku bertemu dengan Yesus. Jangan kamu percaya. Rasakan gitu. Jangan kamu percaya, itu bukan aku. Kalau kamu percaya, maka kamu akan disesatkan. Dengan cara Kristen menjawab pertanyaan yang kita simak beberapa hari ini, itulah bukti mereka telah disesatkan. Yesus mengatakan jangan percaya. Kristennya kita tanya, Yesus memerintahkan jangan percaya atau percaya? Apa jawaban mereka? Percaya. Nah, itu bukti. Bukti kalian sudah disesatkan. Terang kan? Maka solusinya apa? Kita hanya membutuhkan kalian untuk sembuh. Sembuh, bantu diri kalian. Tolong diri kalian. Selamatkan diri kalian dari kesesatan-kesesatan yang tercipta oleh karena kalian mengikuti penyesat tersebut. Kenapa? Kan Yesus mengatakan jangan kau percaya. Kalau kau tidak percaya, kau tidak jadi Kristen. Karena kau percaya, jadilah kalian Kristen. Artinya korban penyesatan dari sibilisis yang bukan Yesus, tetapi penyesat yang ngaku-ngaku Yesus, yang datang di padang gurun, yang datang dalam bilik rahasia. Sadarlah saudara-saudaraku, sadar kalian. Sederhana materi ini, tapi dari sinilah kita bisa tahu kesesatan Kristen itu jauh begitu dahsyat. Oleh karena mereka tidak menggunakan akal dalam memahami isi Bible itu sendiri. Silakan pasien ke-8 atau pasien ke-7. Jadi saya himbau ya kepada teman-teman di bawah. Ini kita dalam rangka pengobatan gratis ya. Kepada oten-oten saudara Kristen. Jangan dulu yang Islam permintaan ya.
saudaraku ya, jangan dulu. Ini pengobatan gratis, nggak ada perpuluhan ya, silakan. Pemburu Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengobatan. Gini Kak, Bunda, saya mau bertanya sedikit nih sama Bang Juma, boleh? Silakan Bang. Muslim ya? Iya, Muslim. Nah, begini Bang Juma, ini agak membingungkan saya ini. Kalau boleh istilahnya saya dapat jawabannya di sini kan alhamdulillah, kan begitu. Di antara 12 murid itu Bang, siapa-siapa aja Bang nama-namanya Bang gitu loh. Nama murid Yesus? Iya. Tujuannya dipertanyakan Bang? Enggak, yang saya mau pertanyakan ini, apakah benar mereka itu tuh di zamannya Yesus begitu loh? Kalau di dalam tradisi Kristen itu sendiri Yudas, kemudian siapa? Yudas, kemudian Simon, kemudian Tadeus, kemudian Yakobus, Matius, Thomas, Bartolomeus, Filipus, Yohanes, Yakobus, kemudian Andreas, Simon Petrus, 12. Karena gini, karena tadi kan saya naik tuh di labnya Bom. Saya menanyakan tentang Matius 26:18. Iya. Lalu terus dia mengasih jawabannya itu kan tentang si Anuh tuh. Iya. Lalu dia mengasih jawabannya kepada 2 muridnya, dijawabnya oleh Markus kalau nggak salah saya. Apakah benar itu? Markus bukan murid Yesus. Markus itu murid Paulus. Bukan kan? Bukan. Alhamdulillah, berarti ya saya sudah benar tadi. Karena dia minta data sama saya karena saya nggak tahu. Iya. Alhamdulillah, Masya Allah. Musuh terberat mereka memang kitabnya. Kalau kira-kira Bang Juma lah. Iya. Apa dalil yang untuk membantah itu Bang? Yang mana? Markus. Iya. Maksudnya Markus apa ini Bang? Karena menurut pendapat Bom, Markus itu hidup sejaman di zaman Yesus. Kesimpulan itu didapatkan di mana? Di dalam Bible? Nggak ada. Nggak ada Bang kan? Iya. Nah. jadi gimana Bang? Bang, kalau belum berilmu, tolong jangan naik di Komaloten dulu. Benar, dulu pemaparan Gurunda. Karena kan gini tadi Mbak, saya kan yang saya pegang. Oke, itu aja ya Bang ya. Masih banyak yang disampaikan ya lain kali Bang ya. Oke Bang Juma, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dicatat aja Bang di 2 Timotius 4 nomor 11, bukti bahwa Markus itu adalah murid Paulus. Ada tertulis di situ Bang. 2 Timotius 4. Di mana Bang? Bentar Bang. Biar saya bentar ya Mbak. 2 Timotius 4 nomor 11. Bukti bahwa Paulus itu memanggil kemudian Markus untuk menjadi muridnya, pengikutnya. Bentar Bang, bentar. Oke. Di mana tadi Bang? 2 Timotius 4 nomor 11. 2 Timotius 4 nomor 11. Iya. Oke, terima kasih banyak. Makasih. Silakan. Terima kasih kepada Islam yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pasien ke-7 silakan. Honor saya berapa Bun kalau satu pasien? Kan tanpa perpuluhan Gurunda, biar mereka sehat, kasihan kan Tuhannya. Sibilisis. Tidak, kupikir tadi ada honor apakah pisang goreng kah, ikan goreng kah 1 potong. Kamarudin, Muslim Kristen Bang. Bun, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Saya pasien ke-8, Paman. Kenapa ya kalau ada Bunda Mila aku semangat ya, kenapa Bun? Nah, kita sama rutin. Karena sendiri jadi di sini. Saya baru nonton Kodondi nih tadi, bagus sekali Kodondi. Aduh. Iya dong. Allah. Luar biasa. Tapi kita bahasnya jangan di sini, nanti katanya framing. Udah biar di belakang layar aja deh ah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru datang semangat ini. Ada Bunda Mila jadi semangat saya. Alhamdulillah, masya Allah. Saya scroll tadi lihat-lihat fotonya tuh, waduh, luar biasa. Luar biasa kan? Masya Allah. Ya silakan pasiennya. Ini Mas Daniel ini dari sekte mana? Yang ada musik saya turunkan dulu ya. Pak Kamrut ini muslim kelihatannya. Saya izin turunkan dulu Pak Kamrut. Ya Bang Daniel, selamat malam. Dibuka mic-nya Bang. Bang Daniel udah 3 kali permintaan ini. Kurasa dia absen ini Bang. Bang Daniel, ya. Bang Daniel selamat malam. Ya silakan Bang. Pelan-pelan Bang, pelan-pelan. Bang Daniel, mic-nya sudah dibuka, silakan berbicara Bang. Bang Daniel, Bang, aduh, jangan sampai nanti diteriakin Bang, kaget saya nanti. Awas kok, saya lagi kumpul tenaga dalam ini. Bang Daniel, 1, 2, 3, kalau tidak, mohon maaf nanti tidak kita naikin lagi ya, mohon maaf ya. Oke, buat saudara-saudara yang Kristen, silakan ajukan permintaan, atau ini cuman slotnya 2. Bang Dewa, assalamualaikum Bang Dewa. Bang Dede Wawa. Aduh, nyari mic-nya juga kelihatannya. Saya naikkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewa turun aja tuh ya, buat Oten, kasihan Oten kalau misalkan di atas muslim semua ya. Lagi tidur ya. Siap Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah ada 3 nih, atau kurang 1. Enggak lah, ayo kayak tadi yuk silakan naik gantian. Masa nggak semangat sih, kita semua semangat loh. Silakan. Robi Sugara boleh naik. Yang muslim boleh dibantu untuk di cancel dulu permintaannya. Kalau mau menyampaikan sesuatu yang penting mungkin di typing dulu. Abang-abang moderator di bawah, Bang Holik dan siapapun itu dibantu di filter ya. Ya silakan. Randy, selamat malam. Randy, selamat malam. Aduh, dia ini. Dia di jalan ini, dikantongin HP-nya. Ya, bisa dikondisikan dulu Pak Pria Sejati. Selamat malam. Halo, iya selamat malam Bang. Ya, Kristen atau Muslim Bang? Ya, Kristen Bang. Oke, silakan. Iya, Kristen itu konon orang yang percaya kepada Kristus, orang yang mengikuti Kristus. Nah, kita mau mendeteksi Kristus mana yang diikuti oleh Kristen selama 2000 tahun. Ketika anak Maria berkata di dalam Matius 24, jadi apabila ada orang berkata kepadamu ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya. Pertanyaan saya, kenapa ketika Paulus mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, kenapa justru Anda percaya? Padahal nasihatnya jangan percaya. Silakan. Oke.
Halo. Ya silakan Bang, silakan. Ini pernyataan atau saya menjawab yang abang tanyakan, kenapa Anda percaya dengan Rasul Paulus? Kira-kira begitu pertanyaannya, Bang? Iya, betul. Ya, percaya dengan Rasul Paulus bukan berarti Rasul Paulus dituhankan, Bang, ya. Percaya terhadap ajarannya, di mana dalam surat-suratnya, mungkin abang sudah baca semuanya di mulai kisah para rasul sampai ke Ibrani, Bang, ya. Ada Galatia, Efesus, dan di Roma termasuk. Nah, ini adalah kesaksian tentang Rasul Paulus, bagaimana dia ditangkap oleh Allah ketika dia mau membunuh orang-orang pengikut Yesus ke kota Damsyik, Bang. Dan di padang gurun yang abang sampaikan tadi betul, rebahlah dia, lalu ditanyakan, kenapakah engkau membunuh? Tahukah kamu siapakah yang engkau bunuh? Lalu dia tanya, siapakah engkau sesungguhnya? Nah, di situ kesaksian Paulus sebenarnya bagaimana, karena Rasul Paulus ini orang Yahudi, bangsa Romawi yang memang ini, Bang, dia yang taat terhadap hukum Taurat. Pokoknya hukum Taurat itu kalau tidak menyembah Allah mereka, orang Yahudi ya, tidak menyembah Allah mereka, maka orang-orang tersebut akan dibunuh. Karena itu hukum mereka, di hukum Taurat juga disampaikan seperti begitu, Bang. Dan itu yang dilakukan oleh Rasul Paulus, dia membunuh ribuan orang pengikut Yesus pada saat itu. Nah, ketika dia ke kota Damsyik, di tengah jalan terpancarlah cahaya terang dan rebahlah mereka. Sebenarnya bukan sendiri, yang namanya pasukan Romawi, pasukan orang-orang imam-imam besar yang diperintahkan, itu bukan hanya sendiri, Bang, mereka untuk membunuh. Tetapi yang namanya kepala, ketua, atau pimpinan puncaknya adalah Rasul Paulus. Maka Rasul Paulus dikatakan dia membunuh orang-orang yang percaya kepada Kristus. Nah, itu adalah kesaksian dirinya bagaimana dia bertemu dengan Yesus, Bang. Sesungguhnya seperti begitu. Nah, perintah Yesusnya apa, Bang? Percaya atau jangan percaya kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun? Perintah Yesus kepada Rasul Paulus ketika dia bukan perintah Yesus kepada Paulus, Bang. Oke. Perintah Yesus kepada murid-muridnya agar jangan percaya kalau ada orang mengaku bertemu dengan dirinya di padang gurun. Nah, ketika kemudian mereka mendengarkan nasihat Yesus, jangan percaya kalau ada yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, berarti mereka dilarang percaya kepada Paulus. Pertanyaan saya, kenapa justru Anda percaya kepada Paulus, Bang? Kan perintahnya jangan kamu percaya. Percaya kepada Paulus, Bang. Percaya kepada Paulus itu sesuai dengan yang yang sudah masuk di dalam dirinya tentang Yesus itu sendiri. Bukan percaya dia sebagai Tuhan, Bang, ya. Itu dia hanya menunjukkan dirinya bahwa saya ketemu Tuhan seperti begini, seperti begini. Begitu juga dengan surat-suratnya. Surat-suratnya ini sebenarnya mulai dari kisah para rasul, Bang, itu menceritakan tentang rasul-rasul, karena dia tidak ketemu Yesus. Beda dengan yang 12 orang, Bang. Iya, maksudnya tidak diajarkan. Kita ulang kembali. Yesus mengatakan kepada muridnya, jadi apabila ada orang mengatakan Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi bila ada orang berkata bertemu dengan Kristus di padang gurun, dan bertemu dengan Yesus di dalam bilik penjara atau bilik rahasia, jangan kamu percaya. Pertanyaan saya, kenapa Anda tidak mendengarkan Yesus untuk tidak percaya kepada Paulus? Kenapa justru Anda melanggar perintah itu, Bang? Oke, Bang. Ya. Itu perintah Yesus kepada murid-muridnya, karena ketika murid-muridnya mulai goyah, Yesus ini tahu bahwa nanti akan goyah iman murid-muridnya, Bang.
ya, ketika dia memperingati bahwa nanti akan ada Mesias-Mesias lain, waspadalah terhadap mereka. Artinya, ada ajaran yang sesat yang di luar dari ajaran Yesus itu sendiri. Jadi jangan percaya terhadap itu. Nah, kita merujuk kepada Rasul Paulus yang abang tanya, apakah Rasul Paulus ini bertentangan dengan ajaran Yesus yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya gitu, Bang. Saudara, jadi nanti kita bisa tahu itu tidak berbicara. Yesus tidak berbicara bertentangan atau tidak bertentangan. Yesus mengatakan kalau ada orang yang mengaku bertemu dengan Kristus, perintahnya apa? Jangan kamu percaya. Mau dia tidak bertentangan atau bertentangan, perintahnya jangan percaya, Bang. Betul nggak? Ya. Terus kenapa Anda? Palsu. Ya. Terus kenapa Anda percaya kepada Paulus? Kan perintahnya jangan percaya. Nah, ini kan beda topiknya ya Bang ya. Bukan saya sampaikan tadi bahwa saya bukan percaya atau mengimanin atau menuhankan Rasul Paulus. Tetap dalam koridor iman kita sebagai orang yang percaya kepada Allah ditunjukkan kepada Yesus, Bang. Jadi bukan percaya kepada Rasul Paulus, Bang. Kan perintahnya jangan percaya kalau ada yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Betul nggak? Betul itu. Nah, terus kenapa Anda percaya? Ketika Paulus mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, kenapa Anda percaya? Kan perintahnya jangan percaya, Bang. Betul. Nah, terus kenapa Anda percaya? Karena ketika ketemu Rasul Paulus, Bang, ini ya, ini dalam koridor dia masih di dunia, Yesus bercerita itu kepada murid-muridnya, Bang ya. Jadi ada tahap-tahapnya waktu dia menyampaikan itu. Ketika nanti ada orang yang mengaku Mesias di sana, di gunung, di bukit dan di padang gurun, jangan percaya. Bahkan mereka bisa melakukan juga mukjizat-mukjizat yang seperti yang saya lakukan gitu ya. Betul. Pertanyaannya kenapa Anda percaya? Nah, perintahnya jangan percaya. Betul Bang, betul. Rasul Paulus dia tidak ya, Rasul Paulus Bang ya. Rasul Paulus dia tidak menyatakan dirinya sebagai Mesias, Bang. Dia hanya mengaku bertemu, mengaku melihat, mengaku Mesias ada di padang gurun. Bukan mengaku dia mengaku Kristus. Apabila ada orang berkata Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Paulus mengatakan ada Mesias di padang gurun. Perintah Yesus jangan percaya. Pertanyaan saya, kenapa Anda percaya? Sehingga Anda menjadi Kristen. Kenapa Anda percaya, Bang? Nah, harus kita merujuk karena ini Bang Zuma pasti sudah memahami lebih banyak di kisah para rasul tentunya tentang bagaimana bertemunya Rasul Paulus ini dengan Yesus. Bukan ketemu secara, kita harus tahu Bang ya, dia bukan ketemu secara fisik, hanya bercahaya loh Bang, karena Yesus perintahnya itu bukan di situ Bang. Dia mengatakan, maaf, bukan saya mau menggurui, tapi saya meluruskan. Bukan masalah bertemu atau gimana. Yesus berkata di data nomor 23, pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Dia mau bertemu dalam bentuk cahaya, dalam bentuk keju, dalam bentuk daging, dalam bentuk kulkas, itu tidak masalah. Yang dipermasalahkan di sini adalah kalau ada orang berkata Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Nah, pertanyaan saya, kenapa justru Anda percaya? Percaya di dalam hal ini Bang, menuhankan apa yang dibilang ada Mesias di sana. Itu yang dimaksud oleh Yesus. Iya. Gitu. Pertanyaan saya, Yesus memerintahkan percaya atau jangan percaya, Bang? Jangan percaya kepada Mesias. Iya, ada Mesias palsu, Bang. Betul. Bukan. Itu ada jangan percaya kalau ada orang berkata Mesias ada di sana. Pertanyaan saya, kenapa Anda percaya? Kan nasihatnya jangan percaya.
Betul itu Bang, ya percaya kalau ada yang mengatakan ada Mesias di sini, tetapi sampai sekarang tidak ada yang mengatakan bahwa Mesias ada di sini, ada di sana, tidak ada sampai Paulus, sekarang. yang ditemui Paulus siapa Bang? Kucing. Ditemuin Paulus itu adalah berupa cahaya Bang. Iya, itu berupa cahaya. Yang berupa cahaya itu siapa Bang? Bom dia Mesias? Yesus sendiri, karena dia berarti Mesias. Betul. Mesias. Nah pertanyaannya, Yesus memerintahkan percaya atau jangan percaya? Kepada siapa Bang? Ya kepada muridnya. Kalau ada yang mengaku Mesias di sana, Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya. Lantas kenapa Anda percaya? Sampai Anda menjadi Kristen sekarang. Umat bingung. Umat yang berada kebingungan. Jawab aja Bang, suka-suka gitu loh. Selesai sudah kalau gitu. Kan konsekuensinya gini ya Bangku. Kalau percaya, kalian akan sesat. Itu konsekuensinya itu. Nah karena Anda percaya, berarti sekarang ini posisi Anda lagi tersesat nih. Dan dalam keadaan tersesat, Anda beragama Kristen. Berarti kesimpulannya, agama Kristen adalah agama sesat. Kan perintahnya jangan percaya. Kalau orang percaya kepada Paulus, dia akan jadi Kristen. Kalau orang jadi Kristen, berarti dia dalam keadaan tersesat. Dengan kata lain, orang-orang Kristen adalah orang-orang yang tersesat. Kok bisa kayak gitu? Kan nasihat Yesus. Apa nasihat Yesus? Jangan kamu percaya, supaya kamu jangan disesatkan. Kalau kamu percaya, maka kamu disesatkan. Nah, karena saudara percaya berarti saudara disesatkan. Agama sekarang Anda Kristen. Berarti agama Kristen itu adalah kumpulan orang-orang yang disesatkan oleh Kristus palsu. Coba Anda renungkan Bang. Coba Anda renungkan. Nasihat Yesus jangan percaya. Sederhana kan? Jadi mau Paulus mau dia siapapun, kalau mengaku bertemu dengan Mesias, kata Yesus, jangan percaya. Itu pegang. Pegang itu Bang. Karena di dalam Yohanes 3 nomor 16, begitu besar kasih karunia Tuhan, begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya, dia akan hidup dan dia akan memperoleh hidup yang kekal. Barang siapa yang percaya, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Barang siapa yang tidak percaya, maka dia akan binasa. Nah, ketika Yesus mengatakan, apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sini, jangan kamu percaya. Kenapa justru Anda percaya? Berarti Anda tidak menjadikan Yesus itu sebagai pedoman dalam beragama. Karena Yesus mengatakan jangan percaya. Tapi kok Anda malah membantahnya? Oh tidak Yesus, aku percaya. Yang datang kepada Paulus itu adalah kamu. Karena mauku mauku saya erok-erokku. Seakan-akan kamu itu menantang Yesus kawan. Yesus mengatakan, apabila ada yang berkata kepadamu Mesias di sini, Mesias, jangan kamu percaya. Nah, Anda tiba-tiba datang, oh nggak bisa begitu Yesus, harus ada pengecualian dong. Kalau yang datang kepada Paulus, yang ngajarin kita disko, yang ngajarin kita salto, yang ngajarin kita bernyanyi, yang ngajarin kita makan semua makanan, binatang, itu kamu. Selain daripada itu bukan kamu dong. Kalau yang Paulus itu kamu dong. Kalau yang lain bukan. Nah, apakah ada dalilnya kayak gitu? Enggak. Pokoknya siapapun yang mengaku bertemu dengan Mesias, mengaku bertemu dengan Kristus, jangan kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancarkan cahayanya dari timur sampai ke barat, demikianlah nanti kalau yang datang itu adalah aku. Jadi kalau cuma sekedar omon-omon, aku bertemu dengan Yesus pada saat aku sholat tahajud loh. Aku bertemu Yesus pada saat aku umroh loh. Aku bertemu Yesus pada saat aku sujud dalam sholat loh. Apa kata Yesus sendiri? Jangan kamu percaya. Makanya 100% orang yang mengaku pernah ketemu Yesus dimanapun dia berada,
baik di dalam kamar maupun di luar kamar, mau di lapangan maupun apapun itu, ada yang dia mengaku bertemu dengan Yesus. Yesus berkata, jangan kau percaya. Artinya yang ketemu sama mereka ini yang mengaku mimpi ketemu Yesus, Yesus palsu, alias sibilisis. Itu kira-kira kesimpulannya. Enak kan sambungin suaranya Bang Juma? Iya, silakan Bang, silakan. Itu kan narasi dari Abang itu sah-sah saja menurut pengertian yang diilhamkan kepada Abang tentang firman yang Abang baca. Tetapi saya hanya mau menyampaikan bahwa kalau Abang mau ingin lebih dalam lagi, jangan dipotong ayat per ayat sebenarnya. Yang Abang sampaikan itu waspadalah kepada nabi-nabi palsu. Nanti ada Mesias di... Bukan itu Bang. Bang, ada orang mimpi nih. Banyak loh Kristen mimpi ketemu Yesus. Anda percaya nggak mimpi dia itu? Teman-teman kamu itu Kristen, Anda percaya nggak dia ketemu Yesus beneran tuh? Tergantung dia mimpinya seperti apa. Ketemu Yesus. Silakan, sah-sah saja Bang, nggak ada masalah itu. Abang pun berarti Yesus karena Anda tidak setuju dengan statement Yesus, jangan percaya. Nah, jangan percaya, jangan menuhankan loh Bang. Jadi ini penafsiran lagi. Mesias yang ini soal ketemu Yesus Bang, bukan masalah menuangkan dulu. Yesus berkata, jangan kau percaya apabila ada orang mengaku ketemu aku nih. Ini bahasa sederhananya. Iya. Gitu ya. Paulus jalan di sana di Damsik mengaku ketemu Yesus. Ya. Kenapa Anda percaya? Itu kan pengakuannya dia Bang. Siapa yang mana yang benar nih? Pengakuan Paulus ketemu Yesus atau pengakuan Yesus jangan percaya? Pengakuan Rasul Paulus ketika ketemu dengan Yesus. Oke, berarti Anda percaya Paulus, Anda tidak percaya Yesus, betul? Nah, Abang dari narasi itu, dari narasi bahwa percaya kepada Rasul Paulus atau kepada Yesus. Gini aja dulu Bang, bahasa Indonesia. Kalau ada kata jangan kamu percaya, pertanyaannya adalah A. percaya, B. tidak percaya. Oke. Dijawab dulu di bahasa Indonesianya Bang, hilangkan dulu teologinya, hilangkan dulu kepercayaan Anda. Ini bahasa Indonesia dulu. Bapak guru bertanya kepada muridku semua, jangan kau percaya artinya adalah A. percaya, B. tidak percaya. Silakan dijawab. Pertanyaan percaya dan tidak percaya Bang. Cuma ini bahasa Indonesia nih, coba sama netizen aja deh, lo mau ikut jawab apa enggak? Anak-anakku sekalian, Bapak guru mengajari anak-anakku belajar bahasa Indonesia. Ada kata, jangan kamu percaya. Pengertian jangan kamu percaya adalah A. percaya, B. tidak percaya. Silakan jawab anak-anak semuanya. Lanjut Bang Juma. Ya itulah Bang, dikatakan waspadalah kepada penyesat. Kan nasihat Yesus kan waspadalah kepada penyesat. Kalau Anda tidak waspada kepada penyesat, akibatnya fatal. Anda akan disesatkan. Kalau orang sudah disesatkan Bang, hatinya buta, matanya buta, kupingnya tuli, itu karena dia sudah disesatkan. Kan kata sesat itu adalah buta Bang, tidak melihat. Disesatkan artinya dibutakan. Bayangkan fatalnya Anda dibutakan. Nasihatnya jangan percaya. Anda terjemahkan apa? Anda mendefinisikan apa itu? Anda mengartikan apa kemudian? Anda mau manai apa? Jangan percaya. Anda mengatakan percaya. Antara jangan percaya dan percaya. Itu artinya Anda sudah disesatkan. Makanya Al-Quran mengatakan apa? Ulaika hum syarrul bariyah. Kenapa orang-orang kafir ini disebut seburuk-buruknya makhluk? Karena mereka punya akal, tapi otaknya, akalnya dikebiri oleh kesesatan yang dianutnya sendiri. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi
wal musyrikina fi nari jahannam. Mereka memang sudah pantas untuk ke neraka jahannam. Yukhadi'una Allah walladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka orang-orang sesat ini ingin menipu Allah, ingin menipu orang beriman, tapi sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Kenapa demikian? Fi qulubihim marad fazadahumullahu marad. Disebabkan karena dalam hati mereka ada penyakit. Kenapa dalam hati mereka ada penyakit? Karena percaya kepada iblis. Padahal Yesus sudah menasihati. Kalau Nabi Muhammad kan sudah jelas, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Tapi tidak mungkin Anda percaya kepada Nabi Muhammad. Maka yang harusnya Anda percaya adalah Yesus. Tapi faktanya, karena saking sesatnya, Yesus pun Anda tidak percayai, Bang. Yesus mengatakan, apabila ada orang berkata, lihat Mesias ada di sana, Mesias ada di sini. Apa kata Yesus? Jangan kamu percaya. Kenapa Anda percaya ketika Paulus mengaku bertemu dengan Kristus? Sehingga Anda menjadi, mohon maaf, menjadi sesuai dengan apa yang diinginkan Paulus. Apa yang diinginkan Paulus terjadi kepada orang Kristen. Baca 1 Korintus 1 nomor 19, Bang. Ngeri Paulus ini memang. Tapi itu disebabkan karena Kristus yang datang kepadanya. Apa kata Paulus? Aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berpikir cerdas akan aku lenyapkan. Paulus ngaku itu, Bang. Di dalam 1 Korintus 1 nomor 19. Sekarang menurut saudara, kalau kecerdasan manusia sudah dihilangkan, Bang, akal sehat ini kemudian dilenyapkan, kira-kira apa yang terjadi kepada manusia tersebut? Apa yang terjadi, Bang? Kalau kecerdasannya dihilangkan, akalnya kemudian dilenyapkan, apa yang terjadi terhadap orang tersebut, Bang? Baik Bang, kebodohan akan dunia ini dan kemuliaan akan surga tetap ada padanya. Kebodohan tentang dunia ini tetap ada padanya, dan yang menjanjikan tentang kerajaan yang sesungguhnya yang dia dapat adalah surgawi, Bang. Bagaimana ilmunya? Ilmu dari mana? Tanpa akal itu kemudian menyebabkan Anda dapat surga. Gimana ceritanya? Kalau Anda tanpa akal karena Anda gila, disebabkan karena mungkin ada penyakit, ada bawaan dari lahir, atau ada benturan pernah jatuh, ya itu yang dimaksud dapat surga. Tapi ini tidak, Bang. Ini Paulus orang waras, orang cerdas, orang pintar, orang berilmu. Begitu menjadi pengikutnya, ilmunya hilang, kecerdasannya hilang, akalnya dibinasakan. Artinya percaya kepada kebinasaan sebagai hal yang bisa menyelamatkan. Contoh. Yesus mengatakan apa? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Waspada. Kata waspada itu hati-hati. Jadi apabila ada orang datang kepadamu mengaku ada Mesias di sana, ada Mesias di sana, apa kata Yesus? Jangan percaya. Kenapa Anda balikkan percaya? Inilah bukti akal Anda sudah dimatikan oleh Paulus. Karena memang dia akan mengatakan apa? Dia mengatakan apa? Aku akan menghilangkan kecerdasan orang terpelajar. Dan kemampuan berpikir cerdas akan aku lenyapkan. Artinya apa, Bang? Kalau ada orang menjadi pengikutku, aku akan lenyapkan akalnya, kecerdasannya kemudian aku hilangkan. Itu terjadi nggak pada saudara? Terjadi. Bukti ketika Yesus berkata, jangan kamu percaya. Apa yang terjadi pada diri Anda? Malah percaya. Sadar ndak abang itu? Oke, bisa saya jawab, Bang? Silakan. Oke, makasih, Bang. Yang disampaikan oleh Rasul Paulus tentang benar kecerdasan Rasul Paulus itu di atas rata-rata, dia sampaikan yang sebaya dengan dia, Bang.
Dia tentunya dipilih oleh bangsa Romawi untuk menjadi prajurit, kepala pimpinan, panglima pada saat di zaman orang Yahudi. Nah, yang ada padanya sekarang, Bang, itu adalah tentang kasih daripada Kristus. Kalau abang boleh baca di 1 Korintus pasal 13 itu, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan itu kata siapa, Bang? Gemerincing. Itu kata siapa, Bang? Ini 1 Korintus, Bang. 1 Korintus. Oke, berarti perkataan Paulus kan? Ini adalah tentang kesaksiannya, Bang. Iya. Iya. Oke, berarti Paulus mengajarkan kasih. Iya, kasih. Sekalipun aku baca, Bang, ya, boleh? Silakan. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Baik. Itu bagus. Bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, ya, sabar. Kasih itu murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Oke, Ia lengkap tidak sudah. melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Tidak mencuri, tidak berzina, tidak pemarah, murah senyum, loyal, rela berkorban, bertanggung jawab. Terus yang baik-baik aja sebut semuanya. Oke, selesai situ, Bang, ya. Nah, sekarang saya ingin tanya sama saudara. Ketika Yesus melarang jangan percaya, apakah Anda setuju dengan larangan itu? Dibuka mic-nya, Bang. Ketika Yesus melarang jangan percaya, apakah Anda setuju dengan larangan itu? Konteksnya apa dulu nih, Bang? Jangan percaya kalau ada orang mengaku bertemu dengan Mesias. Itu konteksnya. Karena hanya ada satu Mesias yang datang setelahku, yaitu dia, yaitu dia yang dibarengi dengan tanda-tanda kiamat. Selain daripada itu, jangan percaya. Pertanyaan saya, Anda setuju nggak dengan narasi Yesus jangan percaya ini? Oke, dibuka ayatnya, Bang, biar sabar dulu. Saya tanya dulu, Anda percaya nggak dengan narasi Yesus itu? Ya, biar lebih jelas narasi yang disampaikan itu di dalilnya di ayat berapa, Bang? Matius 24 nomor 23 dan nomor 24. Kita buka ya, Bang. Silakan Anda yang baca, jangan saya. Silakan. Matius 24 nomor 23 dan 24. Oke. Izin ya saya baca ya. Silakan. Matius pasal 24 ayat 23. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ, atau lihat ia ada di daerah bilik, janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kedatangan Anak Manusia, di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Ya, percaya itu, Bang. Itu firman Tuhan soalnya.
Oke, jadi ketika Yesus mengatakan apabila ada orang berkata Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Apakah Anda setuju dengan larangan Yesus ini? Iya. Meskipun orang itu mengajarkan kebaikan? Iya. Meskipun orang itu mengatakan bersabar, bersyukur, jangan berdusta, jangan menipu. Meskipun orang itu mengajarkan kebaikan, Anda tetap tidak percaya? Iya. Terus kenapa Anda percaya kepada Paulus? Kan larangannya jangan percaya. Lanjut Bang ya. Jadi penyesat itu Bang, bagaimana dia bisa menyesatkan kalau tidak memperlihatkan sisi kebaikan? Kamu jangan seperti ini, jangan mencuri, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, jangan ada ilah lain, jangan begini. Harus dia memperlihatkan sisi kebaikan supaya dia bisa menyesatkan. Kalau dia datang seperti babi hutan yang nyeruduk sana sini, mana mau orang percaya. Jadi dia harus nampak baik. Tapi bukan itu intinya. Intinya adalah ketika ada orang mengaku melihat Mesias di sana atau dia berkata ada Mesias di sini, jangan kamu percaya. Sekarang pertanyaan saya, kenapa Anda justru percaya? Kan larangannya jangan percaya. Kenapa Anda percaya? Jawabannya adalah karena saya cuma mengikuti orang tua saya menjadi Kristen. Baru hari ini saya dikagetkan setelah Bang Suma membahas materi ini. Ternyata ada Kristus palsu selain daripada yang asli, yaitu anak Maria. Itu jawabannya Bang. Hanya karena Anda terlanjur Kristen aja. Karena dari kecil dididik ke gereja, menyembah yang namanya Yesus Kristus, percaya kepada yang namanya Paulus sebagai rasul. Hanya karena itu ajanya. Tapi kalau Anda melakukan pendalaman materi Bible, Anda akan tersadarkan dan Anda akan meninggalkan ajaran itu kalau Anda peduli dengan keselamatan akhirat Anda. Tapi kalau Anda EGP, mau selamat ke, mau tidak ke, yang penting hidup saya sekarang sudah nyaman. Yaitu menjadi Kristen, menyembah Yesus, makan babi, makan anjing, EGP dengan itu semua. Kalau itu yang Anda lakukan, maka tengok endingnya di Matius 7:22-23. Apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku, kalian yang memanggil aku Tuhan, kalian yang bernubuat pakai namaku, kalian yang bermukjizat mengusir setan pakai namaku. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ya siap-siapkan diri Anda untuk itu. Siap-siapkan diri Anda untuk itu. Karena Yesus sudah mengatakan jangan kamu percaya. Tapi ternyata Anda tetap percaya. Sekarang siapa yang salah? Siapa yang salah? Yesus atau Anda? Aku sudah bilang jangan percaya. Kamu percaya. Datang Islam mengingatkan kembali. Bukan pakai Quran, pakai kitabmu sendiri. Jangan kau percaya, jangan kau percaya, jangan kau percaya, jangan kau percaya, jangan kau percaya. Kau bantah kemudian dengan pedang. Oh, harus kau percaya, harus kau percaya. Karena Paulus itu mengajarkan kebaikan, yaitu makan babi, menghalalkan segala binatang, menghalalkan segala minuman. Jadinya aku harus percaya. Karena dengan mulutnya Paulus kami sudah dijanji surga. Yesus mengatakan jangan kau percaya. Kristen mengatakan percaya. Jangan kau percaya. Kristen jawab, aku mau percaya. EGP dengan kamu. Yang penting kau sudah terkutuk, menebus dosaku. Yesus muncul lagi, jangan kau percaya. Kau bantah lagi, aku harus percaya. Jangan percaya, jangan percaya, percaya, jangan percaya, percaya, jangan percaya.
Gitu aja terus sampai kiamat. Maka dikatakan di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah penyesat itu? Siapakah pembohong itu? Siapakah pendusta itu? Dalam bahasa Yunani, planos dalam bahasa Yunani artinya pembohong, pendusta, penipu, pembual, penyesat. Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia? Dialah penyesatnya, dialah antikristusnya. Nah, Yesus sedang mengatakan apa? Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang menolak Bapa? Bukankah dia yang menolak anak? Ketika anak mengatakan jangan kamu percaya, ketika ada yang berkata bertemu dengan Mesias di sini, Mesias di sana, jangan kamu percaya. Tapi kemudian Kristen mengatakan, oh no, kami harus percaya. Dengan demikian kalian telah menolak anak. Begitu saudara. Coba renungkan. Silakan renungkan, silakan. Oke Bang, ini tentang yang Abang sampaikan di Matius 24, tetapi Abang jangan lupa juga membaca perikopnya ini yang ditulis oleh Matius Bang ya, siksaan yang berat dan Mesias-Mesias palsu. Iya. Tentunya hal ini tidak ada hubungannya dengan Rasul Paulus Bang. Kok tidak ada hubungannya? Tidak ada hubungannya Bang, karena Mesias palsu itu menunjukkan seperti dia adalah Yesus, dan Rasul Paulus dia tidak menunjukkan bahwa dia sebagai Yesus, sebagai Mesias, tetapi Anda salah memahami dalil ini. Nah, pertanyaan tadi Abang pertanyakan, apakah Anda percaya dengan Rasul Paulus? Nah, yang menjadi pertanyaan saya, percaya dalam bentuk apa nih Bang? Menuhankankah? Kan harus kita kutip percaya itu apa dulu? Percaya kepada orang. Apa yang saya ucapkan atau ini? Jadi percayanya apa yang dipercayakan itu gitu loh Bang? Saudara, orangnya Yesus mengatakan kalau ada orang berkata Mesias ada di sana, berarti orang ini tidak mengaku Mesias Bang. Dia hanya mengatakan Mesias ada di sana. Aku bertemu dengan Mesias di sana. Berarti yang mengaku ini bukan Mesias. Dia hanya mengatakan bertemu dengan Mesias di sana. Nah, kalau dia betul-betul bertemu dengan Mesias di tempat itu, maka yang ditemui itu adalah Mesias palsu. Jangan kau percaya orang ini. Nah, siapa yang pernah mengaku bertemu dengan Mesias? Jangan kau percaya. Bukan Paulus mengaku Kristus, abangku. Ya, konteks yang Abang baca di Matius 24 ini adalah bahwa ada banyak nabi-nabi palsu yang mengaku sebagai Mesias, Bang. Jadi bukan begitu. Anda jangan gitu dong. Tidak ada nabi palsu mengaku Mesias. Yang ada adalah sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan datang. Berarti di situ satu pengajaran. Maksudnya ada seorang utusan yang mana utusan ini dari Kristus palsu. Kristus palsu mengutus nabi palsu. Itu maksudnya. Maka Paulus ini boleh disebut nabi. Kenapa? Kalau Anda tidak mengakui Paulus ini sebagai nabi, pertanyaan saya, dari mana dia mendapatkan 13 kitabnya? Kalau dia bukan nabi. Oke. Ya. Kitab daripada Rasul Paulus, Bang, itu adalah pekerjaan yang dilakukannya sendiri seperti di Galatia, Bang, di Efesus, Korintus. Iya, dia dapat dari mana ilmunya itu? Pertanyaan saya. Dia tadi Abang sampaikan bahwa Paulus namanya pertama Saulus, Bang, sebelum dia ini terhadap Yesus. Dia orang yang hebat, cerdas. Saya kutip dari Abang dan Abang. Pertanyaan saya bukan kecerdasannya, pertanyaan saya ilmunya yang dituangkan di dalam buku 13 kitab ini, itu ilmu dari mana? Dari dirinya sendiri kah? Dia ketemu dengan Yesus, lalu Roh Kudus bekerja. Dia mengaku bertemu dengan Yesus.
bagus. Dengan cahaya tadi bang ya. Saudara, saya seulang, dia mengaku bertemu dengan Yesus, betul? Berarti Yesus yang berfirman sehingga ada buku Roma, Galatia, Filipi, Kaliki, betul? Ya. Nah, sekarang ketika Yesus berkata dalam Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Apakah masih ada firman yang belum disampaikan? Ya. Ada atau sudah tidak ada lagi? Sudah tidak ada lagi karena sudah sudah tidak ada lagi. Pada saat kemudian sudah tak ada lagi, apakah di situ sudah ada kitab Roma? Belum. Berarti yang berfirman di kitab Roma ini siapa? Oke, ini adalah Rasul Paulus, Bang. Rasul Paulus. Yang berfirman kepada Paulus ini siapa? Dia menulis tentang apa yang karena dia ketemu sebelumnya, Bang ya. Dia ketemu dengan Rasul pada Yesus, Bang. Loh, sekarang tadi Anda mengatakan Yesus yang berfirman kepada Paulus. Yes. Sekarang sebelum ada kitab Roma, Paulus sudah menamatkan ajarannya. Lalu siapa yang berfirman kepada Paulus kalau ajaran Yesus sudah selesai? Yohanes 17:8, segala firman yang kau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Ternyata belum ada kitab Roma, Galatia, Filipi, dan seterusnya. Nah, lalu kalau Yesus tidak mengajarkan kitab-kitab ini, dan Anda mengatakan Yesus mengajarkan kitab-kitab ini, dan Anda mengatakan bukan Yesus yang mengajarkan kitab-kitab ini, dan Anda mengatakan Yesus yang mengajarkan kitab-kitab ini, lalu yang mana yang mengajarkan, yang mana yang tidak mengajarkan? Itulah yang saya katakan, Bang. Jangan percaya, karena kapan kamu percaya, kamu akan disesatkan. Gini Bang Jumat. Bang Jumat sebelum dia menulis surat-suratnya nih kepada jemaat-jemaat di Galatia dan ini Bang. Iya. Itu surat dari mana dia dapat ilmunya? Dari ahli Taurat loh Bang. Dia berarti karangan sendiri. Orang Yahudi loh Bang. Iya, berarti karena dia pintar dia karang sendiri. Tidak Bang, kalau dia karang sendiri dia akan kontradiksi dengan Matius, Markus, Lukas dan Yohanes. Lalu dari mana kawan? Dari mana 13 buku ini? Dari mana? Nah, setelah dikonvertir dengan dia di kota Damsyik, setelah matanya buta itu Bang selama 3 hari ya. Iya, pertanyaan saya dari mana 13 buku ini dia dapatkan? Kecerdasannya sendiri, kelicikannya, atau karena dari mana ilmunya ini? 13 buku ini dari mana? Kan Tuhan bisa memakai Bang. Siapa aja bisa memakai. Masalah generasi. Bang Zuma sekarang, saya tanya sama Bang Zuma, ketika Yesus memakai Bang Zuma sekarang bahwa menceritakan tentang kebenaran Yesus, jangan kamu percaya. Jangan kau percaya. Jangan kau percaya. Ini saya mengatakan Yesus datang kepadaku, jangan kamu percaya. Kecuali matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang, Yesus nampak di tengah langit, kita semua akan melihatnya, baru Anda percaya. Tapi kalau saya cuma mengatakan, semalam saya salat tahajud, saya ketemu dengan cahaya, di mana cahaya itu menggunakan jubah putih, rambutnya panjang, namun wajahnya tak nampak, dan itu adalah Yesus. Jangan kau percaya. Sudah dibilang jangan percaya. Jangan. Inilah akibatnya. Anda belepotan kan? Ketika Yesus mengatakan, segala firman telah aku sampaikan kepada mereka. Berarti tak ada lagi. Tak ada lagi. Dan pada saat itu belum ada kitab Roma. Pada saat itu belum ada Galatia. Pada saat itu belum ada cerita, siapakah kau Tuhan? Belum ada cerita itu. Sementara sebelum cerita itu muncul, Yesus sendiri sudah menamatkan ajarannya. Bahkan Yesus mengatakan apa? Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari aku, tetapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Nah, Paulus dari mana firmannya dia?
Paulus ini dari mana? Sedangkan Yesus sendiri tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, kecuali apa yang diperintahkan untuk dia katakan yang dia sampaikan. Itu Yesus. Nah sekarang Paulus dari mana firman ini? Karangannya ini dari mana? Dari Yesus tak mungkin. Tapi kalau dikatakan dari bisikan Kristus yang datang kepadanya, itu betul. Tetapi itu bukan anak Maria, tapi Kristus lain. Oke, udah Bang. Sudah. Jadi kalau Kristus lain yang akan berbisik dengan Rasul Paulus, tentu semua ajaran di Matius yang tertulis yang dalam kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes akan terjadi pertentangan, Bang. Saudara, izinkan saya menjawab ini pernyataan saudara. Oke, silakan, Bang. Kenapa Injil Filipus ditolak? Kenapa Injil Barnabas ditolak? Kenapa Injil Thomas ditolak? Kenapa Injil Maria ditolak? Kenapa? Ada di dalam satu buku. Ya kenapa? Pertanyaan saya, kenapa ditolak Injil-Injil yang lain? Karena di dalam kitab tentu ini kan perkataan-perkataan yang mendukung apa yang diajarkan oleh Yesus. Mungkin saudara, jawabannya kenapa ditolak, disembunyikan Injil-Injil itu karena bertentangan dengan surat-surat Paulus. Kenapa Lukas, Markus, Matius, Yohanes tidak disembunyikan? Karena 4 kitab yang kanon ini, yang lolos di pengkanonan ini, itu rada-rada mirip dan tidak bertentangan dengan surat Paulus. Makanya 4 ini diloloskan, yang lainnya itu tidak diloloskan. Sekarang pertanyaan saya, siapa yang memiliki otoritas untuk menentukan bahwa ini lolos, ini yang tidak lolos? Siapa? Tentu bukan saya ini yang meloloskan, Bang. Tentu bapak-bapak gereja sebelumnya kita bapak-bapak gereja, tepuk tangan. Jadi bapak-bapak gereja yang terdahulu yang cocok dengan ajaran nenek moyang kita nih. Coba melihat, coba periksa Lukas dulu. Okay. Coba periksa Barnabas. Oh ini nggak cocok. Masa di situ bilang Yesus kawin punya anak? Nah, nggak cocok, ini nggak cocok. Simpan itu. Ini Lukas gimana? Wah ini bagus ini. Bisa dipelintir. Pada hari ini telah lahir bagimu Tuhan di kota Daud. Oh ini cocok, ini cocok. Maka loloslah otoritas gereja, bapak-bapak gereja utama, poros utama, angkatan pertama yang meloloskan kitab-kitab ini. Makanya disebut kitab kanonik. Kalau saya menyebutnya kanyonik, lama-lama disebut kitab kalonjing, kan gitu. Jadi saudara, kalau kita berbicara mengenai keyakinan Kristen, satu hal yang perlu Anda pahami. Kristen ini adalah agama yang offside dari ajaran Yesus. Satu hal yang paling sederhana tadi. Ketika Yesus mengatakan, jangan kamu percaya, tapi Kristen percaya. Masolanglah generasi, hancurlah kalian. Semua ajaran yang kalian pakai, mau dia itu kasihi musuhmu, kasihi tantemu, kasihi ponaanmu, kasihi istri tetangga, kasihi semuanya, percuma karena Anda sudah offside. Nasihatnya jangan percaya. Bahkan Anda sendiri tadi mengatakan, meskipun orang itu mengajarkan kebaikan, meskipun orang itu mengajarkan kasih, meskipun orang itu mengajarkan kemudian untuk membantu orang, meskipun, jangan percaya. Ya iya betul memang. Jangan percaya. Apabila kamu percaya, apa akibatnya? Akalmu rusak. Ilmumu tak bermanfaat. Kecerdasanmu menjadi semu. Makanya dalam 1 Korintus 1 nomor 23, Paulus mengatakan apa? Salib itu adalah kebodohan bagi non-Yahudi. Inilah kalian terjadi. Bodoh ndak itu? Ketika dikatakan, paman, ya apa? Kalau ada orang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun, di dalam bilik penjara, jangan kamu percaya ya. Iya paman, belum 5 menit, ada orang datang kepadanya. Sini lu. Ada apa? Aku bertemu dengan Mesias di padang gurun loh. Masa? Di mana? Kamu percaya nggak? Percaya. Oh, sini aku baptis kau dalam 3 nama Tuhan. Ya, percaya. Padahal baru-baru dibilang jangan percaya. Kenapa demikian? Karena otaknya udah hilang akal. Kecerdasannya udah dicabut. Inilah yang Al-Quran katakan, summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Ini sederhana, Bung. Ini sederhana, tapi cobalah. Kalau Anda mengaku pengikut Yesus yang asli,
mustahil Anda menjadi Kristen. Mustahil. Sudah bertahun-tahun, dari sejak tahun 2008 saya gaungkan ini. Apa kata saya? Kalau orang Kristen itu percaya kepada Yesus anak Maria, mustahil dia menjadi Kristen. Karena Kristen itu bukan ajaran anak Maria. Kristen itu adalah ajaran Kristus yang datang kepada nabinya Paulus. Pauluslah yang mengajarkan agama Kristen itu. Dari mana Paulus mendapatkan ajaran Kristen? Dari makhluk roh yang datang kepadanya, mengaku-ngaku Yesus, padahal bukan Yesus. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat. Dia tidak mengatakan apa? Waspadalah kepada malaikat, waspadalah kepada Tuhan, waspadalah enggak, dia mengatakan waspadalah kepada planos, penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Kapan itu guru? Jadi apabila ada yang berkata ada Mesias di sana, ada Mesias di situ, itulah waktunya. Jangan kau percaya. Sebab sama seperti kilat memancarkan cahaya dari timur sampai ke barat, demikianlah nanti kelak kedatanganku. Kalau aku yang datang, tanda itu pasti ada. Tapi kalau ada yang mengaku 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, 1000, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 1 miliar, 1 triliun mengaku bertemu dengan aku, tapi tanda-tanda itu tidak ada. Maka apa? Jangan kamu percaya. Silakan direnungkan, silakan dipikirkan, apakah yang disampaikan oleh Bang Zuma ini salah? Apakah saya menyesatkan Anda? Atau saya mencoba untuk mengangkat Anda dari kesesatan? Andalah yang pikirkan. Begitu juga Kristen-Kristen yang ada di bawah, yang ada di YouTube, yang mendengarkan penjelasan saya ini. Itu dalil kawan, itu dalil. Tolong nanti Kristen ketika hari Minggu kalian ke gereja, pertanyakan kepada pendeta. Pak pendeta, ini di dalam kitab kita Yesus berkata apabila ada orang mengaku bertemu dengan Mesias, mengaku bertemu dengan Kristus, kata Yesus jangan percaya Pak pendeta. Terus kenapa kita percaya kepada Paulus yang mengaku bertemu dengan Mesias? Padahal nasihatnya jangan percaya. Kita ini sebenarnya anti Kristus atau apa sih? Coba tanyakan kepada pendeta. Pasti dia akan mengatakan, wah Roh Kudusmu lagi tidur, kau lagi tidak ada dalam bimbingan Roh Kudus. Atau kau jangan diam, jangan kau bertanya, diam saja, imani saja. Bayar perpuluhan, jangan lupa. Begitu saudara. Silakan kalau masih ada yang ingin Anda pertanyakan tentang materi ini. Ya, oke. Tentu ini tadi Bang Zuma sudah membahas lebih banyak tentang Bible nih Bang. Dan tentu kalau Bang Zuma ini sebagai orang yang percaya kepada Yesus, tentu saya akan mempercayai apa yang disampaikan oleh Bang Zuma. Karena kenapa Bang Zuma akan berkompeten di dalam Kristen. Nah, karena Bang Zuma adalah yang bukan percaya kepada Yesus itu sendiri, maka saya juga katakan bahwa apa yang Bang Zuma sampaikan adalah sah-sah saja, karena itu atas dasar pikiran dari Bang Zuma. Dan siapapun yang sudah hadir 5.000 nih loh Bang, dan itu sah-sah saja, karena ini adalah suatu statementnya Bang Zuma yang Abang Zuma percayai dan Abang Zuma pelajari tentunya. Nah, kalau sesungguhnya Bang Zuma tadi sampaikan bahwa apakah Tuhan boleh memakai Rasul Paulus? Paulus itu sah boleh. Apakah Tuhan Yesus itu bisa memakai Bang Zuma? Jauh lebih hebat dibanding yang sekarang. Sah-sah saja boleh. Di mana belajar? Ini ada firman, ada Alkitab. Iya Bang. Berarti Anda tidak percaya kepada Yesus kalau begitu. Nasihat Yesus jangan kau percaya kok boleh pula. Gimana ceritanya? Ini firman ini. Bang, 1 Yohanes 1 Bang. Firman adalah Allah dan
Firman bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yang abang sampaikan tuh firman yang sudah ada di dalam kitab ini. Cuma pengertiannya aja yang salah sesungguhnya, bang. Kok jadi salah pengertian? Jadi maksud Anda ketika Yesus mengatakan jangan percaya, maksudnya di situ percaya gitu? Jangan percaya kepada Mesias. Mesias ditunjuk cuma satu loh, bang. Bukan jangan percaya Kalau ada kepada Mesias. Mesias, saudara. Jangan percaya kepada orang yang mengaku bertemu Mesias. Alamak. Wah. Gimana ini teman-teman? Ada nggak pasien yang lebih akut dari ini? Abang belum jawab dulu pertanyaan saya, bang. Oh, abang bertanya. Iya. Inilah kalau akal mati, belum bertanya, ngaku bertanya. Tadi kan abang bilang, Bang Zuma ini kan bilang tadi bahwa Rasul Paulus dari mana dia dapat pewahyuan seperti begitu sampai 13 kitab yang dia tulis. Betul. Oke, pasti abang sudah tahu sebenarnya jawabannya. Saya yakin Bang Zuma pasti membacanya. Dari mana? Karena sebelum dia menulis, bang, dia ketemu dengan rasul-rasul atau murid-murid Yesus, betul ya? Coba di mana dalilnya tertulis Yohanes anak Zebedeus bertemu dengan Paulus? Tertulis di mana itu? Ini bang, di Kisah Para Rasul ya. Ketika silakan. Bersama-sama mereka makan di. Oke. Di mana itu? Paulus bertemu dengan Yohanes itu di mana? Sebentar bang, saya cari dulu nih bang. Iya. Thank you, Bung. Ketemu dengan Barnabas juga ketemu. Barnabas juga bukan murid Yesus, bang. Gak pernah tertulis Barnabas ketemu Yesus, itu juga gak ada. Masya Allah, Bunda Mila. Pria sejati kok begini ya. Jadi benar ya, 1 Korintus 14:10, oten titik-titik karena Kristus. Kristus palsu. Bunda Rahma menyedihkan sekali, Bunda. Silakan Kak, dilanjut Kak. Silakan dilanjut dulu Kak. Silakan. Ya, bagus begitu saudara, lembutkan hati saudara ya, supaya apa yang kami sampaikan, kalau salah Anda luruskan, kalau benar Anda terima. Itu. Gurunda, Tabe. Jadi kalau kita lanjut kepada pembuktian ya, coba kita lihat ya, ajaran yang di bawah Paulus yang bersumber dari Kristus palsu itu kan, yang pengakuannya ketemu dengan Kristus palsu. Nah, ajarannya coba kita lihat dengan pengajaran anak Maria, Kristus anak Maria kan, berbeda, kontradiksi. Ya, coba. Cara kita membuktikannya. Ya, silakan. Jadi buahnya itu ya dilihat dari apa, pengajaran apa yang di bawah gitu loh, bertentangan. Matius 5:17 kata gak usah terlalu ribet, Bun. Turunkan saja celananya, Bun, periksa kepalanya. Kalau dia masih tertutup dengan yang sudah tidak tertutup, itu sudah bertentangan. Yesus mengajarkan sunat, Paulus mengajarkan tidak sunat. Coba periksa punya pria ini, tertutup atau sudah masih terbuka? Sudah terbuka. Dari situ aja dilihat. Boleh. Bang Zuma boleh juga. Mungkin lebih ini bang. Terbuka otaknya, masya Allah, alhamdulillah, bagus bang. Enggak, maksudnya bukan itu, Bun. Maksudnya dia mau buka celananya, dia mau diperiksa. Jangan buka celana. Maksudnya Bun, periksa Kak. Nah bilang itu, periksa mak Bun, aku ikhlas meskipun aku masih SMA. Aku ikhlas Bun, periksa mak. Iya, karena Yesus, Paulus mendedikasikan dirinya kepada orang di luar Bani Israel yang berkulu.
Itu hasil dari pengajaran Kristus. Susah sekali sih Bang mengerti perasaan saya. Aduh, dari tadi apa yang Dogma doktrin Bun. Ya. Suara Bunda kok kecil ya? Iya itu dia. Emang nggak tahu. Belum ada ya headsetnya belum. Kupingnya Bunda yang tertutup. Juga. Itu Bun, ngapain susah kali kontradiksi. Periksa saja kepalanya. Kalau dia masih tertutup, dengan yang tidak tertutup pasti beda. Pengertiannya lambat loading dia. Ini seleron Pengikut Yesus kepalanya semuanya terbuka. Pengikut Paulus kepalanya dilarang buka, harus tertutup. Itu bedanya. Tapi Gurunda izin. Si Paulus tuh smart berarti ya. Cerdas dia nipu miliaran orang di dunia. Oh iya, orang Farisi itu orang cerdas Bun. Maka disebutkan dalam Al-Quran sebagai ahli kitab, ahli. Spesial tentang kitab-kitab, itu namanya ahli kitab. Al-Quran menyebutnya ahli kitab. Tapi bukannya orang Farisi ini orang yang bunai-bunai muridnya Yesus itu Gurunda? Iya, betul. Iya. Itu kan nyandak kan Bun, aku Bun biar nggak nyatet nyandak, otak masih bagus. Iya, orang Islam itu pinter. Itu di Kapadokia masalah kepala Gurunda, tempatnya itu tempat murid-murid Yesus kabur itu di Istanbul, di satu kota namanya Kapadokia. Terus saya ngeliat sendiri loh, Gurunda mereka tinggal di bawah-bawah gua-gua itu, ada dapurnya, ada ininya, keren tempatnya keren banget. Ayo Pria, sudah dapat Pak Pria? Iya. Kadang-kadang mereka oten tapi dia pun kepalanya terbuka. Kenapa Bang? Gimana Kang? Bunda Rama sudah tidak bahas kepala kita, Bunda masih bahas kepala. Apa sih? Oke, kenapa Bang? Lanjut Bang, udah kau dapat Bang? Ya, ini sebenarnya yang kepala terbuka dan kepala tidak terbuka sebenarnya itu adalah kebiasaan adat istiadat bangsa Yahudi itu Bun. Adat istiadat, palamu kiper. Iya, orang Yahudi, orang-orang Israel harus kepalanya dibuka. Kristen harus ditutup. Karena pemberitaan Injil bukan hanya kepada orang-orang Israel Bang. Makanya Rasul Paulus dia memberanikan diri untuk menceritakan bahwa bukan tentang buka ataupun tutup, bahwa semua orang harus menerima karena ini adalah berita tentang kerajaan surga. Itu ajaran Kristus palsu yang menemui dia tuh dengan 13 surat-suratnya itu yang menyesatkan kalian Bang. Bukan gitu juga kali Bun, bukan menyesatkan dia sesungguhnya, justru kepada orang-orang yang tidak termasuk dari bangsa Yahudi Bun. Justru orang Yahudi sendiri menolak Yesus Bun. Kalau di Israel sendiri hanya 2,3 loh yang ini Kristen loh. Semakin melebar ya. Kenapa sih? Masuk Bang Hendi. Ya. Bro, pria sejati. Ya. Tuhan yang diperkenalkan Yesus dan Tuhan yang diperkenalkan Paulus sama nggak? Sama dalam kisahnya Bang. Sama. Tuhan yang diperkenalkan Yesus siapa? Bang Andi, tapi dirubah sedikit pertanyaannya supaya agak ringan. Tuhan yang diperkenalkan oleh siapa Bang Andi tadi? Oleh Yesus. Tuhan yang diperkenalkan oleh Yesus itu adalah Tuhan yang bersunat atau Tuhan yang tidak bersunat? Udah lebih susi itu. Gampang itu malah. Oh iya udah. Coba. Kalau tidak bersunat berarti Bapak, kalau Tuhan bersunat berarti Yesus memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan kan gitu. Oh iya paham. Kan Bapak nggak mungkin bersunat. Atau dimundurin selangkah. Bro, Tuhan itu bersunat atau tidak? Mati dijawab. Iya. Di umur 8 tahun Yesus disunat. Oke. Kalau Tuhan yang diperkenalkan Yahudi itu bersunat nggak? Bersunat Bang, bersunat. Tuhannya Yahudi bersunat?
Bersunat bang, karena itu adalah sebenarnya ajaran orang Yahudi dari Ibrahim itu, dari Abraham, dari bangsa-bangsa Yahudi. Ya siapa nama Tuhannya Yahudi? Nah ini bang ya, di perjanjian lama, ahli-ahli Taurat itu adalah menyembah Allah satu-satunya. Ya, bersunat nggak itu? Kenapa? Bersunat nggak itu yang barusan kau sebut? Mereka bersunat bang, karena itu udah hukum adat istiadat mereka di sana bang. Saya nggak nanya hambanya, saya nanya Tuhannya. Tuhannya Yahudi bersunat nggak? Tidak diceritakan di dalam perjanjian lama bang. Oke, baik. Tuhannya Kristen bersunat nggak? Bersunat. Beda atau sama? Beda, karena orang Yahudi bang menolak. Artinya Tuhannya Yahudi beda dengan Tuhannya Kristen, betul? Ya, ada sebagian bang ya, sama dengan kita orang Indonesia dengan orang Islam dan orang Kristen sama seperti itu. Ya udah, kesimpulannya Tuhannya Kristen itu bersunat, Tuhannya Yahudi enggak. Artinya Tuhan Anda dengan Tuhannya Yahudi beda, betul? Ya. Oke, lanjut. Yesus itu orang Yahudi atau bukan? Yesus orang Yahudi, lahir di Galilea Nazaret. Baik, sebagai orang Yahudi, Yesus bertuhan nggak sebagai orang Yahudi? Gimana sih pertanyaannya bang? Yesus bertuhan nggak gitu gimana? Kan Yesus orang. Bang, Yesus itu manusia betul, tetapi dia tidak dilahirkan seperti kita bang, yang bersetubuh dengan bapak ibunya lalu melahirkan anak. Di Al-Quran juga ada itu bang. Yesus kan pernah ada di bumi ini bang ya, betul nggak? Ya. Berapa tahun di bumi dia? Selama 33 tahun. 33 tahun. Waktu di bumi dia orang, ya betul ya, dia orang ya, orang Yahudi ya. Ya silakan bang, lanjut ya silakan. Sebagai orang Yahudi, sebagai orang Yahudi Yesus di bumi dia bertuhan atau tidak bertuhan? Halo. Sebagai orang Yahudi Yesus ini dia bertuhan atau tidak bertuhan? Iya, dia membawa berita ya dari bapaknya bang. Dia mengerjakan perintah dari bapak, mengerjakan perintah daripada Allah itu sendiri melalui dirinya bang sebagai anak tunggal Allah. Berarti dia bertuhan toh? Betul? Betul? Betul gak bang? Manusia Yesus ini orang Yahudi loh, dia bertuhan, betul? Ya silakan. Oke, bertuhan. Aja narasinya dulu bang. Jadi jangan semua. Saya nggak narasi bang, saya cuma pendek-pendek aja. Saya ingin abang jujur menjawab aja udah. Gitu loh. Karena Yesus itu sendiri tidak memiliki Tuhan bang, karena dia adalah firman bang, roh, dan dia menyerupai manusia yang ada di bumi ini aja. Yesus di bumi itu dia manusia beneran atau manusiaan? Manusia, betul. Manusia betulan ya? Iya. Oke, manusia betulan ini bertuhan nggak? Nah, kalau saya jawab sama abang bertuhan atau tidaknya, abang harus membaca lagi seperti Bang Zuma nih, Matius, Markus, Lukas, Yohanes dulu bang. Saya baca deh kalau begitu. Panjang pemaparannya bang. Bang Zuma udah banyak membaca. Sebenarnya nggak perlu dipanjangin bang, tinggal anda jujur dia manusia ya, wajib lah bertuhan mana-mana manusia. Saya kan udah jawab bang. Yesus itu di bumi manusia, betul bang, manusia. Iya, saya tanya manusianya ini bertuhan kagak? Kagak bang, dia berarti manusianya Yesus. Nah, kalau manusianya Yesus tidak bertuhan, artinya manusianya Yesus ateis, betul? Ya silakan, kalau itu ininya abang silakan, sah-sah saja. Lawan tidak bertuhan apa bang? Lawan tidak bertuhan. Pemahaman abang tentang Yesus silakan saja, saya tidak membantah. Saya lagi nanya. Nah, karena manusianya Yesus ini, lawan tidak bertuhan apa bang?
Bang, maaf, pertanyaan abang itu kayak pertanyaan anak TK gitu loh, tidak membangkitkan suatu keimanan dan tujuan kita kemana gitu loh bang. Justru ini saya permudah pertanyaannya abang supaya abang mudah menjawab. Oke, lanjut bang. Saya permudah supaya bisa jawab gitu loh. Mundur lagi selangkah ya. Kita ada sepakat tadi, Yesus itu adalah orang, dia manusia seutuhnya, betul? Ya. Oke, kemanusiaan Yesus yang seutuhnya ini bertuhan atau tidak bertuhan? Ini saya baca sama abang ya. Tinggal dijawab bang. Ya, jawabannya ini saya baca bang. Ya, silakan bang. Bukan narasi saya bang, saya nggak mau menjawab dengan narasi saya sendiri bang. Pasti abang nggak percaya karena saya. Ini Yohanes pasal 1 bang ya. Ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan dikatakan di dalam ayat berikutnya adalah dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Dan terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ini menunjuk kepada Yesus bang ya. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu. Supaya saya nggak tanya itu deh bang, kepanjangan. Coba minta tolong bacain bang Matius. Terakhir bang, Matius 26:39 bang, coba bang. Enggak, satu-satu dulu bang, belum selesai ini bang. Kan nggak ke situ pertanyaannya bang. Bahwa Yesus itu Tuhan gitu ya bang. Saya nggak nanya Yesus Tuhan apa enggak. Kita bahas kemanusiaan Yesus. Saya nggak bahas ketuhanannya. Oke. Kan gitu kita udah sepakat dari awal nih. Yesus itu orang manusia sejati di muka bumi gitu ya. Oke. Nah, minta tolong dong bacain Matius 26:39. Oke, saya buka bang ya. Ya. Ini Bang Zuma kayaknya udah tidur nih. Enggak, masih ada. Bentaran doang, dia lagi ngopi bentar. Matius 26 ayat yang keberapa nih Bang? 39. Oke. Biar firman Tuhan, biar saya membacanya Bang ya. Ini perikopnya itu tentang ayat 29 Bang ya. 39. 37 ya, di tanah Getsemani. Oke, di taman Getsemani. Matius 26 ayat 39. Demikian firman Tuhan, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ini kata Yesus Bang ya. Ya Bapakku, jikalau engkau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi cukup. Udah, janganlah. Yesus di situ sebagai manusia apa sebagai Tuhan di Bukit Getsemani? Ini ayatnya kita belum selesai Bang. Ya, kamu udah paham semua kita di situ, nggak usah dipaham. Kalau ayatnya dipotong-potong maka tidak. Ya udah silakan baca. Esensinya Bang. Ya udah silakan baca Bang, habisin aja. Iya kan Kak. Abang suruh ini tapi abang potong kan nggak masuk nanti di tujuan akhirnya Bang. Hanya di tengah jalan nyampe. Saya habiskan dulu Bang ya. Boleh? Iya silakan. Ayat 39 yang abang minta kan? Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Itu Bang, ayat 39 ya Bang. Silakan. Ya udah ya. Di sini Yesus lagi ngapain Bang? Berdoa Bang. Berdoa bagaimana cara berdoanya Bang? Sujud kepada Bapa. Sujud. Ya. Waktu dia sujud itu berdoa kepada siapa Bang? Kan udah ku bilang Bang, sujud kepada Bapa di surga. Bapa, baik. Waktu Yesus sujud berdoa kepada Bapa itu, Yesus bertuhan atau tidak? Dia sujud kepada Bapaknya, bukan kepada Tuhannya. Bukan kepada
Allahnya, dia sujud sebagai anak kepada Bapa. Karena Bapa yang mengutus dia kepada dunia ini. Yang mana yang Tuhan di sini, Bapa atau Yesus? Kira-kira dari ayat yang saya baca tadi menurut abang yang mana, Bang? Jangan ditanya balik kalau saya udah paham. Saya nanya Anda. Nah, di sini ada dua, satu sujud sudah. Di sini ada Yesus. Dengerin dulu. Lagi abang, ya ampun. Ya abang jawab lah. Di sini ada Yesus, ada Bapa. Pertanyaannya Abang sederhana. sudah tahu mempertanyakan hal yang abang sudah tahu, berarti itu namanya ngelantur, Bang. Ini lagi yang lain, Bang. Kalau yang belum abang tahu aja. Ini saya nggak tahu. Di sini ada dua nih. Dengerin ya. Jangan dipotong, kan ada tadi panjang. Saya nggak motong. Kan gitu. Di sini ada dua. Di sini ada dua nih, Bang. Ada Yesus, ada Bapa. Yesus di bumi, Bapa di surga. Pertanyaan saya sederhana, Bang. Yang mana yang Tuhan? A. Yesus di bumi, B. Bapa di surga, C. Keduanya Tuhan. Silakan, Bang. Iya. Keduanya, Bang. Berarti Tuhanmu dua. Ya. Oke, cukup lah. Udah aku Tuhannya dua. Selesai. Ya. Waktu Yesus berdoa itu, Yesus sebagai Tuhan apa sebagai manusia? Dia sebagai Tuhan, Bang. Berarti Tuhan berdoa kepada Tuhan. Iya, silakan. Iya, baik. Udah cukup dari saya. Makasih kejujurannya, Bang. Sederhana tuh kalau Anda jujur. Berarti Tuhannya dia dua ya? Ya, Kira-kira cara berdoanya gimana ya? Ya Tuhanku, aku ini Tuhan berdoa kepadamu Tuhan, gitu ya Bang. Tuhan berdoa kepada. Ya jangan dibantah, Bunda, udah cukup lah. Tuhan. Netizen juga. Ini doanya ini ya, kalau mau netizen juga entar dulu, Bang. Netizen juga di bawah udah milih kita disuruh diem, ya udah kita diam lagi gitu. Ini Bunda nanya kira-kira doanya seperti apa ya? Iya. Doanya kira-kira gimana? Kan Tuhan nih ceritanya. Berdoa kepada Tuhan. Coba Bang. Nah. Ini doa Yesus pada murid-muridnya. Ngapain dimundurin sih? Kasih topik baru. Bunda udah dijawab dia. Tuhan berdoa kepada Tuhan. Tuhannya dua, cukup udah. Coba Bang, gimana kalau Tuhan berdoa Bang? Gimana? Kan kita mau dia bagaimana prakteknya gitu loh. Tuhan berdoa. Aku Tuhan berdoa kepadamu Tuhan, gitu ya Bang ya. Lucu kali. Kalau mau nanya Bunda, doanya didengarkan nggak? Gitu loh. Kalau mau nanya. Ya gimana? Siapa tahu dia pinter nih. Gimana Bang doanya kalau Tuhan berdoa kepada Tuhan? Bang Tria. Iya, sebentar Bun ya. Oh oke Bang. Nih. Ada yang sentimen sama gue. Bunda Mila turunkan saja katanya. Iya di bawah ini, makanya dulu, kalau yang dulu. Ngomong turunkan tuh bisukan. Puaskan dulu netizen, dia maunya Banjuma. Banjuma masih bisa bicara, Banjuma. Biar netizen nggak kecewa di bawah ya. Saya itu masih paling menghormati netizen. Bang Handi, kan Gurunda itu capek juga, beliau butuh Nggak istirahat. apa-apa, kita panggil dulu supaya netizen itu nggak minta-minta lagi gitu loh. Netizen kan raja, Bunda, biarin. Saya orang baik loh. Raja. Banjuma masih monitor. Ya kalau begitu kita diam semua, jangan ada yang ngomong ya. Nah, biar Banjuma yang ngomong, yang lain diam dulu, standby semua. Karena maunya netizen Banjuma yang ngomong. Bunda Rama diam. Bentar dulu, Bunda Rama diam, saya diam, Bunda Mila diam. Silakan. Rungkat. Nggak apa-apa, nggak maunya netizen begitu. Kita ikuti dulu dia, gitu. Nggak apa-apa. Padahal cuma dengar, bayar persepuluhan enggak kok. Dengar ya Bun, yang tadi ya boleh saya ya, baca? Silakan, boleh Bang. Ya, boleh ya? Ini tertarik ya. Oke, saya Tuhan baca. berdoa kepada Tuhan. Ini di Yohanes Bun ya, Yohanes pasal 17. Itu perikopnya doa Yesus untuk murid-muridnya. Yohanes 17, coba kita buka Bang ya. Yohanes 17 berapa? Ayat 1. 17:1. Oh. Iya, sampai 26. Berbahaya nih kalau ke bawah Bang, nggak apa-apa. Tuhan ya, Tuhan berdoa kepada Tuhan.
Ya, demikian kata Yesus. Ya, Lalu kan Tuhan, Bang, bentar, kau bilang Tuhan, berdoa kepada Tuhan, itu kan Yesus di situ. Iya. Ini Yesus dalam mode apa? Dalam mode manusia atau mode Tuhan? Nggak ada di situ tertulis. Yesus ini kan Tuhan, Bun. Tadi kan ini Tuhan. Kan dua natur nih Tuhanmu nih. Dia dalam posisi apa nih ketika dia mengajarkan murid-muridnya? Posisi manusia atau ke posisi Tuhan? Dia di dunia sebagai manusia, Bun. Ketika dia berdoa sebagai manusia. Dia di dunia sebagai kapan manusia. Dia jadi Tuhan? Kapan jadi Tuhan dia? Kapan? Kira-kira kapan ya dia? Kapan Yesus menyadari dirinya kalau dia Tuhan? Kira-kira kapan, Bang? Oke. Bunda mau tahu ya Bapak, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan Yohanes 5:30 Bunda, Yohanes 5:30. Kau berikan Ini kepada kita aku kasih dia. agar mereka. Bentar Bang, ini saya Bang, saya ikuti dulu, Bang. Wih, Ya, Bang, dengar dulu Bang. Silakan Bun, buka. 17:1 kan kamu bawa, oke kita buka ya. Demikian kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit. Dia menengadah ke langit ini yang ketuhankan Bang. Dan berkata, Bapak, telah tiba saatnya permuliakanlah anakmu. Dia minta dimuliakan Bang. Kok Tuhan minta dimuliakan? Supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu Bang. Yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus yang kau utus. Satu-satunya Allah. Kalau satu-satunya berarti bukan dua. Jadi terbantahkan lagi kau bilang dua Tuhanmu. Satu-satunya loh. Berarti Yesus bukan Tuhan tuh. Nah, apalagi satu-satunya Bun. Ini kan penerjemahan Bunda dari kitab yang Bunda baca, sah-sah saja saya pikir. Mau dirubah dia, itu dua-duanya Tuhan yang benar di situ. Dia mau dirubah. Jadi mengenai dia Yesus salahkan penerjemah. yang telah engkau utus kan ada di situ. Yang diutus oleh Allah siapa? Yesus kan? Oke, gini. Mengenal Bang, engkau. Engkau satu-satunya Allah. Kalau satu-satunya anakmu, apakah anakmu dua kalau satu-satunya? Satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristusnya itu kan koma ya, mengenal. Bener ama nggak bisa bertanya pertanyaan di sini. Sabar Ki dulu, biar dulu ku tes otaknya nih orang. Pertanyaannya di situ Yesus sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Ya kan sudah ku tanya di, makan berkelit dia. Nah sekarang saya tanya Bang, menurut Yesus Allah itu satu-satunya atau ada dua-duanya? Nah, sesuai dengan ayat yang Bunda baca tadi, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Kira-kira pemahaman Bunda seperti apa dengan ayat ini? Satu-satunya Allah yang benar, koma kan? Itu satu poin. Satu-satunya berarti nggak ada duanya tuh. Kalau kau dibilang anakmu satu-satunya, berarti anak tunggal, siji. Ya, satu-satunya anakmu, berarti anakmu cuma satu biji, tunggal. Allah yang benar, yaitu cuma satu-satu Allah yang benar. Dan mengenal Yesus yang engkau utus. Jadi Yesus ini utusan. Di dalam Bibelmu tertulis, seorang utusan tidak lebih tinggi daripada yang mengutusnya. Perkataan Yesus ya di Bibelmu ya. Dan seorang hamba tidak lebih tinggi dari tuannya. Jadi nggak mungkin utusan dengan yang mengutus itu setara, sama. Nggak mungkin tuan dengan hamba nggak mungkin sama. Kenapa sih sulit kali kalian membedakan ini, memaksakan kali anak Maria ini Tuhan gitu loh. Oke, kita kalian ini sebentar. Kamu ini Bang, oten-oten ku tengok ini ya, melanggar kaidah berbahasa. Saya tanya kecerdasanmu, apakah menurutmu Bang, Rasul itu adalah Tuhan? Tidak, Bun. Ini berarti kau cerdas, pintar kau. Ya, kau bisa membedakan Rasul dengan Tuhan. Kalau Rasul itu bukan Tuhan Bun, tidak Bun. Coba kau baca Ibrani 31. Pandanglah kepada Rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus Kristus. Ingat kata-katamu tadi, kau bilang Rasul itu bukan Tuhan. Di sini di Ibrani 31, Yesus adalah Rasul.
Oke? Ya. Gimana? Gimana? Kamu rubah lagi, kamu jilat lagi ludahmu, kata-katamu kamu jilat. Ya, itu merujuk ini Bunnya. Apalagi itu, inilah aku bilang kau ini 1 Korintus 14:10, oten botol karena Kristus. Kristus palsu. Inilah kau ini. Tadi kau sehat ketika aku bilang, apakah rasul itu Tuhan? Tidak, Bun. Sehat kau. Ya kan? Otakmu normal. Sekalinya menyangkut nama Yesus, tiba-tiba kau on. Jatuh kepada 1 Korintus 14:10. Oten botol karena Kristus palsu. Inilah Bun, Kristus 1 yang Korintus datang 14 kepada... itu dibaca semua, Bun. Iya, poinnya di situ kan 1 Korintus oten. Kami kan di situ kalian toh murid-murid si pengikut Paulus. Kami botol karena Kristus, kalian bijak karena itu kan gitu poinnya di situ kalian. Jadi itu bukti loh, bukti tadi bahwa ketika saya berkata, apakah rasul itu Tuhan? Anda sehat, bukan Bun, tidak, kan? Tapi ketika aku bawa nama Yesus, tiba-tiba kalian jadi botol, lupa ingatan. Ibrani 3:1, pandanglah kepada imam besar, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus Kristus. Tiba-tiba Anda bilang itu beda. Oh Mama Eko ini benar-benar deh, noten-noten. Semua data-data di Bibelmu kau bantah. Kau bantah, ya kau ingkari kaidah berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Kau nggak bisa membedakan nabi, rasul, utusan, Mesias. Nggak bisa, kau buta memahami itu. Padahal di dalam Bibelmu itu ada tertulis Yesus hamba, Yesus Mesias, Yesus rasul, ya kan? Terus Yesus Tuhan di mana di Bibelmu itu? Kau imani dia Tuhan. Bahkan kau pun mengatakan dua Tuhanmu. Konyol kali kau ini. 1 Korintus 14:10 itu poinnya. Kalian botol karena Kristus. Membuang akal sehat. Padahal dari jam berapa tadi kau diedukasi oleh guru kami ya. Tapi otakmu itu nggak nyambung. Kau matikan akalmu. Kau tabrak semua kaidah-kaidah berbahasa yang benar. Udah dan tadi 17:3. Mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Kau masih langgar lagi. Berkamuflase kau sana kemari. Persis kau ini si penyesat yang datang kepada si Paulus. Ya kan? Lihat kalian. Pantas Paulus mengatakan yang dia tuhankan itu, yang kalian tuhankan itu terkutuk. Ya, sibilisis. Karena kalian tersesat, disesatkan semua. Miliaran orang disesatkan. Sampai kalian itu jadi orang-orang yang buta akal. Buta hati, buta akal, mematikan akal kalian. Bukti tadi, rasul itu kalian masih sehat, selama tidak menyangkut kepada Kristus palsu. Tapi kalau sudah menyangkut kepada Kristus palsu, jadi hilang ingatan. Fakta loh, makanya ku tes kecerdasanmu. Ternyata kalian memang botol. Silakan lanjut. Iya, mantap Bun. Itu data bro. Kita buktikan. Cuman saran saya bukan kalau mau baca ayat kayak yang Bunda baca itu tadi 1 Korintus ayat 14 itu ya itu Ibrani 31 Bang. Ibrani 31 menandakan kau botol demi Kristus palsu. Kan saya tanya kau, apakah rasul itu Tuhan? Kau bilang tidak Bun, bukan. Sehat kau kan? Sehat. Sehat walafiat, kau kepalamu kan normal. Tiba-tiba kalau kita sudah bawa nama Mesias Kristus palsu, oh hilang ingatan, jadi botol. Inilah 1 Korintus 14:10. Itu fakta loh. Makanya dibaca Bun. Izin Bun. Jadi makanya salam dua Kristus Bang. Salam dua Kristus. Jadi Kristus itu ada dua, Kristus anak Maria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau dua Kristus ada pula ini yang perlu saya ketahui, mau belajar-belajar nih. Mana jadi duluan Kristen, ada Kristusnya? Saya Muslim lah, ngapain Kristen? Nggak masuk akal. Oh Masya Allah, Bang ini ya, aku ingat, ku kenal namanya ini ya, siapa ya? Jadi
kalau menurut saya duluan ada Kristus yang dia mati dulu bangkit lagi mengadakan penampakan daripada yang hari ini telah lahir bagimu. Karena menurut Bible duluan ada, dia metong dulu dikubur, kemudian dia bangkit lagi baru jadi Tuhan. Itu duluan ada. Baru yang dikatakan itu hari ini telah lahir bagimu juru selamat katanya. Itu belakangan. Terus? Nah di situ dua Kristusnya. Karena begini, satu kan dia hanya diutus hanya untuk domba yang hilang dari Bani Israel, itu Nabi orang Nazaret. Nah, kalau itu kan jelas sah. Tetapi yang dia metong dulu baru bangkit lagi, ajarannya kan untuk luar bangsa Israel. Tapi duluan ada, kalau yang dia bangkit dulu baru jadi Tuhan itu kan dari 1 sampai 33. Itu tanpa batas bangsa dengan pelopor Paulus. Tapi kalau yang apa itu memang ada kata orang Bani Israel. Karena di dalam kitab Bible itu juga dikatakan orang banyak itu berkata, itulah Nabi orang Nazaret. Berarti hari ini terlahir bagimu Tuhan Juru Selamat di kota Daud, itu Nabi orang Nazaret. Nazaret adanya tahun berapa? Jangan-jangan belum ada di abad pertama. Sementara Bani Israel menyatakan di Sanhedrin 43a, ngiso Nazaret. Belum lagi Nazaret namanya di abad pertama. Sementara di Bible sudah dikatakan, orang banyak itu berkata, itulah Nabi orang Nazaret. Berarti lebih dari abad kedua ini kejadiannya. Kalau dia mati bangkit lagi baru jadi Tuhan, dia itu telah mati tahun 33. Barangkali di situ belum lagi Nazaret namanya. Tetapi di kitab itu sudah mengatakan Nazaret. Bang Pria dengar nggak? Berarti Bang Pria. Iya, saya dengarkan Bun. Silakan Raja apa nih, maaf. Udah selesai. Dia udah dapat poinnya bahwa dua Kristus. Salam dua Kristus. Ya, memang Kristus kalian ada dua. Satu Kristus asli, satu Kristus palsu. Bukan, sama-sama asli. Enggak lah, yang satu tuh kan yang datang waktu di Antioquia itu yang dimaksud Bang Zuma. Nah, itu silakan bernarasi dulu biar disamakan dulu ini. Enggak usah, nggak apa-apa. Si Bang Raja juga udah bener itu. Tapi maksudnya tuh Anda terima nggak itu? Itu poinnya. Bahwa Yesus adalah tetap Yesus, Bun. Tidak ada lagi Yesus yang lain kecuali Mesias-Mesias palsu yang membantah abangku. Membantah Bible itu dikutuk Roh Kudus abangku. Silakan Bang. Sabar, kamu harus sabar. Bila datang kepadamu Yesus lain mengajarkan Injil di luar yang kami berikan ini, ya kan gitu katanya abangku. Jangan dibantah lah itu, dikutuk sama Roh Kudus. Iya, silakan. Boleh saja abang sampaikan seperti gitu. Saya tidak membantah. Enggak, aku Bang mengingatkan aja ya Bang. Abang nggak mengakui adanya banyak Yesus. Yang adanya akan muncul nabi-nabi palsu, Bang. Iya, makanya kan gini, Bang. Stop sampai situ bentar, Bang Raja. Sebentar, saya ngambil poinnya. Berarti dia tidak percaya dong apa yang diomongin. Jadi Anda lebih percaya omongan Yesus daripada omongan Paulus kan? Kenapa Anda nih sekarang jadi pengikutnya Paulus, nggak ngikutin Yesus? Kalau Anda percaya omongan Yesus itu benar, akan datang nabi-nabi palsu. Sementara Paulus kan tidak seperti itu. Dia bilang dari mana Bunda? Yesus. Dari mana Bunda yakin bahwa saya percaya dengan pengikut? Nah itu barusan bilang tadi, barusan ini. Barusan ngomongin omongan Yesus bahwa akan datang nabi-nabi palsu. Berarti Anda percaya dong omongan Yesus. Bun,
Kita baca Matius 24, Matius 24. Sebab Mesias palsu. Kok cuma nabi-nabi palsu tersebut? Mesias palsu Bun. ini. Bun, dia percaya omongan Yesus, dia Iya. percaya. Sekarang saya tanya, kalau Anda percaya omongan Yesus, kenapa Anda jadi pengikut Paulus? Kan bertolak belakang sama pendapat Anda. Gimana sih? Coba jelasin dulu sama kita nih. Enggak, narasinya yang benar gitu loh, Bun. Apakah Anda pengikut Yesus atau pengikut Rasul Paulus gitu kan pertanyaannya? Nah, ya bisa juga begitu, boleh. Nah, jadi kalau saya tadi dari pertama bahwa saya pengikut Yesus dan saya percaya terhadap ajaran Rasul Paulus karena itu adalah merupakan ajaran daripada Gak bisa, percaya dua-dua itu nggak bisa, harus pilih salah satu karena bertentangan. Bertentangan, Bang. Makanya nih sekarang begini deh, kita nggak usah debat kusir ya. Anda tuh kan seorang Kristen, masa Bang Zuma, Bang Andi, Bunda Rama tuh lebih mengerti isi Bible Anda. Nah, kalau Anda tidak percaya apa yang kita bilang, pelajarin sendiri. Pelajarin lagi, buka Bible. Bener nggak nih omongan si Bunda Mila bahwa ajaran Yesus dan ajaran Paulus itu bertentangan? Anda tidak bisa memilih dua itu, pilih cuma satu. Anda percaya sama Yesus, kerjakan, berarti Anda harus bersunat, Anda harus sholat, Anda harus berwudu seperti orang Islam mengajar sekarang ini. Atau Anda percaya sama si Yesus, sama si Paulus yang seperti ini, yang seperti sekarang ini lakukan, tidak bersunat, berbohong boleh, dan lain-lain. Itu ajaran Paulus. Jadi Anda harus milih, Anda nggak bisa pilih dua-duanya, nggak bisa. Itu tidak akan pernah terjadi. Dah, ayo Bun, tambahin Bun apa? Ya kalau dia mengaku pengikut, nggak mungkin seorang yang mengaku pengikut Yesus itu Yesus anak Maria ya. Dia akan sekaligus dia akan jadi Kristen, nggak mungkin. Karena Yesus anak Maria tidak mengajarkan kekristenan seperti yang kalian imani. Kecuali Kristus palsu yang datang kepada si Paulus. Tambahan dikit, itu Bun, ajarannya. Tambahan dikit. Yesus itu tidak mengenal Kristen. Tidak ada ajaran Kristen yang dia ajarkan. Itu semua bertolak belakang. Jadi Kristen kalian itu datangnya dari siapa? Dari Paulus. Ayo lanjut Bun. Yang lain diam. Gurunda mau mengedukasi, tapi ini orang betul satu Korintus 14:10 ya. Botol demi Kristus. Tapi nggak apa-apa ya, semoga dia dapat hidayah. Enggak, saya rasa narasi Bible itu searah. Karena begini. Aduh. Terus. Siapa yang lagi ngomong? Saya nggak lihat. Jadi begini teman-teman ya. Kalau kita merujuk kepada anak Maria, yaitu Yesus yang dimuliakan ya. Ketika dia dibaptis, terbuka langit, terdengar suara dari atas. Engkau anak yang kukasihi. Nggak mungkin dia terkutuk kan? Engkau anak yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Artinya dia diberkati. Ya kan? Nah tiba-tiba kata si Paulus di Korintus, di Galatia 1:13, terkutuk katanya. Aduh mama ya kan? Artinya yang kau tuhankan itu bukan Yesus anak Maria yang mati, yang kau katakan dia yang mati terkutuk. Enggak, dia dimuliakan. Kemudian ajaran Paulus, buktinya ajaran Paulus dengan ajaran Yesus bertentangan. Artinya yang kau imani itu bukan ajaran Yesus anak Maria, tapi Kristus palsu yang mendatangi si Paulus. Setuju, itu setuju. Bertentangan Bang. Makanya si abang nih kalau belum ngerti kan, Bang Zuma udah ngomong dari tadi, masih belum nyanda juga. Ditambahin si Bang Andi, ditambahin Bunda Rahma. Kalau belum ngerti berarti Anda memang harus sering-sering naik ke Komal dan pelajarin lagi di mana letak pertentangan antara ajaran Yesus sama ajaran Paulus. Nah sekarang ini coba teman-teman yang di bawah yang ada 4 juta manusia ketik Yesus tidak mengenal Kristus, biar orang Yesus tidak mengenal Kristus, Yesus tidak mengenal Kristen, biar si bapak ini belajar bahwa memang ajaran Kristen itu bukan ajaran daripada Yesus, tapi ajaran daripada Salam Dok Kristus aja. Oke, salam Dok Kristus. Oke, izin bunda-bunda boleh? Silakan. Iya, ini ada Bang Krishna. Bang Krishna, selamat malam. Malam. Bang Krishna, dibuka mic-nya Bang.
Udah turunin aja lah, nggak jelas. Ini beliau yang dari Katolik itu, Bunda. Oh, ini udah syahadat. Oh, tidur kali. Udah pagi kan di sana bukan? Belum. Bang Priani baik loh Kang Vito, sopan, enak dari tadi ngobrol kan panjang lebar. Cuma mungkin memang belum terbuka ya. Saya maklum ya benar-benar Bang Pria, karena Anda kan dari kecil diajarin orang tua. Seperti kita orang Islam juga diajarin orang tua. Nah sudah besar maksudnya anak-anak di sini juga di Amerika kalau udah mulai berpikir, dia bertanya-tanya soal Natal dan lain-lain itu banyak sekali kebohongan-kebohongan yang diajarkan. Makanya begitu besar berontak. Wah nggak benar nih, apa yang diajarin seperti ini, seperti itu. Nah Anda sebagai orang yang dewasa, berakal, coba deh kalau memang kita-kita di sini salah, terutama Gurunda dan lain-lain ini salah memberi narasi tadi. Anda lihat sendiri, di situ jelas itu perbedaan antara ajaran Yesus dan ajaran Paulus. Jelas, clear. Makanya yang cerdas-cerdas, yang punya akal pasti mualaf. Saya garanti 100%. Sebenci-bencinya Anda sama Islam, mau menghujat mau apa, tapi begitu akal Anda mulai terbuka dan Anda tahu perbedaan ajaran Yesus dan ajaran Paulus itu berbeda, pasti Anda masuk ini mualaf. Silakan aja, take time. Nggak akan pernah sehari langsung begitu, nggak akan mungkin. Anda harus mempelajari, karena Islam itu tidak mau orang bodoh. Islam itu mengajarkan orang harus pintar, harus cerdas, harus berakal. Itu Islam, karena kebodohan di Islam itu adalah neraka jahanam. Tuh, jadi diajarkan, suruh belajar kemana-mana, suruh belajar, suruh hijrah ke sini, suruh cari ilmu ini, suruh ini. Bukannya terima cuma sholat aja 5 waktu gitu, enggak. Harus tahu dulu apa manfaat sholat. Malah sekarang bisa disambungkan ke sains. Manfaat sholat untuk badan, manfaat sholat untuk otak. Di mana otak itu tidak ada satu titik darah atau satu jalur darah. Begitu kau sujud ke bawah, berapa detik bacaan itu darah mulai mengalir. Tuh. Jadi Islam tuh benar-benar akal dan sains. Nah, sains datangnya belakangan. Makanya orang-orang yang menemukan sains sekarang, begitu dia balik ke Al-Quran, dia lihat 1400 tahun yang lalu Nabi Muhammad SAW buta huruf, tidak tahu apa-apa. Bagaimana dia tahu mendalamin sains-sains yang baru ditemukan sekarang. Tuh, itu aja. Nanti kita belajar ke Islam. Kristen Anda dulu nih perkuat nih. Mana nih, bener nggak nih? Si Bunda bilang ngoceh doang. Gitu Bang Pria. Ayo tanggepin, coba, ingin tahu. Orang dia nggak dengerin. Dia nggak dengerin. Baik kok. Dengerin. Kembali ke topik dulu ya. Dengerin semua. Bentar Bang Andi, biar dia itu dulu, biar dia jawab dulu pertanyaan saya. Mau nggak belajar begitu? Melihat bagaimana perbedaan antara Yesus sama Paulus. Pernah nggak ada menemukan bahwa itu dua orang itu bertentangan? Oke, boleh saya jawab? Boleh. Oke. Ini dari tadi saya melihat di komalnya Bang Zuma antara bagaimana pengajaran Yesus anak Maria dan pengajaran daripada Rasul Paulus. Ya. Nah, saya menjawab bahwa apa yang diajarkan oleh Yesus itu berasal daripada Allah itu sendiri. Nah, dari Rasul Paulus, dia mengajarkan kepada jemaatnya berdasarkan apa yang telah dirasakannya dan dialaminya sendiri tentang Yesus itu. Jadi bukan sesuatu yang harus dia dapat dari mana-mana. Dia mengerjakan, karena keselamatan harus dikerjakan. Begitu yang dia sampaikan. Jadi dari diri dia sendiri dong, bukan dari Allah Bapa, dari Bapa atau dari Yesus. Dari dia sendiri. Benar kata Bang Zuma tadi kan, Gurunda saya tadi udah bilang. Itu akal-akalannya si Paulus, atau dia memang mengajarkan apa yang diajarkan dari ini karena dia mengangkat dirinya sebagai rasul, makanya dia buka sendiri. Jadi pinter-pinterannya dia. Nggak ada kan itu dari kalam ilahi dari Bapak mengajarkan ke dia. Okay. Kalau dia mengaku nabi berarti dia salah satu nabi palsu. Itu yang dikatakan Yesus. Boleh saya lanjut, Bun? Ya lanjut. Nah. Ini merujuk kepada Rasul Paulus ya, Bun ya. Jadi ya. Tadi Bunda ini tentang Rasul Paulus mengenai pengajarannya, dia mengaku-ngaku rasul. Sesungguhnya kalau dia sebenarnya tadi Bang Zuma menyampaikan bahwa
Rasul Paulus ini orang cerdas di antara bangsanya, dan dia adalah orang yang taat terhadap agama Yahudi, dan dia adalah yang membunuh. Dia cerdas untuk membodohi orang, untuk menyesatkan orang. Dia cerdas. Kecerdasannya dia salah gunakan. Ya toh, coba kita lihat ya. Coba kita lihat di 2 Korintus 11. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan menurut firman Tuhan. Jadi surat-suratnya itu bukan dia dapat wahyu dari langit atau firman Tuhan, enggak. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan menurut firman Tuhan. Jadi pendapatnya sendiri, arogannya. Ya kan? Coba ditanggepin tuh, suruh tanggepin Bun yang itu Bun. Nah, nanti kita bahas yang lain. Coba tanggepin tuh suratnya dia sendiri, dia dapat dari diri dia sendiri. Dari tadi Gurunda tuh sebenarnya udah ngomong begitu, tapi Anda kayaknya kurang menangkap seluruh ceritanya, seluruh narasinya. Ayo Bang, buka mute-nya Bang. Iya, tentunya kan kita dapat ini dari surat-suratnya, Bun, ya. Begitu juga dengan habis bateraiku lagi ya. Begitu juga dengan Rasul Paulus. Nah, di suratnya ini dia menceritakan tentang dirinya, Bun, bahwa dia ini Bang Zuma tadi udah nyampaikannya, bahwa dia adalah sebelum dia ngikut Yesus ya, sebelum dia memberitakan tentang Kristus, namanya Saulus. Dan ini tercatat di dalam Kisah Para Rasul. Kalau bunda-bunda nanti ada waktu baca semuanya dulu. Ya, kita sudah tamat berkali-kali, Bang. Oke, makasih. Kita tanggapi dulu. Boleh saya dengar dulu? Boleh saya didengarkan dulu atau saya dengerin bunda dulu? Oke, sebelum aku sampaikan Bang ya. Oke. Yang mengklaim, oke Bang ya, ini tentang si Paulus ya. Penyesatannya dengar ya Bang. Dia mengklaim dirinya sendiri rasul. Gak ada yang menjadikan dia rasul atau dia diangkat dijadikan rasul oleh Yesus, gak pernah. Atau dia dapat firman dari Tuhan, gak pernah. Ya kan? Dia sendiri mengklaim itu di dalam Bible. Dia sendiri mengklaim dirinya rasul. Sama si Lukas, tahu kan Lukas di Kisah Para Rasul itu dia menyebutkan Paulus ini rasul. Karena Lukas ini temannya, dokter pribadinya, orang Yunani. Oke? Jadi, silakan Bun, silakan. Kerasulan Paulus itu dia sendiri yang mengklaim. Dia mengaku terpilih sejak dalam kandungan. Faktanya dia, kebohongannya faktanya. Dia tidak dipilih oleh Yesus. Kalau memang dia benar, karena pengakuannya dia terpilih sejak dalam kandungan ibunya, harusnya dia terpilih jadi 12 murid Yesus. Kalau dia benar ya, buktinya apa? Dia jadi pembantai, pembunuh murid-murid Yesus, pengikut Yesus. Inilah pembohongannya terbukti, ya kan? Kemudian klaimnya tentang kerasulannya, cuma dia sendiri yang mengklaim sama si Lukas, orang Yunani, ya kan? Si penulis yang lain tidak pernah tuh. Kemudian yang mengklaim lagi pertemuan, yang menulis pertemuannya di pengakuannya ketemu dengan Mesias palsu yang di perjalanan ke Antioquia, ya si Lukas lagi, bukan penulis yang lain. Siapa si Lukas? Kembali lagi di tabib pribadinya, sahabatnya. Ya, orang Yunani. Inilah yang membuat dia menelurkan ajaran Kristen di Antioquia untuk pertama kali. Murid-muridnya disebut Kristen. Ini yang menurun kepada kalian. Kenapa ajaran Yesus, perkataan Yesus di dalam Bible enggak nyampe? Terus palsu. Sementara ajaran Yesus anak Maria itu ya murni tauhid, estafet dari pengajaran Musa, hukum-hukum Taurat tidak dihilangkan. Sementara si Paulus ini mengatakan apa? Tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Bertentangan antara langit dan bumi ajaran Yesus anak Maria dengan Kristus yang datang menemui si Paulus, yaitu Kristus palsu yang kalian tuhankan itu, yang terkutuk di tiang salib. Oke? Apa bertentangan ajarannya? Harus kalian cerdas berpikir. Kalau memang yang keyakinan saya benar ini, Kristen saya benar ini, harusnya sejalan dengan ajaran Yesus anak Maria.
tapi enggak bertentangan. Kenapa kalian mati dipakein peti? Ya, dipakein jas, dasi kupu-kupu, sepatu pantopel. Kenapa? Sementara Yesus ketika mati di kafani. Itu tradisi orang-orang Yahudi sana. Artinya yang kalian imani itu adalah bersumber dari Kristus palsu. Oke Bang ya. Saya rasa itu harus kau pelajari baik-baik Biblemu. Silakan. Paulus berkata, apa yang aku katakan bukan menurut firman Tuhan, melainkan seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa dia boleh bermegah. Dengan kelicikanku aku menjerat engkau dengan tipu daya. Kalau dengan dustaku kemuliaan Tuhan makin melimpah. Ini ajaran apa ini kalau bukan penyesat? Cerdas menyesatkan iya. Kecerdasannya dia gunakan untuk menipu, menyesatkan miliaran orang. Oke? Nah, fakta bukti nyata ya, Kristen berkembang di Roma Yunani sana. Oke? Berkembang. Kalau Kristen itu kebenaran, harusnya berkembang di Yahudi sana. Ya toh? Harusnya diterima kalau kebenaran. Karena Yesus ini datang kepada bangsa Yahudi. Kalau memang kebenaran itu Kristen, ya harus berkembang di sana. Seperti Nabi kami ya, Nabi Muhammad SAW. Islam yang dia bawa berkembang, berjaya di tanah Jazirah Arab sana. Itu kebenaran, berkesesuaian, fakta. Nah, inilah kalian. Jadi stop mengaku kalian pengikut Yesus anak Maria, Yesus asli. Kalian itu pengikut Kristus palsu yang mendatangi Paulus. Karena keimanan kalian berlandaskan surat-surat Paulus. Oke? Ya bro ya, itu aja. Saya rasa please deh, kau harus belajar lebih banyak supaya kau nggak tersesat. Ingat ya, hidup hanya sekali. Salah bertuhan kau apa, mampus kau di neraka Bang. Tuh harus kau ini. Belajar baik-baik Biblemu. Saran dari kita karena kita sayang sama kalian. Apa? Khotbah dakwanya Bunda boleh saya tanggapi atau boleh sudah? Data ya, jangan congor. Kuturunkan kalau kau congor. Semua yang kusampaikan tadi berdata, berdalil. Bisa kau minta data-datanya. Saya kasih. Tanggapi dengan ada dalil. Ada sebagian tetapi ada sebagian juga yang tidak ada datanya yang ditambah-tambah Bun ya. Oke. Mana? Ya mana? Coba ucapan saya yang mana? Kasih saya ucapan saya tadi yang tidak berdalil. Coba. Kasih yang mana? Iya. Kristus berkata, aku berkata bukan menurut firman Tuhan, ada dalilnya. Aku terpilih sejak dalam kandungan, ada dalilnya. Ayo. Berdalil semua Bang. Berdalil. Jawab saya tidak membahas apa yang tidak ada dalilnya yang Bunda sampaikan ya. Cuman saya menyampaikan bahwa Rasul Paulus yang Bunda sampaikan ini kan menyangkut kekristenan, bukan. Udahlah Bang, capek membahas ini. Saya tanya saja satu untuk kau. Saya tanya saja kau Bang. Bang, dengar apa pendapatnya? Paulus ini mengklaim dirinya sendiri rasul. Coba kasih tahu saya di mana di Biblemu dia dipilih menjadi rasul oleh Tuhan ya, oleh Tuhan. Silakan. Kalau Yesus ada di Wahyu 1 nomor 1, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Berarti dia diberi wahyu. Dia rasul. Ada mengaku utusan. Sekarang saya minta Yesus terpilih sebagai Paulus terpilih sebagai rasul. Sekarang udah jam 2 memang. Paulus terpilih sebagai rasul oleh Tuhan. Silahkan. Karena kenapa Bang? Dia itu palsu. Dia mengklaim dirinya sendiri rasul. Kalau memang dia rasul, tentu ada pengesahan ya, ada stempel, ada legalitas dari Tuhan tentang kerasulannya. Sekarang saya minta, ayo, dikit-dikit, Rasul Paulus, mana ada? Kapan dia menerima wahyu dari Tuhan? Bang, kasih Bang. Maaf, kedengaran suaraku. Ya udah aktif. Silakan Bang. Iya. Ini Bun, yang Bunda
pikir itu bahwa Rasul Paulus ini membawa kekristenan. Tidak demikian, Bun. Aduh, Mama Kisah Para Rasul 14:27 di Antioquia untuk pertama kalinya lah murid-muridnya disebut karesteng. Paulus yang melebeli Bang murid-muridnya. Inilah kalian yang sampai sekarang ini. Sebelumnya Rasul Paulus dia sebagai apa, Bun? Sebelum dia dipakai oleh penjahat. Sebelum itu dia jadi penjahat, Bang. Dia adalah perwira Romawi, benar, orang Yahudi. Iya, penjahat. Yang dia yang bunai-bunai orang. Yang membasmi orang-orang percaya. Nah, karena tidak mengikuti ini tuh penjahat-penjahat gitu. Ini tidak mengikuti ini Bunya di Kisah Para Rasul itu ditulis tentang Rasul Paulus. Dia berubah namanya tentang dari Saulus ke Paulus. Dia mengaku bertobat kan? Kau imani dia bertobat kan? Nah, dia bertobat karena yang bentar Bun, yang mengkonfirmasi, Bang, yang mengkonfirmasi pertobatannya kan dia sendiri. Selalu dia mengklaim-klaim. Enggak ada yang bagaimana ya, enggak ada yang tahu prosesnya dia bertobat. Dia mengklaim dirinya bertobat. Perjalanan Antioquia dia bertobat. Dia kan mengklaim dirinya sendiri. Perjalanannya bertobat itu akibat matanya buta, Bun. Buta di tengah jalan ketika menuju kota Damsyik. Setelah melihat cahaya baru buta. Saya pernah baca sebuah sebuah literasi ya, menyatakan bahwa Paulus itu kena serangan epilepsi. Saint Paul, penyakit Paulus di Irlandia sana ya. Terkena serangan ayan kalau bahasa ininya ayan, bahasa modernnya epilepsi. Tiba-tiba kan penglihatan cahaya, tiba-tiba buta, dan butanya itu tidak permanen ya, 3 hari melihat lagi. Itu diindikasikan dia kena serangan epilepsi. Mati-mati jangan kalau kami di Makassar ya, mati-mati ayam. Nah, itu dia mengklaim dirinya itu bertobat. Siapa yang menyaksikan kalau dia ini benar-benar bertobat? Tidak ada kisahnya Bang, misalnya dia bla bla segala macam ya. Biasanya kan orang itu kalau bertobat dari orang jahat bertobat ya, misalnya sering ke masjid, banyak mengkaji Al-Quran. Ya, misalnya di Islam ya. Ini kan tiba-tiba saja pengakuannya dia bertobat, pengakuannya melihat Yesus Kristus. Ya, siapa yang menjamin kalau dia bertobat? Ayo. Jadi Paulus ini Bang di Bibelmu selalu mengklaim dirinya sendiri. Aku Rasul Paulus, aku Rasul Paulus. Itu surat-suratnya itu. Aku Rasul Paulus bla 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 bla. Aku Rasul Paulus. Siapa yang mengangkat dia jadi rasul? Kapan Tuhan berfirman kepada dia? Itu dulu yang kau pelajari. Aku udah Bang ya. Aku di sini udah tidur, anak-anak itu pada bangun. Itu aja Bang ya. Silakan Bun. Itu dulu kau pelajari. Kapan si Paulus jadi rasul? Silakan. Jangan turun dulu Bun. Enggak, Bunda aja lanjut sini anak-anak sudah bilang. Coba tanggepin dulu tuh. Kan sudah tahu sejarahnya si Paulus itu bahwa dia penjahat, dia bertobat, dia ngaku-ngaku dirinya semua dia begini, dia begitu, dia begini, dia begitu. Nah, sekarang bukti dia bertobat itu ada enggak? Yang menyaksikannya enggak ada. Dia cuma ngaku-ngaku, dan Anda tadi bilang bahwa yang diberitakan itu dari dia sendiri, bukan dari ilahi seperti Yesus. Kalau Yesus kan dapat dari Bapa tuh, ngasih dia tuh begini-begini, kau harus aturan. Jadi sepertiga dari, enggak sepertiga, 18% kali Bun ya, perkataan Yesus di Bible itu. Yang lain itu cuma warta doang, wartanya si Paulus, warta Markus, warta ini. Orang-orang yang nggak jelas siapa dia, orang tuanya siapa, keturunan dan nggak jelas. Bapaknya Paulus aja sampai sekarang di mana? Ada nggak? Kalau nih mau dibandingin ya sama Rasulullah SAW, itu jelas dari Nabi Adam sampai ke Rasulullah itu ada sanadnya, ada keturunannya, ada nasabnya. Nah, Paulus siapa? Ini Yesus jelas tuh dari Maria anaknya si Izin sampai ke keturunan di atasnya. Sekarang Paulus saya tanya, siapa nih orang? Coba. Jadi Rasul Paulus itu Bunda, asal usul Rasul Paulus itu ayahnya ada, ibunya ada. Kalau mau ngambil datanya datang aja ke Yerusalem.
Di mana? Nanti Bunda sama-sama kita ke Yerusalem ya Bunda, ngambil Apa datanya ya. Yerusalem? Orang Kristen banyak di Indonesia. Masa nggak pernah tahu orang yang diimani? Kalau saya mah nggak bakal mau imani orang yang nggak jelas, bekas penjahat lagi. Kalau di Amerika sini ya, kalau bekas penjahat begitu, udah blacklist, sudah selesai, hidup selesai kalau udah kriminal gitu. Tuh saya kasih tahu, yang katanya notabene negara Kristen. Makanya di sini tuh cuma namanya doang negara Kristen. Tadi tidak mengikuti ajaran Kristen, malah ajaran Islam yang memasukkan ke sini. Ya, oke. Bunda, Rasul Paulus dan Nabi Muhammad itu bukan manusia suci. No, justru Tapi saya Yesus- nggak membandingkan Paulus sama Nabi Muhammad. Tentu beda. Nabi Muhammad jelas siapa dia, orangnya amanat sampai orang bikin buku. Dia orang pertama yang bisa dipercaya daripada yang lain. Yesus saja nomor 3 tuh, kebayang nggak tuh itu? Nah sekarang Jadi kita gini, nggak usah ngebahas Bunda. itu deh, nggak usah ngebahas itu. Saya cuma minta Asal kalau memang usul Anda percaya sama Rasul Paulus Bunda sama Paulus, itu ada di betul. Yerusalem. Kalau Anda percaya masih kata Anda si Paulus itu percaya, coba kasih saya bapak dulu. Nama bapaknya siapa, kakeknya siapa, 2 aja, nggak usah banyak-banyak. Kasih tahu ke Ya kita udah nanti nih. Bunda Yang sama di kita bawah nanti pasti ke ada orang Yerusalem. Kristen. Arsipnya ada Bunda, arsipnya ada di Yerusalem. Arsip di mana? Siapa namanya? Sebutin. Spill sekarang. Masa Anda seorang Kristen, Anda tidak penasaran? Ini gua orang percaya nih dia. Dia gua anggap sebagai rasul. Lah keturunannya nggak ada. Apa yang dipercaya? Bekas penjahat lagi. Coba. Bun, esensinya apa Bun? Kalau ketika Bunda mau mengetahui ayahnya, bapaknya, kakeknya, Loh, jadi kita tahu siapa di situ, dia. Bun. Jangan cuma mengimani saja. Itu poinnya. Loh, dia Anda tidak manusia. tahu, Anda cuma mengimanin aja berdasarkan kabar burung. Nggak bisa kepas. Lo juga tahu itu. Kepas bukan yang ngomong. Bu, ini loh tadi saya kutip dari bunda-bunda ini ya, Bunda di Komal 1, 2, 3, 4 sama Bunda 1, 2, 3, 4, 5, 6 bahwa antara percaya dengan Rasul Paulus dengan Yesus ini yang menjadi yang bunda-bunda perdebatkan. Kenapa percaya kepada Rasul Paulus? Bukan percaya mengimani Rasul Paulus sebagai Tuhan. Kita percaya terhadap ajarannya karena ajarannya sesuai dengan yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Kalau bertentangan, Mana sesuainya coba? Kita Mana ini sudah sesuainya? ngomong dari tadi, udah berjam-jam bahwa ajaran si Paulus ini beda sama ajaran Yesus. Kok balik-balik Anda balik-balik ke situ, balik-balik ke situ lagi? Apa masih kurang ngerti? Aduh, gua kayaknya harus parkir nih Bun, ngasih tahu ayat-ayat ajaran Yesus sama ajaran Paulus ini. Aduh, cari parkiran dulu, tunggu sebentar. banyak loh kitab-kitabnya di Rasul Paulus 13 loh. Di Galatia, di Efesus, kemudian di Korintus, Ibrani. Coba Bang, Abang, coba Nanti gini tunjukkan loh. ajaran. Oke, Coba Bunda tunjukkan Rama. ajaran. Bentar Bang, Kepas. Coba tunjukkan Bang, klaimmu itu coba kau tunjukkan ajaran Yesus dengan ajaran Paulus sama nggak coba? Coba Bang. Matius 5 Bang, Matius 5:17, apa kata Yesus? Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi, aku datang untuk menggenapinya. Ya kan? Sebelum langit dan bumi runtuh, 1 titik atau 1 iota pun tidak akan hilang dari hukum Taurat. Tiba-tiba kata si Paulus tadi Yesus. Apa kata Paulus? Tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Bertentangan nggak? Ya bertentangan Bang. Ibarat langit dan Satu bumi itu mengenapi, satu bertentangan. membatalkan. Coba. Melarang, tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Padahal apa kata Yesus? Barang siapa yang menghilangkan salah satu hukum Taurat, sekalipun yang terkecil, dan mengajarkannya kepada orang lain, maka dia menduduki tempat terendah dalam kerajaan Tuhan. Si Paulus berkata, tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, melainkan iman dalam Kristus Yesus. Nah, Kristus Yesus siapa nih? Ya, Kristus palsu.
Oke, bunda-bunda, Bang Zuma sudah turun ya, Bun. Bang Dito ya, terima kasih undangannya di Komalnya. Ini udah malam ya, Bun. Terima kasih bunda-bunda sudah mempelajari kitab-kitab Bible ya. Udah banyak hal yang diketahui jadi ya. PR nih, Bang Pria. Jadi PR nih, PR ya. Oke. Bahwa Anda harus belajar lagi. Coba buka. Iya, Bun, doakan ya. Tunggu. Saya cuma ke ini conclusion aja, penutupan terakhir. Pelajarin lagi apa yang diajarkan Yesus dan pelajarin lagi apa yang diajarkan Paulus. Nah, di situ saja Anda mengambil keputusan mana yang Anda harus pelajari, mana yang Anda harus kembali. Oke? Oke, Bun, terima kasih sarannya ya. Semoga Tuhan Yesus memberkati saya dan memberkati bunda-bunda. Mana ada Tuhan Yesus saja berdoa. Yesus berdoa, Bang. Yesus, baca Lukas 6:12. Yesus semalam-malaman di atas bukit berdoa kepada Allah. Semalam-malaman dia berdoa. Lukas 6:12, baca tuh. Ketika orang lain memberkati kita, Bun, ketika memberikan sedekah kepada Allah memberkati siapapun, Anda. Allah jangan memberkati Anda. ditolak, Bun. Ini sedekahnya Ya, karena gratis, kau, Mas, yang sampaikan, Bun. karena kau menyesatkan. Sedekahnya gratis loh, Karena Bunda. enggak, karena kau menyesatkan, Bang. Tuhannya Yesus, Bun. Tuhannya Yesus memberkati pria. Udah benar itu, udah benar. Tuhannya Yesus memberkati. Kata Yesus di Matius, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah. Yesus ngomong begitu loh. Kami menyembah apa yang kami kenal. Jadi Yesus tuh menyembah, berartinya dia bertuhan. Kalian aja yang gak ada otak memang, ya Allahu ya Rabbi. Belajar itu ajaran Yesus. Jangan kepada si Paulus itu yang menyesatkan. Iya, Bun, makasih. Terima kasih ya. Siap. Ya, artinya tetap harus punya otak, Bun. Ya, jangan kau tuhankan Kristus palsu ya. Mohon maaf ya, saya turun ya, Bun. Sampai ketemu lagi ya. Bang. Ya, mohon maaf kalau ada salah kata ya. Sama-sama, Bun. Sehat. Saya izin sebentar. Ini yang di bawah. Kalau yang Islam sopan, jangan Bunda Rahma diem, Bunda Mila turun ini. Kalian ngegibah begitu, itu nggak bagus loh. Urusannya nanti waktu di akhirat. Jadi baik-baik aja. Saatnya umpamanya saya harus kasih pencerahan nih sama Oten, saya ngomong sebentar. Udah biarin aja dulu. Bang Dito perlu istirahat, dia dari pagi buka Komal, tuh capek, ngurusin, ngeliat, belum moderator kalau tidur, dia yang harus ini. Udah biarin. Nanti waktunya Kang Dito ngomong, ya Kang Dito ngomong, Bang Andi ngomong. Itu kan biasa seperti itu. Masa mereka terus yang ngomong, mereka juga ada waktunya capek. Itu, ayo Kepas, apa kabar lu Kepas? Atau yang banyak ngomong dibawa naik deh. Kalian sekali-sekali diskusi sama Oten, ayo. Naik dong. Naik deh biar kita nyimak. Kepas, kenapa kau nggak sadar-sadar sih Bang? Jangan kau menuhankan tuh Kristus palsu. Sadarlah kau. Masalahnya gini loh Bunda. Bentar Kepas, kasih saya 1 menit. Kepas 1 menit, ada yang nanya di bawah. Mengenai lelang gereja-gereja, saya nggak pernah ngikut lelang kalau soal pelelangan gereja. Tapi kalau yang dibuat itu banyak. Nanti begini, Iwan Vila, saya memang sekarang ini masih janji terus karena memang belum ada waktunya. Saya akan mencoba bikin appointment, bikin janji sama pendeta yang saya akan tanya kartu kenapa itu gereja sampai jual. Walaupun kita sudah tahu bahwa jemaat kurang, perlu banyak biaya karena gereja-gereja ini sebenarnya kayak barang antik, mahal pengurusannya, dibangun udah ratusan tahun. Jadi kalau nggak di maintenance bisa rubuh. Nah daripada rubuh nggak keruan, mulailah mereka mendekati agama-agama yang lain, terutama agama Islam yang memang punya pesat. Mereka minta kita beli seperti itu, Ewan Vila. Oke? Nanti kita bisa lanjut lagi. Nah, sekarang sama Kepas dulu nih, ada Kepas sama anak tunggal. Siapa anak tunggal? Saya nggak kenal. Ayo lanjut Pun. Anak tunggal aja dulu karena ini anak tunggal ini baru pemula ini. Kalau saya kan udah kawakan di Komal-Komal Muslim. Udah kawakan. Kepas. Kalau tunggal itu ya satu-satunya seperti di Yohanes 17:3, mengenal engkau satu-satunya, tunggal satu, Esa. Iyalah, inilah anakku yang kukasihi, kan tunggal Yesus. Benar. Tapi dia bukan Tuhan toh. Tuhan. Yang satu-satunya itu yaitu Allah. Lah, aku bersyukur. Baca tuh di Matius
15:25 ya. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Siapa yang Tuhan di situ? Bapa atau Allah? Itu perkataan Yesus loh. Lebih saya percaya ucapan Yesus daripada ucapanmu yang nggak masuk akal. Silakan anak tunggal, Kristen Muslim. Ayo, ini ngomong dulu. Ini Muslim apa Kristen? Anak tunggal. Anak tunggal. Kita uji kecerdasannya Kepas ya, Bang Kepas ya. Coba Bang. Tunggal, Bang Vito, turunin aja nih nggak nyaut nih ya, tunggal. Ngapain nih di situ? Iya, jangan ngeripot ya. Moderator. Bang, aku yang turunin. Turunin dong, aku bukan moderator. Aku. Ya udah. Atau Kang Dito udah mau sudahan. Bilang ya Bang ya. Kang. Ya, kalau mau udahan bilang. Pas tolong kau jelaskan Bang. Ketika Yesus berkata, ini Kristen Bun, kudungga Kristen Bun, naikin Bun. Siapa? Kudungga, permintaan. Ya naiklah ya, kita cerahkan dulu. Mumpung Bang Handi lagi tidur. Ya. Kesempatan kita banyak ngomong ya. Bang Handi tidur. Mudah-mudahan dia tidur ya. Kenapa Bun? Biar kita kuasai komal. Iya benar. Tidur ya Bang Handi ya. Nyenyaklah tidurmu Bang, mimpi yang indah. Tidur. Bunda Rahma moderator ya. Udah lanjut kita. Iya. Tenang. Bang Kepas. Kudungga, minta permintaan. Kudungga. Ya silakan nak ya teman-teman. Kita nggak bisa jamak Bun. Siapa? Kudungga. Nama apa itu Kudungga? Kuduga apa Kudungga? Namanya Kudungga udah. Nggak ada dia Bun. Oh iya ada. Dia Oten kah? Oten dia bilang. Sampai ngeripot loh. Coba kita lihat pengikutnya ya. Kalau cuma 1 biji pengikutnya nggak usah lah. Ya, jangan. Oh iya Oten dia. Bentar dulu Bang ya. Bentar Bang ya. Dia Kristen Bun. Saya uji dulu otaknya si Kepas. Shalom. Jelaskan. Shalom alaikum. Tunggu sebentar Bang, gantian ya. Iya Bang. Nah, Kepas nih biar standby aja kalau aku bilang Bun. Sama si Kudungga aja dulu. Kepas tuh nggak akan lari. Dia tidur di rumah kita Bun. Ya nanti bergeser ke sana pertanyaannya kan. Kita uji coba ini akalnya apa. Pemikirannya apa bagus apa demi dogma doktrin dia ini jadi error ya kan. Nah coba Matius 11:25 Bang, apa kata Yesus di sini? Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Jadi perkataan Yesus loh di Bible, tinta merah ya. Kalau merah itu di Bible perkataan Yesus. Yesus bersyukur kepada Bapa, Tuhan langit dan bumi. Bapa itu di Bible biasa disebut juga Allah, atau kalian plesetkan Allah itu kan Allah. Jadi Yesus ini bertuhan, Tuhannya itu Allah atau Bapa. Silakan coba kau tanggapi kenapa justru kau malah menuhankan Yesus. Silakan Kepas dan Kudungga. Nah. Coba tengok masih ada yang live atau enggak. Kalau enggak ada kita boleh bersyair-syair sedikit. Handi enggak live, Bang Handi enggak live lagi. Host tidur. Ya Allah ya Rabbi. Gimana ini kalau pada tidur? Halo, Kepas. Ayo, kau cerdas apa enggak? Tanggapi tuh, Yesus bertuhan. Dan Kudungga silakan. Pertanyaan ke saya. Ya, saya nggak nyimak karena saya pikir ke Kepas. Oh, saya ulang Bang ya. Di dalam Matius 11, Yesus berkata ya, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Bapa itu menurut Yesus adalah Tuhan langit dan bumi. Kalau langit dan bumi kan sudah mencakupi alam jagat raya ini. Ya kan? Nah, sekarang kenapa malah kalian menuhankan Yesus ini sementara dia bertuhan kepada Bapa? Silakan Bang. Kira-kira kenapa akalmu Bang? Silakan. Ya. Pikiranmu. Ya, Yesus kan juga dari Yahudi. Bapa itu Hashem atau Bapa. Ha'af itu adalah ucapan untuk
Elohim, Adonai Elohim. Jadi Yesus memanggil Bapa. Jadi kalau menjelaskan mengenai Bapa, Nikodemus juga ingin tahu mengenai Bapa. Jadi Yahudi memang memanggil Bapa, Ha'af, kepada Elohim, Hashem, Adonai. Iya, Jadi Bang. mereka Udah tidak bener mengucapkan itu. nama Tuhannya. Udah benar Saya lagi itu, Bang. benar. Tapi kata dikit lagi, Bang. Tapi kata Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Bapa ini Tuhan, Bang, bukan Yesus. Iya, Silakan, Bang. iya. Kalau dia ucapkan, dia harus mengucapkan begitu karena dia terlahir sebagai Yahudi. Ya, yang Bapa Tuhan siapa, Tuhan. Bang? Menurut Yesus siapa yang Tuhan, Bang? Ya dia kalau dia mengucapkan itu, kalau dalam Matius ya, itu dia mengucapkan kepada Bapa. Kan dia juga dari kecil diajarin bagaimana Elohim itu Kemana-mana, siapa, Bapak. Aduh, ya Bapa Allah. Tuhan, Ha'af, Yesus, Elohim, Bang. Adonai. Lanjut, Bang Handi. Lanjut. Bang, sebenarnya Tuhan Anda berapa sih? Ya kan, Yesus kan dalam naturnya, dia dalam Saya nggak natur nanya itu, manusia, Abang. dia memanggil Bapa. Bang, anggaplah saya yang anak kecil nih pulang sekolah, dicengin sama teman-teman saya gitu loh. Karena saya nggak bisa Nah, jawab nggak usah pertanyaan. beranalogi, Saya nggak usah beranalogi. Saya jelaskan bagaimana Yesus. Saya nggak itu minta Tuhan. penjelasan. Tuhan Anda ada berapa? Satu, Echad, Siapa namanya? Bapa, Hashem. Berarti Yesus bukan Tuhan itu. Hashem, Adonai Elohim. Ya, berarti Yesus. Yod-Heh-Vaveh. Ya udah, berarti Yesus nggak disebut ya? Yesus ya natur sebagai manusianya. Dia mempunyai Saya ulang lagi nih, Bang. Saya ulang lagi nih, Bang. Yang baru kenal, baru tahu bahwa dialah sang Bapa. Setelah selesai penyaliban baru Saya mereka tahu. saya nggak nanya sampai ke penyaliban. Tuhan Anda kalau satu namanya siapa? Nama yang Anda sebut itulah yang Tuhan. Yang Anda tidak sebut bukan Tuhan. Saya ulang ya. Yod-Heh-Vaveh, Yeshua HaMashiach, atau Yesus yang adalah Kristus, itu adalah Yahweh yang menyelamatkan. Nah, itu berapa Tuhan itu? Berapa nama yang Anda sebut itu? Satu. Siapa namanya? Yeshua. Yesus. Yesus. Ya. Oke. Jadi Yesus yang Tuhan ya. Ya. Saya suka dengan topik yang tadi. Bentar dulu, Bang. Kristus ada dua nih. Ntar kita ke situ. Anda udah menjawab Yesus Tuhan. Berarti Yesus Tuhan ini pula yang menciptakan alam semesta ini ya. Yesus ya. Benar. Oke. Benar. Yesus ini pula Karena yang menciptakan. dari dia sebelum dia Bang, kalau udah ada, dijawab sebelum benar, ada udah, Bang. segala sesuatu Bang, dijadikan. kan udah dijawab bener. Ada Yohanes 1 ayat 3. Iya, Abang udah jawab bener. Saya nggak bantah Abang. Oh iya silakan. Gitu loh, kecuali saya minta data. Gitu loh. Jadi Yesus satu-satunya Tuhan, pencipta langit dan bumi dan manusia. Gitu ya, Bang ya? Ya. Oke. Yang masuk ke kandungan Maria itulah pencipta alam semesta ya? Ya, rohnya. Kok dirubah? Dikandung oleh Roh Kudus. Dia natur yang lain. Saya ulang masuk ya. ke dalam natur manusia. Anda tadi mengatakan Natur Tuhan, kedagingan. Tuhan Anda satu-satunya adalah Yesus yang menciptakan alam semesta dan segala isinya, kan gitu? Ya. Berarti Bunda Maria pernah mengandung pencipta alam semesta selama 9 bulan, betul? Ya. Oke. Bagian dari hakikat. Udah dijawab iya, jangan ditambahin lagi, Bang. Itu yang masuk ke dalam rahim Maria. Abang udah menjawab iya tadi, udah. Iya. Kalau udah dijawab iya, Bang, nggak usah diterangin. Saya nggak minta diterangin. Iya. Gitu lah ya. Benar. Ya harus diterangin. Kalau nggak diterangin jadi pembodohan. Udah terang, Bang. Udah jawab iya kok. Nggak terang. Itu kalau Islam harus Berarti diterangin. Berarti Anda meragukan keiaan Anda itu tadi.
nggak meragukan keiyaan karena saya berhadapan dengan orang yang tidak mengimani kami. Ngerti saya Bang, Anda jawab iya. Jadi saya udah ngerti. Oh, artinya sudah jawab iya. Artinya adalah yang itu dikandung harus dijelaskan. Iya untuk orang Kristen dulu, beda Bang. dengan iya untuk orang Islam. Abang kan udah menjawab tadi iya. Artinya adalah Sudah saya jawab iya. Iya, Karena artinya kan Bang gantian Bang. penjelasan bukan cuma kepada Anda, ini penonton banyak. Bang gantian dulu Bang. Anda udah menjawab iya. Artinya adalah yang dikandung Bunda Maria 9 bulan pencipta alam semesta. Jelas tuh. Ya jelas. Ya jelas, nggak usah diterang, udah jelas. Kalau kepada kalian harus dijelasin. Udah jelas, saya paham Bang, saya paham. Itu udah Iya, poin, Anda udah paham, boleh langsung ngerti. paham, tapi yang lain ya. nggak terlalu paham. Bahasa Indonesia, to the point, selesai, kan gitu. Oke, lanjut ya Bang ya. Jangan begitu. Ini pembelajaran, bukan kalau Berarti antara Anda saya tidak dan percaya. kau. Berarti Anda tidak Saya dan percaya. kau itu bisa. Berarti Anda tidak Jadi percaya. diskusi kalau hanya kita berdua duduk berdua, saya Berarti Anda menjelaskan. tidak dengerin Bang, berarti Anda tidak percaya dengan jawaban Anda dengan kata iya. Enggak, bukan tidak percaya. Ya kalau udah Saya percaya kurang diri yakin pakai kalau kata iya nggak Anda usah saya ditanya. yakin kena. Kalau sudah percaya diri dengan kata iya sudah selesai. Gitu loh. Sudah. Sudah, Ya, udah iya. dicatat ini. Penonton ngerti ya? Coba ya penonton ya. Penonton ngerti. Oke, urgensinya apa sekarang? Iya dengan tidak. Langsung Ya, aja ke poin. artinya adalah Anda ini konsisten bahwa yang menciptakan alam semesta Tuhan satu-satunya ini namanya Yesus. Terus pencipta alam semesta ini yang dikandung Maria selama 9 bulan namanya Yesus. Kan begitu tadi jawaban Anda. Iya. Nah, oke. Terus yang lanjut kita. Artinya yang dilahirkan Bunda Maria, bayi ini adalah pencipta alam semesta, betul? Iya, naturnya. Ya udah, artinya yang dirawat Bunda Maria, bayi ini adalah pencipta alam semesta, betul? Iya. Oke. Nah, Tuhannya Maria waktu melahirkan pencipta alam semesta, siapa Tuhannya Maria? Ya Bapa, Hasyim, Adonai Elohim. Jadi Anda beda Tuhan dengan Maria? Kok beda Tuhan? Yang dikandung Maria di kok jadi ngaco Bang? Gabriel datang kepada Maria bahwa dia itu dikandung oleh Roh Kudus. Saya ulang ya Bang Abang kok tidak percaya diri dengan jawaban Anda, nggak konsisten gitu loh. Gabriel menjelaskan Saya bahwa nggak nanya engkau Gabriel. dikandung oleh Roh Kudus. Saya nggak nanya Roh Kudus. Roh Kudus itu Maria tahu Saya bahwa Roh nggak Kudus nanya itu Roh Kudus. Saya tadi berdasarkan kepercayaan Anda yang begitu teguh bahwa Yesus adalah Tuhan Anda satu-satunya, pencipta alam semesta yang dikandung oleh Maria. Kemudian Maria melahirkan Tuhan pencipta alam semesta namanya Yesus. Benar. Pertanyaannya adalah Tuhannya Maria waktu melahirkan Tuhan pencipta alam semesta, siapa nama Tuhannya Maria? Yotevave. Berarti yang dilahirkan Maria itu apa Yesus? Iya. Yesus. Yang dilahirkan Maria ini Tuhan pencipta alam semesta enggak? Dilahirkan dia kan dikandung Roh Kudus. Bang, dengerin dulu Bang. Maria tahu bahwa dengerin itu dulu, Roh Saya nggak Kudus. nanya Maria, saya nanya Anda. Yang dilahirkan Maria ini apakah Tuhan pencipta alam semesta? Ya sudah ditanya, udah bolak-balik. Jangan muter-muter. Langsung ke pokok. Iya, poinnya adalah waktu Maria melahirkan Tuhan pencipta alam semesta, siapa nama Tuhannya Maria? Hasyim, Adonai Elohim. Berarti yang dilahirkan Maria bukan Tuhan pencipta alam semesta. Kok itu kan sudah inkarnasi. Dia berinkarnasi melalui tubuh Maria. Tadi awal Anda mengatakan Yesus lah Tuhan Anda itu. Iya, Tuhan saya Yesus. Yang dilahirkan Maria siapa Anda namanya? jadi muter-muter. Saya mau cari poinnya kemana? Iya, mak Anda yang nggak mau konsisten. Mau ngejar sampai di mana? Saya bisa Anda jelaskan banyak, itu. Anda ini kalau saya ngomong Anda tabrak. Enggak. Anda Menurut Anda saya tabrak karena Anda
Anda tertabrak dengan pernyataan Anda. Saya sudah jelaskan. Saya nggak ada pernyataan, saya bertanya. Malaikat, saya jelaskan begini. Saya nggak usah jelaskan, saya nggak perlu malaikat. Masa Anda tidak konsisten. Apa otak Anda nggak nangkap? Saya lagi nanya ya, saya lanjut ya. Bisa gantian nggak? Harus ke situ. Bisa gantian. Jangan jadi bodoh. Bisa gantian nggak? Saya yang harus bicara. Dengerin. Saya harus menjawab lebih panjang dari pertanyaan. Saya nggak nanya ini loh. Hanya Oke, terserah nanti mau jawab panjang apa enggak. Dengerin dulu ya. Dengerin ya. Yang dikandung Maria adalah Tuhan ke Anda, yang namanya Yesus, pencipta alam semesta. Itu Anda nggak mau mendengarkan kan? Anda nggak mau dengar? Ya, saya mendengarkan, saya mengiyakan. Ya, lanjut. Saya mengiyakan, Anda bicara. Saya dulu ngomong, Anda diam. Oke, ngomong. Oke, silakan. Supaya Anda bisa menyimak. Ini bahasa Indonesia loh. Oke. Iya, saya orang Indonesia juga. Saya bisa saya tangkap. Ya, diam dulu dong, saya lagi ngomong. Untuk kok Anda ngomong terus sih? Oke, silakan. Yang dikandung Bunda Maria adalah yang namanya Yesus, Tuhan pencipta alam semesta, itu Tuhan Anda. Yang dilahirkan Maria adalah Yesus, Tuhan pencipta alam semesta, itu Tuhan Anda. Pertanyaan saya, siapakah Tuhannya Maria waktu Bunda Maria melahirkan Tuhan? Silakan. Sama dengan kalau Anda tanya siapa Tuhan Maria, sama seperti Tuhan saya. Karena Tuhan saya Dwinaturnya, dia berinkarnasi ke dalam rahim Maria. Dari Yod-Heh-Vav-He Hashem Adonai Elohim menjadi Yesus Kristus dalam tubuhnya. Yohanes 1 ayat 14. Sudah? Hologos Sars Egeneto, udah? Itu, dia menjadi firman itu yang menjadi daging. Jadi malaikat datang, saya harus menjelaskan ini ke Anda karena Anda nggak ngerti. Anda bertanya muter-muter. Nggak, saya bentar. Ya udah ngomong terus Pak, ngomong terus biar netizen paham lah. Karena Anda bertanya kan itu lagi. Karena Anda nggak jawab. Jadi saya nggak jawab di mana yang saya nggak jawab. Tadi pertanyaan saya apa? Coba diulang pertanyaanku. Saya nggak jawab. Coba Anda bilang coba saya gini nggak aja jawab. deh. Abang nggak usah menjawab. Dengerin. Jawaban dari pertanyaan Abang Anda. tidak usah menjawab. Cukup mengulangi pertanyaanku coba. Nggak usah dijawab. Coba ulangi pertanyaannya. Kalau pertanyaanmu salah, kenapa harus mengulangi? Saya kan menjawab. Berarti Anda tidak menjawab pertanyaan. Anda hanya menjawab pertanyaan. Ya, dan saya menjawab. Itu. Udah selesai ngomongnya Bang? Coba. Semua saya sudah jawab. Oke, saya lagi yang ngomong ya. Kok nggak ngerti-ngerti? Ya udah. Saya lagi yang ngomong ya Bang ya. Atau Abang lagi? Oke, saya lagi ya. Gantian ya. Yang dilahirkan Bunda Maria adalah Tuhan pencipta alam semesta, namanya Yesus. Artinya Tuhannya Maria adalah anak yang dia lahirkan, itulah pencipta alam semesta. Artinya lagi adalah Tuhannya Maria adalah anaknya Maria yang namanya Yesus. Abang setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Jawab. Setuju lah. Ya udah cukup. Jadi Tuhanku adalah anakku, kata Maria gitu ya. Iya. Betul? Iya. Oke. Maria tahu. Iya, Maria dijelaskan sebelum dia dikandung. Iya udah cukup, Anda udah jawab loh. Dia ditemui malaikat. Anda udah jawab, jangan digabungin. Jangan cukup-cukup, harus dijelaskan. Saya nggak minta penjelasan. Harus dijelaskan supaya tidak ada pembodohan atau penipuan. Loh, Anda yang nggak menjawab, nggak percaya diri sama jawaban. Saya jawab. Nggak percaya diri sama jawabannya sendiri. Bukan nggak percaya diri. Manusia itu punya akal, harus menjelaskan. Bukan hanya menjawab. Nggak usah dijelasin, orang udah paham. Penonton, apakah Anda semua udah paham jawaban orang ini? Berusaha menipu penonton dengan pertanyaan. Dengar dulu saya bicara. Anda bertanya mengikuti runut Anda untuk menipu penonton. Gitu.
Anda melarang untuk dijelaskan. Padahal Anda bertanya harus menjawab sesuai keinginan Anda, ya atau tidak. Padahal situ perlu penjelasan supaya orang-orang yang di bawah ini mengerti dan tidak tertipu oleh pertanyaan yang mengharapkan jawaban sesuai apa rencana skenario Anda dalam pikiran Anda, supaya orang di bawah lebih bingung. Padahal Anda tahu persis Udah jawaban saya apa dan teguh dengan pertanyaan saya. Di situ. Jawaban saya. Oke, gantian. Jawaban Anda tadi semua udah paham bahwa jawaban Anda adalah anak Tuhannya Maria adalah anaknya Maria. Semua orang paham kok. Paham kita? Iya, paham. Sudah. Kenapa dijelasin kalau udah paham? Ya harus perlu penjelasan dong. Bang Indi, suara Kudung Gedi, kayaknya suara Pak Mariam dulu. Enggak, gini Pak Mariam. Dia dulu, dia udah menjawab, kita sudah paham. Tapi dia nggak percaya diri dengan jawabannya gitu loh. Bukan nggak percaya diri. Sekarang lanjut ya. Mana udah lebih dijawab. Ya udah, mana lebih tua Maria daripada Yesus? Ya, secara manusia Maria dong. Kan Yesus yang menciptakan Maria. Masa? Kan dia melahirkan naturnya Yesus. Oke, berarti lebih tua Maria daripada Tuhan. Ya dari ke tubuh. Kena kalau lalu di sini kena Maria lebih tua. Jantungnya. Jadi lebih tua Maria. Dengerin. Masa Anda bisa bernal? Jadi lebih tua Maria daripada Tuhannya Maria. Ya udah cukup. Udah dijawab lah Bang tadi. Abang kalau udah jawab percaya diri dong sama jawaban. Jadi kesimpulannya teman-teman, lebih tua Maria daripada Tuhannya Maria. Selesai itu Pak? Selesai tahu? Ya selesai. Selesai. Iya. Ya udah. Ya. Apalagi mau dibahas Pak? Ini kan lebih tua Maria daripada yang Tuhannya Maria, gitu ya? Iyalah. Yesus kecil dalam natur manusia dia Maria lebih tua. Masa kita jadi bodoh? Katanya lebih tua Maria daripada Tuhan. Iya memang. Memang jadi dalam natur manusia kok. Jadi bayi yang tua ini kan lebih tua bayi ini. Jadi gini ya. Lebih tua bayi ini daripada Maria. Kita kan di Komal nih. Artinya ketika Yesus di Nazaret ya mau dilempar oleh enggak usah kemana-mana Pak. Tunggu dulu, enggak mengenai ini Yesus ini kesimpulannya tuh. Lebih tua bayi ini daripada Maria Pas kesimpulannya. Yesus lah lebih tua. Kenapa? Ada sebelum ada Abraham. Iya nggak percaya diri Kepas. Kedagingannya Yesus itu Maria lebih tua. Berarti lebih tua Maria daripada Tuhan. Maria yang melahirkannya. Diam dulu kau Bang, sebentar ya. Kepas, mana lebih tua Maria daripada Tuhan? Kepas. Maria lah kalau kedagingannya, Maria lah. Maria lebih tua daripada Tuhannya Maria ya? Iya. Sama jawabannya kan. Yang menciptakan Maria siapa Kepas? Dia kan sang pencipta, bukan dia diciptakan, bukan manusia ciptaan dia. Yang menciptakan manusia siapa Kepas? Bapak. Iya pertanyaan bodoh. Bukan Yesus. Iya itu bagian dari Bapa. Yesus menciptakan nggak manusia? Iya Bapak itu sendiri itu Yesus itu kan bagian kan Trinitas salah Bapak. Berarti lebih tua Maria daripada yang menciptakan Maria. Wow, bukan begitu. Itu otak Anda nggak percaya diri lagi jawabannya. Nggak percaya diri lagi jawabannya. Gimana sih kok? Jangan bikin konklusi, Andi. Ada diam dulu bahasa sama Kepas dulu ya. Kan Anda udah. Kepas. Kamu kan dengar tadi tuh Yesus satu-satunya Tuhan. Yesus yang menciptakan alam semesta dan segala isinya. Yang dikandung Maria. Dengerin dulu Kepas. Abis ini Anda ngomong. Gitu loh. Aku Trinitas bukan oneness. Dengerin dulu ya. Dengarkan dulu Kepas.
Saya mundur lagi dong, tadi udah mau kelar. Langsung ke poinnya, titik sentralnya nih. Bunda Maria melahirkan Tuhan pencipta alam semesta yang namanya Yesus. Kepas, apakah Anda setuju Bunda Maria melahirkan pencipta alam semesta? Setuju apa tidak, Kepas? Silakan. Dilahirkan, setuju. Setuju, baik, setuju. Artinya kalau Anda nggak setuju, Bang. Kalau Anda nggak setuju, diam dulu, Bang. Saya sama Kepas dulu. Mendengar juga itu suatu pendapat yang bijaksana loh, Bang. Artinya Anda mendengar bisa mencatat. Habis ini Anda masuk ke poin itu kan gitu. Itulah diskusi. Saya tadi di sini 3 jam diam mendengarkan loh. Lanjut, 3 jam saya diam mendengarkan gitu loh. Lanjut, Bang. Jadi menurut Kepas, yang dilahirkan Bunda Maria adalah pencipta alam semesta yang namanya Yesus. Benar nggak, Kepas? Tunggu dulu, soalnya kabur nih apanya pertanyaan, soalnya salah menjawab nanti aku. Saya ulang ya. Apakah Anda setuju Bunda Maria melahirkan Tuhan pencipta alam semesta? Setuju. Setuju. Artinya bayi yang dirawat Maria ini itulah Tuhan pencipta alam semesta. Setuju, bagian dari Setuju. Lanjut. Apakah Tuhan pencipta alam semesta itu maha kuasa? Maha kuasa. Maha kuasa. Apakah bayi Yesus itu maha kuasa? Maha kuasa. Oke. Kira-kira Anda bisa tunjukkan apa yang dikuasai Yesus waktu bayi? Nah, ketika Yesus masih bayi, Bunda Maria dan Yusuf, dia mau dibumbun Raja Herodes, tapi dia kan lari dia ke Mesir. Itu kan saya ulang ya. Juga. Saya ulang nih. Fokus pergerakan bayi nih. Kira-kira bayi Tuhan yang Maha Kuasa ini jadi bayi toh? Apakah bayi ini sudah bisa mandiri menghidupi dirinya sendiri, kayak Mas? Oh, belum lah. Itu kan belum lah. Berarti dia belum Maha Kuasa dong, karena dia masih dikuasai gitu ya. Jadi gini, Bang Hendy, kembali gimana? Roma 14 ayat 17. Ini ya Bang Hendy, aku bacakan ya. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman dan makanan, tapi karena damai sejahtera dan sukacita di dalam Roh Kudus. Jadi dia nggak bicara tentang makanan lagi, tentang kebutuhan batinia ataupun apa, nggak ada lagi. Ini aja deh, pas nggak lari ke sono. Ini bayi ini. Iya. Ini kan bayi ini Tuhan Maha Kuasa nih. Namanya Yesus bayi ini gitu loh. Bayi ini membutuhkan bantuan orang lain nggak? Membutuhkan, kan dia dirawat Bunda Maria. Berarti Bunda Maria merawat Tuhan pencipta alam semesta. Iya, kan dirawat. Oke. Jadi Tuhan pencipta alam semesta itu butuh perawatan oleh manusia gitu ya? Ya itu kan kedagingannya. Berarti bayi ini bukan Tuhan. Tuhan. Berarti Tuhan membutuhkan pertolongan orang lain kan gitu ya? Itu kan kedagingannya Bang Hendy, keilahiannya. Kira-kira bayi ini, Tuhan Maha Kuasa bayi ini Bang Kepas ini, tanpa ditolong oleh Bunda Maria, kira-kira dia bisa hidup? Bisa. Dibiarkan saja, nggak dikasih ASI misalnya, nggak dicebokin kalau lagi mencret gitu, maaf ya. Ya rata-rata bayi bisa. Kan BAB-nya masih Musa bisa. Bisa gitu ya. Musa bisa. Musa bisa Bang Hendy. Apa? Nabi Musa kan dari air. Dia kan Nabi Musa bukan Tuhan. Kita ngomongin Tuhan loh ini. Iya, itu kan Musa itu kan nabi, apalagi Tuhan. Jadi kita ngomongin Tuhan, bukan ngomongin nabi, Kepas. Tanpa perawatan manusia, dia bisa kok. Tapi kan ditulislah di Alkitab itu. Kira-kira bayi Kepas, kira-kira bayi Yesus ini menyadari nggak sih dirinya kalau dia adalah Tuhan? Menyadari lah. Jadi bayi Yesus sudah menyadari dirinya, oh saya ini Tuhan loh gitu ya. Gitu. Udah menyadari. Oke. Udah menyadari. Siapa sembahannya Bunda Maria waktu Yesus bayi? Elohim Yahweh. Bukan Yesus. Dia itu sendiri Elohim Yahweh itu.
bayi Tuhan ini disembah? Iya. Jadi Bunda Maria menyembah bayi ini gitu ya? Iya, melalui Elohim Yahweh. Kalau bayi ini lagi tidur misalnya disembah juga? Apa disuruh bangun dulu gitu? Oh enggak, itu kan enggak. Jadi kan gini loh Bang Hendy. Gimana? Ini kan agama Yahudi ini kan itu tadi itu kan Bapak itu kan Elohim Yahweh kan Tuhan mereka. Yang dikandung Bunda Maria kan Yesus. Itu loh. Oke, kita maju dikit ya, Pas ya. Apakah semua keluarga Yesus menyembah bayi Yesus? Apakah keluarga apa? Bunda Maria, Yesus kan waktu kecil masih bayi punya bapak namanya Pak Yusuf toh? Iya. Ya, Pak Yusuf menyembah bayi juga ya? Menyembah Elohim Yahweh mereka. Oh, jadi bayi Yesus nggak disembah? Yesus itu bagian dari Bapa. Itulah memang kaitan kita salah. Tadi katanya Yesus ini yang dilahirkan Tuhan Maha Kuasa, pencipta alam semesta. Bayi itu. Dari Bapa. Kok jadi mendua sih, Pas? Kok jadi ragu? Bukan ragu, karena gini Bang Hendy, kami kan Trinitas. Gitu loh Bang Hendy. Jadi Tuhan ada berapa sih? Satu. Yang mana? Yang bayi atau bukan yang bayi? Itu bagian, Bapak itu kan bagian dari Yesus. Oh, berarti Tuhan membagi diri? Bukan. Ya makanya kalau satu, yang mana yang Tuhan? Bayi ini kah atau Bapak? Itu nggak terpisahkan Bang Hendy. Oh, berarti Bapak ada dalam diri bayi kalau nggak terpisahkan? Iya. Jadi bayi itu Bapak juga itu? Bagian dari Bapak. Kalau bagian berarti cukup menjadi dua. Ingat loh, yang namanya membagi itu jadi melebihi dari satu, Kepas, bahasanya. Kalau Anda satukan Bapak dan Yesus, berarti anaknya Maria, Yesus dan Bapak. Bisa disebut Bapak, bisa disebut Yesus, gitu loh. Roh Kudus jangan ditinggalkan. Roh Kudus berarti anaknya Bunda Maria ada tiga item. Manusia, Roh Kudus, dan Bapa, gitu ya. Ada 3 item anaknya Maria. Nah, di sini ribetnya nih, Kak. Di sini nih ribetnya nih. Di sini nih ribetnya. Di sini nih. JPU lu lawan. Di sini nih. Laju. Di sini nih kayak pasirnya nih. Saya nggak nanya Pak, saya nggak nanya Anda loh. Atau Anda mau nanggapi? Silakan aja. Ya, itu udah benar apa yang dijawab Kepas. Ya kalau udah benar ngapain lagi ditanggapi Bang? Ya maksudnya saya mengenai Bang, kalau udah jawab benar, berarti Anda tidak meragukan lagi. Cukup benar, selesai gitu loh. Kalau Anda benar terus Anda menambahkan, artinya Anda meragukan pendapat Anda sendiri. Enggak, balik ya lagi di situ lagi. Kalau Anda udah benar ya udah topiknya, cukup. poinnya apa? Katanya benar. Poinnya apa yang Anda tadi membenarkan, berarti poinnya udah tahu. Enggak, saya tahu poin dari Anda. Anda ini gimana sih? Anda membenarkan tapi nggak tahu poin. Lucu Anda ini. Dia membenarkan tapi dia nggak tahu poin. Gimana sih? Coba jangan kita tiktokan tapi yang lebih teratur. Nah, Anda ini sudah membenarkan tapi nggak tahu poin, berarti Anda membenarkan asal membenarkan. Oke, saya tanya poin yang saya tanya ke Anda ya. Poinnya apa coba? Anda nggak tahu poin kok tadi saya ngomongin sama Kipas. Saya tanya otak Anda. Poinnya apa? Ada kan? Oke, saya ulang lagi. Karena kan memang agak sedikit lainnya. Nggak ada poin, hanya pertanyaan dulu. Anda kan bertanya poinnya apa? Saya mau jawab tapi Anda ngomong terus. Nah, begini aja. Poinnya mana? Kalau bertanya itu, kamu dari tadi nggak ada poinnya. Kalau bertanya itu mendengarkan atau bicara juga?
Enggak, maksudnya poinnya apa? Saya tunggu dari tadi. Saya tanya lagi nggak dijawab poinnya Ya kau apa? tunggu dulu di bawah deh. Kalian kau kayak orang mabuk bang. Mohon maaf ya. Anda ini mabuk. Pertama, enggak tahu poin dia membenarkan. Bertanya apa poinnya saya mau jawab Anda ngoceh. Saya curiga Anda ini kurang lebih 3 botol oplosan yang Anda embat malam ini baru naik di sini gitu loh. Makanya lain kali jangan yang oplosan bang. Jaga kesehatanmu, yang ori lah. Ya jangan yang oplos bang. Memang murah tapi berbahaya buat kesehatan. Jadinya begini bang. Kagak tahu poin dia membenarkan. Kemudian dia ngoceh. Dia bertanya aku mau jawab. Makanya dia Bang ngoceh Hendy, juga. Kalau saya minum itu, beli minuman di Mall Gandaria. Kalau oplosan bahaya kesehatan. Ya teman kamu tadi ini oplosan dia mas. Oh ngeri yang oplosan ini. Ngeri benar loh. Nggak tahu poin dia membenarkan. Dia membenarkan baru dia ragu dengan jawabannya sendiri. Gimana kau diskusi kau? Bro ini yang kau lawan ini bukan orang sembarangan nih. Kayak pas tahu gue lah. Ngomong itu tuh the point gitu loh. Biar orang ngerti. Lu malah membenarkan, tapi lu nggak percaya diri atas jawabanmu sendiri gitu. Orang kalau benar berarti setuju, kita lanjut gitu. Anda membenarkan tapi Anda menambahin gitu. Artinya apa? Statement awal Anda itu Anda sendiri nggak percaya. Begitu. Itulah ciri-ciri oplosan. Paham nggak ciri-ciri oplosan? Oke pas. Oplosan kan pertama nggak kena pajak. Yang disebut merek, bahasa umum aja. Iya. Oplosan itu ibarat kata ya ada 3 jenis atau 4 jenis di mix jadi satu. Itu bahasa umumnya, betul ya? Kalau Tritunggal itu gimana itu? Bisa nggak disebut sebagai di mix? Karena saya mendengarkan juga sih kayak Joshua Tewu, Simikana, RD, rata-rata Henry Tan semuanya mengatakan itu kayak mix gitu loh. Bapak Putra Roh Kudus. Nah, kalau boleh saya bertanya, apakah identik dengan oplosan itu, Bebas? Kadang si Mikana juga buat statement agak meragukan Trinitas. Dia oneness. Tapi yang paling marah-marah sekarang ini adalah Katolik. Anda lihat lagi viral itu rata-rata orang saudara kita dari timur. Dari NTT gitu loh, marah besar kepada MYN, kepada Esra Soru yang menyerang paus kekatolikan gitu. Oh ada itu ya. Lagi viral kan itu ya. Iya. Malah mereka menantang Esra Soru sama MYN. Wah, saya bilang ini kacau ini kalau begini agak sedikit tidak kondusif antara Katolik dengan Protestan. Karena sebenarnya itu sebenarnya gini pas ini nggak bisa dipublish. Nggak bisa sebenarnya dipublish, tapi udah terlanjur ya. Kita sih sebagai Muslim ya selesaikan aja secara mandiri lah, gitu. Jangan dipublish. Tapi terlanjur mau gimana ya pas? Ya biar aja buka aja forum perdebatan offline. Heboh itu kalau perdebatan antara Katolik dan Protestan. Iya, Katolik dan Protestan, nggak apa-apa. Kembali lagi Martin Luther kedua. Saya Martin Luther keduanya. Apa-apa. Seru itu Mas kalau Katolik versus Protestan. Ya nanti kan kalau Protestan kan membongkar semua. Ya mohon maaf negatif dalam isi kitab. Kan kitab mereka kan bang berbeda. Jadi nanti yang lawan ini Edis sama RK kan Katolik, Edis Protestan. Seru itu. Ya nggak apa-apa. Tambah Sinatan ngajak debat sama si RK. Waduh kok kalian ini kok belum lagi oneness. Kok kalian kok ribut-ribut gitu loh. Nggak damai-damai gitu. Kenapa ya kira-kira Mas? Karena gini loh Bang Hendy. Karena kan kita ini kan belum tuntas ini semua ini. Makanya diperdebatkan. Makanya Martin Luther itu kitab
Katolik itu diperdebatkan kenapa? Karena ini kan belum tuntas. Masa masih ada kekurangannya. Bukannya Katolik kan bukannya Katolik dulu yang awal. Terus lu tahu nggak sih sejarahnya Martin Luther itu, ya Mas? Tahu lah, dia bagian dari Katolik dia itu. Tahu lah. Iya, kenapa dia protes? Apa hal yang paling basicnya? Sebenarnya kan kalau nggak tahu saya kasih tahu. Kalau nggak tahu saya kasih tahu. Yang membuat dia protes ke Pas itu ada yang namanya surat pengampunan dosa. Itu berbayar. Itu yang diprotes. Iya. Tahu Bang Hendy. Nah, itu diprotes akhirnya Martin Luther mengurangi 73 menjadi berapa? 66 ya. Gitu. Jadi dia menghapus surat pengampunan dosa itu. Jadi para awalnya itu Katolik dulu, Protestan, kemudian Protestan juga terbagi. Belum lagi sekarang banyak banget di Indonesia nih. Lo tahu denomnya ada berapa itu? Ada Reform. Ini kan Reform tuh. Ngerti nggak Reform? Reform itu bahasa sederhananya reformasi. Bentuk. Iya. Mereformasi gitu Pas. Iya. Ya banyak. Itu Protestan juga loh, Protestan yang mereformasi Protestan. Ya, aku bingung kalau si Luga Tiberias dibilang nggak Protestan dia, jadi bingung aku denomnya. Artinya di dalam juga ribut-ribut, belum lagi Oneness nongol, belum lagi Unitarian nongol, belum lagi SSJ nongol. Iya. Semua basicnya itu ya konsep ketuhanan kayak Pas mengenai Yesus ini. Jadi jangan salahkan kami Muslim hanya ikut partisipasi sebenarnya dalam hal mendengarkan sekaligus berpendapat lah. Yang penting enggak dulu Bang Kepas. Yang penting kita berpendapat, jangan berlebihan, sesuai data saja. Nah, dalam hal perseteruan Anda semua ini di dalam kekristenan gitu Pas. Jadi gini Bang Hendy, Muslim itu kan adik bungsu kami. Jadi ya mendengar aja lah. Kalau si adian kan mendengar aja lah. Kalau Katolik, Kristen, Yahudi kan ini kan siabangan dari Muslim, kan lahirnya agama ya, agama Islam ini ya. Makanya ya itu tadi ku bilang, memang di kami itu, di Kristen itu, di Katolik itu memang berbeda pandangan. Satu, kitab kami juga berbeda gitu loh. Belum lagi datang juga karismatik. Beda. Saya kan udah karismatik 3 tahun, Katolik 3 tahun. Iya, belum lagi karismatik. Saya juga kadang-kadang kok jadi gini-gini banget gitu. Dari dulu ini kayak Pas, kau belum ada dulu, kami dari grup WA ya. Baru di Zoom dulu rame Pas. Di Zoom seperti ini juga. Di Zoom dulu agak tertib. Kenapa? Karena nggak terbuka lebar kayak gini. Jadi kita saling bagi-bagi link gitu. Iya. Misalnya contoh nih, kalau saya live di sini, nah, linknya Zoom itu saya taruh di YouTube. Nah nanti dari YouTube orang masuk gitu. Kalau Kepas, kamu berdiri di mana? Protestan yang kemana nih? Kan tahu Bang Hendy, kalau saya kan Protestan HKBP, Trinitas, Allah Bapa Putra dan Roh Kudus. Enggak ke karismatik? Enggak lah. Kamu percaya nggak Pas karismatik yang KKR itu penyembuhan? Ya saya nggak percaya. Kami kan HKBP nggak ada kayak gitu Bang Hendy. Yang dipraktekkan oleh Rizuli Lubis lah itu. Dalam nama Yesus. Terus dia bahasa roh. Dengar dulu bahasa rohnya Pas. Dengarin dulu bahasa rohnya. Aku udah dengar dulu Bang Hendy. Aku udah pernah pengalaman di Batam. Di Batam itu di karismatik. Jadi gini, dibilang pendetanya gini sama saya. Nanti maju ke depan ya. Nah seperti si Lubis itu, terus saya di situ
dipegang kepala saya pura-pura jatuh saya, daripada saya nggak jatuh kawan saya udah jatuh semua. Saya jatuhkan aja lah diri saya. Pernah saya di Batam di gereja gitu beneran loh. Saya bisa, Pak, saya bisa hipnotis orang, Bang. Jadi kalau betul kata di Matius 7 kan 21-23 itu bahwa ya kamu boleh bermujizat atas nama Yesus segala macam kan gitu ya. Sebagaimana Markus 16, 15, 18 kan terakhir itu menaruh tangannya di tempat yang sakit sembuh. Iya. Gak apa-apa gini ya Bang. Kau percaya nggak sih yang kayak begitu Bas? Ini gua nanya lu dulu, lu percaya nggak sih? Aku gini Bang Hendi, aku nggak percaya tentang hal-hal begitu. Kenapa? Karena aku bisa langsung berbicara sama Tuhan langsung tanpa orang lain gitu loh. Kamu dengan bahasa roh yang keluar loh, Cyril Lubis. Lu pernah nggak keluar bahasa rohnya? Masih ingat nggak? Nggak mau aku bahasa roh. Kayak ini sikil baraba. Itu artinya apa ya, Mas? Gak tahu aku Bang Hendi, soalnya itu gak pernah aku sampaikan sama Tuhan Yesus begitu. Enggak, pendapat kamu yang kayak gitu, ngobatin orang gitu. Waduh, terkadang kan kita takut. Maksud gue gini, Pas. Gitu kalau memang data itu ya, Markus 16, 15 sampai 8, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Bible ke segala makhluk, barang siapa yang percaya dibaptis, tidak percaya dihukum. Tanda-tanda orang percaya, langsung bawanya aja deh. Pertama itu kan ada bahasa baru, mengusir setan, memegang ular tidak celaka, minum racun maupun tidak celaka, taruh tangannya di tempat yang sakit sembuh. Kalau memang ini benar adanya, ya nggak usah ada rumah sakit dong di Kristen. Nah, itu udah Bang Hendi. Tinggal dipraktekin itu, percaya Yesus Tuhan sembuh, kan gitu. Jadi Bang Hendi, terkadang kan kita ini ada juga ya melebih-lebihkan. Kenapa saya bilang? Karena ada orang ya kan nggak ada Roh Kudus kepada dirinya, tapi berani dia mengatakan begitu gitu loh. Jadi jatuhnya bohong gitu loh. Maksud gua gini Pas, kalau memang Markus 16, 15 sampai 18 ini gitu ya, Anda percaya total, ya sudah. Ada yang sakit, praktekin aja, udah sembuh kan gitu. Nggak usah ada rumah sakit, itu maksud gua. Ada gini loh Bang Hendi, adanya Bang Hendi mujizat itu, tapi nggak semua penyakit gitu. Contoh, penyakit HIV nggak bisa disembuhkan dengan cara berdoa. Di situ tertulis Pas nomor 18-nya, menaruh tangan di tempat yang sakit sembuh. Misalnya Kepas nih, mohon maaf ya, kamu urat sarafnya geser misalnya ya. Iya. Tinggal dicari titik sarafnya, taruh tangannya di situ atas nama Yesus, sembuh Pas. Iya, iman itu Bang Hendi, hanya iman. Tapi buktinya masih ada, masih banyak orang Kristen meninggal dalam keadaan sakit. Kok nggak dipraktekin gitu loh? Makanya kan aku bilang Bang Hendi, kadang kan gini, itu kan kadang ada, kadang tidak. Jadi gini, sama kayak abang saya Bang Hendi, ini abang saya kandung. Nah, saya panggil pendeta, abang saya kan mau meninggal tuh. Saya gereja pagi, saya bawa pendetanya siang. Nah sorenya abang saya meninggal. Nah saya memanggil pendeta itu untuk abang saya itu mengakui dosanya, diampuni sebelum dia meninggal. Artinya beda 2 jam abang saya udah dipanggil yang Maha Kuasa. Artinya saya memanggil bukan untuk disembuhkan, tapi supaya dosanya diampuni gitu loh. Tapi persoalannya Pas dijawab oleh Yesus. Siapapun di situ ya, memanggil aku Tuhan, mengusir setan, bermukjizat, bernubuat atas nama Yesus. Yesus berkata, "Enyahlah kau dari hadapanku, kau sekalian pembuat kejahatan." Artinya di sana siapapun yang menjual nama Yesus, nih mengusir setan kayak ngobatin orang kayak yang sakit, Yesus akan mengusirnya. Jadi apa? Ya, itu nggak disetujui oleh Yesus gitu ya Pas. Jadi gini Bang Hendi, adanya nggak semua orang mendapatkan itu
apa itu tertentu, contoh kayak si Lubis dia bisa menyembuhkan, mungkin dia memang dititis Tuhan untuk menyembuhkan orang-orang gitu loh. Tapi kayak saya mana berani saya buat gitu, orang saya nggak ada dikasih petunjuk gitu loh. Ini kan kita berbicara hukum, kalau di Islam itu ada namanya hukum, ada boleh ada tidak. Kalau di Islam itu hitam putih gitu ya, black or white, tidak ya tidak, iya iya gitu loh. Kalau Anda kan nggak bisa, nggak ada hukumnya gitu loh. Tapi tertulis di situ, artinya apa? Percaya Yesus Tuhan, menaruh tanganmu di tempat yang sakit sembuh. Nah itu hukumnya gitu loh. Tapi buktinya nggak bisa dipraktekin gitu loh. Artinya apa? Sebagaimana diskusi baik debat online maupun debat terbuka, baik Esra Soru, andalannya dari luar negeri David Wood dan kawan-kawan itu sudah mengakui bahwa Markus 16 itu hanya sampai 8, 9 sampai 20 itu tambahan belakangan. Itu selera penulis, Kepas. Gini Bang Hendi, kita meniadakan pengakuan orang yang sudah sehat dan sembuh ketika pendeta Lubis itu mendoakan. Jadi terkadang kan gini, dia nggak mungkin dia bohong. Nah itu kan mungkin dia dapat mujizat dari Tuhan kan gitu, melalui tangan doa si Lubis, pendeta Lubis gitu loh. Berarti kau percaya juga si Lubis dong? Percaya juga aku Bang Hendi. Nanti nggak percaya aku menghujat Roh Kudus, karena kan Roh Kudus kan dipanggil dia. Berarti kalau kau percaya nanti kau diusir oleh Yesus. Yesus nggak boleh melakukan apa-apa menjual nama dia. Jelas loh Matius 7:21 sampai 23 Kepas. Iya, tapi kan saya lihat kan penyembuhan si pendeta Lubis itu kan pakai Roh Kudus, makanya aku Bang Hendi nggak mau. Kenapa? Nanti aku menghujat Roh Kudus, nanti aku ya udah kalau begitu tutup aja rumah sakit Kristen daripada mahal-mahal gitu, berarti di ongkos. Kemarin kan pendeta gini loh Bang Hendi, kemarin kan pendeta Lubis itu kan diusir satpam dia dari rumah sakit. Takut satpam rumah sakit itu nggak ada pasien lagi kok didoakan si Lubis itu. Ya nggak apa-apa, kalau ada yang mudah ngapain ngambil yang sulit? Iya, tapi kan kalau rumah sakit itu kan dia bisnis, sekali nginap kan berapa ratus ribu tiap hari. Dia buat apa orang ada yang mudah kok mempersulit? Diumumkan aja. Diumumkan aja bahwa ya orang Kristen yang sakit nggak usah ke rumah sakit, cukup praktekin Markus 16 itu, selesai. Kalau di Islam itu, Pas ya saya ajarin dikit ya. Kalau di Islam itu manusia itu harus berikhtiar. Bagaimana cara berikhtiar? Ikhtiar itu artinya upaya, usaha. Ya kita sakit, ya kita cari ahlinya ke dokter. Di samping ya kita juga berdoa. Orang sakit itu wajib didoakan sesama muslim, maka wajib untuk dikunjungi, diberi support, dan wajib untuk dibantu. Jadi berikhtiar, berupaya, dan berdoa gitu loh. Kalau Kristen enggak, taruh tangannya di tempat yang sakit sembuh. Nah itu kalau ini dipraktekkan, aduh, rumah sakit bangkrut dong. Artinya apa? Sebagian Kristen kalau ke rumah sakit berarti dia nggak percaya ini Markus. Buat apa ke rumah sakit? Orang di situ jelas kok hukumnya. Begitu Kepas. Oke, ngerti sampai sini Pas? Mikir dia. Jadi kalau kita silakan Bang ini silakan bernarasi mengkaburkan 27.000 orang ini. Ya, narasi saya begitu bahwa kalau Muslim itu ya menyerahkan sepenuhnya kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi nggak boleh pasrah. Kita harus berikhtiar atau berusaha, berupaya. Ya caranya ya ke rumah sakit, hubungi dokter. Sambil berdoa. Jadi dua-duanya jalan.
Gitu Kepas. Kalau saya lihat Rizuli Lubis anti rumah sakit dia. Dari jarak jauh aja bisa sembuhin orang. Dari media sosial bisa. Ya mestinya Rizuli Lubis itu nggak usah di media sosial dong. Kunjungi dong rumah sakit. Sembuhkan semua pasien yang ada di dalam di situ loh. Sembuhkan pasien semua di sana. Biar rumah sakitnya nggak tutup gitu loh. Jakarta dulu deh gitu, baru ke daerah-daerah. Pulau Jawa kan banyak tuh. Karolus. Gak usah disebutin nama rumah sakitnya semua ya. Soalnya monopoli sih swastanya semua. Dia semua loh. Udah jam 2 ya, kayak pas saya juga mau istirahat. Teman-teman semuanya ya, ini diskusi kalau ada kalian semua merasa saya mohon maaf saya berdata. Dan tadi saya bertanya dia yang menjawab, Kepas juga yang menjawab. Ya, sekiranya ada ketersinggungan ya saya mewakili teman-teman yang ada di sini. Mulai buka awal sampai akhir ini ya kami sebagai orang muslim gitu ya. Kali-kali pernah kebablasan berbicara, ya ada ketersinggungan, ya saya mewakili teman-teman. Mohon maaf, tidak ada niat untuk menyakiti siapapun. Tapi kalau sekiranya ada yang tersakiti, ya kami mohon maaf. Itu ya Pas ya. Kau coba kali tidur. Hah? Bertobatlah kau Kepas Bang Kepas bertobat. Benar apa masih belum tidur ya? Belum. Kau cepat kali. Tunggu subuh di sini udah jam 3 lebih. Mau sholat subuh, ketiduran Di Jakarta belum. Bunda Rahma dulu. Ya. Jadi gimana Semoga Kepas? Kepas Kita login Kepas. Kita login. tersadarkan. Itu Kepas. di atas Anto Antoni. Ini kau sampai turun tangan datang ke bumi. Sementara Bahwa ini ada namanya Latif. sementara Tuhannya Bang Hendy nggak mau turun Ntar dulu tangan. Kepas. Ini Tengah-tengah ya. ntar dulu Pas di bawah namanya Latif. Berarti dia ini nggak mendengarkan kali si Latif ini. Ini bahasa Indonesia. Anda menyimak dari awal sampai akhir nanya debat apa ini? Berarti kupingmu perlu disemen. Cungkil semennya di dalam itu. Linggis gitu loh supaya kau dengerin. Orang lagi ngomong dari tadi nanya debat apaan ini? Bang Handi izin Ya, sebentar. lanjut. Kepas, saya mau ngasih tahu. Kenapa kan Bang Kepas bilang Tuhannya Bang Handi nggak mau turun dunia. Untuk apa? Kan sudah ada tangan-tangannya yang turun. Ada nabi, ada rasul, dibikin buku, sudah ada ini kalam ilahinya. Lah, mereka itu orang yang pilihan, orang pilihan. Yesus pun orang pilihan. Nabi Muhammad orang pilihan. Mereka dikasih buku supaya buku ini menyebar ke seluruh dunia. Kenapa Tuhan harus turun lagi? Kalau saya jadi bos nih, saya bos. Ya, kalau saya tahu anak buah saya nih udah benar, laporan bagus ke macam, untuk apa saya turun lagi ke bawah? Kecuali anak buah saya nggak benar. Nih, ada yang maling sana, ada yang maling sini, kerjaan lobang di jalan nggak dibagusin, nggak ini. Nah mungkin itu pun saya marahin dulu. Lo apa kerjaan lo? Di dalam Bible Bun, di dalam Bible tertulis di Yeremia, bagaimana mungkin Tuhan turun ke bumi? Jangankan langit, bahkan langit yang mengatasi langit tidak bisa memuat engkau. Apalagi rumah yang kudirikan ini, bait yang kudirikan. Artinya Tuhan itu maha besar. Langit akan nggak bisa menampung. Saking maha besarnya itu kan baca itu. Jadi cerita tentang mana Bun? Di Yeremia. Bunda Rama nggak Perjanjian tahu. lama. Bunda Rama nggak tahu jawaban Oten. Dia pakai Filipi 2 nomor 6, mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba. Itu jawabannya. Jadi bagaimana mungkin Tuhan itu turun ke bumi menghinakan dirinya, mati terkutuk. Coba kau pikir Bang, Tuhan itu maha mulia, maha suci. Iya toh, Tuhan itu maha pengampun. Tuhan bisa mengampuni. Berbaliklah, bertobatlah dari jalan sesatmu. Tuhanmu di surga akan mendengarkan dan akan mengampuni dosa-dosamu.
Itu kan di Bibelmu berseluruhan data-data tentang diharapkan kau bertobat. Masa dia turun ke bumi? Makanya Tuhan itu mengutus perwakilannya, memilih manusia-manusia mulia ini yang dimuliakan dengan segala macam mukjizat yang diberikan. Coba baca, coba dengar ya khotbah Petrus di Kisah Para Rasul ya 22 Dengarlah orang Israel, yang aku katakan, yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang ditentukan oleh Allah, yang dinyatakan. Dia ditentukan. Jadi rasul ini, nabi rasul ini manusia-manusia pilihan, udah ditentukan oleh Allah. Seorang yang ditentukan oleh Allah yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia, perantaraan utusan, perantaraan Yesus. Jadi yang melakukan itu Tuhan Allah dengan perantaraan Yesus melalui utusannya, bermukjizat. Makanya di dalam pemahaman Islam itu ya biiznillah, atas izin Allah. Mudah kok dipahami itu, tapi karena doktrin memaksakan. Pokoknya karena begini ya teman-teman, tanpa Yesus ini yang mati terkutuk ini, nggak ada Tuhannya mereka, nggak ada Tuhannya Kristen. Jadi pokoknya Yesus itu ya harus turun, harus metong di tiang salib. Kalau nggak ada begitu, nggak ada Tuhannya kita dong. Siapa Tuhan kita kalau nggak ada salib-saliban ini? Padahal itu di luar akal logika. Siapa yang ngorok ngorok? Si Antok ngorok. Bang Antok ternyata sudah ini ya, sudah mimpi di Pulau Kapu. Antok, ya turunin aja udah. Lanjut. Jadi aku bilang, saudara-saudara, siapa Kepas, berpikirlah bang, kau bangga karena Tuhanmu kau bilang eksis, turun ke bumi, digebukin, ditempeleng, diludahi. Apa tuh kebanggaanmu bang? Itu penghinaan tentang ketuhanan bang. Masa Tuhan segitu hina bang? Di mana kemuliaannya, di mana kemahakuasaannya? Di dalam Bibelmu tertulis, kepada siapa firman itu diberikan disebut Allah. Apalagi bang? Sinyal Bunda Rahma, sinyal patah-patah ya suaraku bun. Bunda Rahma kurang bagus. Enggak bagus lah Kepas lo nya mungkin Kepas yang patah-patah, suaramu itu jaringanmu kayaknya. Jadi kalau bang, itu kau mengatakan Tuhan turun ke bumi, itu ajaran pagan. Ketika Paulus bermukjizat ya, ketika Paulus melakukan tanda-tanda apalah segalanya, orang-orang pada waktu itu berteriak, wah rupanya dewa kita telah turun ke bumi dalam rupa manusia. Dewa, oh mama kabur kalau diberi pencerahan. Itu juga bun, coba Kepas masalah Natal. Apalagi bun, udah kabur. Udah kabur. Ya sudahlah, kalau sudah begitu. Mungkin iya, ketika signal bun. Oh sinyalnya ya. Ketika Paulus itu ya mengadakan penyembuhan pada orang-orang, orang banyak kala itu berteriak, wah inilah rupanya dewa kita telah turun ke bumi dalam rupa manusia. Jadi memang dia mengimani Tuhan itu atau dewa ya turun ke bumi menjelma menjadi manusia. Matahari. Ajaran pagan begitu. Ya kayak Kristen kan Tritunggal, di Hindu Trimurti. Pagan-pagan begitu mengatakan Tuhan itu ya inkarnasi jadi manusia gitu loh. Iya. Tapi itulah mereka kabur ya. Hanya iman buta mengingkari. Aduh ya Allah ya Rabbi. Nah apa ya teman-teman Kristen ini? Iya. Karadin naik. Karadin ini oten bagus juga, naik Karadin. Karadin ayo ingat udah aku lama ini. ketemu. Ingat aku ini bun, kalau Kaladin ya, apa itu yang obat gatul? Oh betadin itu, betadin. Oh, itu obat luka. Wih, banyak kali permintaan nih, ya Allah ya Rabbi. Kaladin, apa bukan Kaladin? Apa itu yang obat gatal itu loh? Bedak cair kayak Herosin,
Api cair agak-agak kayak krim. Kaladin ya. Permintaan Kaladin. Apa sih namanya itu ya? Dulu itu waktu anakku masih kecil-kecil itu kalau ini Yang kena cacar air itu bukan bedak itu. bukan Kaladin. Apa? Kaladin. Ya Kaladin kayak Erosin. Bukan Aladin. Bang Hadi udah turun. Ya kan Kaladin. Naik Kaladin. Atau Bang Kang Dito udah mau rungkat, host. Tutup aja Ya kalau Allah. Bunda Rahma naik aja. Buka itu Bun, buka apa? Kalau udah nggak ada ini, ada Oten, saya turun, Bunda Rahma turun, nanti juga rungkat sendiri. Bunda Rahma buka aja, atau Iwan Villa masih mau ini? Cari Oten dulu lah Bun, sebentar, mumpung kita cuma berdua Bun. Yang lain kita hajar ya Oten. Mana? Jangan hajar lah. Saya 15 menit dulu tapi. Ayo Iwan Villa cariin Oten di bawah biar kita mainkan gitu loh kan. Nanti saya bagi-bagi donat aja kali ya. Ada koin nggak sih? Nanti saya lihat. Pokoknya saya kabur dulu nih, jangan Bunda Rahma jangan turun. Saya kabur 15 menit aja. Jangan turun Bunda. Enggak, saya nggak turun. Aja. Cuma parkun. Oh, ini ada Kaladin. Bukan Karadin. Selamat malam Karadin. Lama nggak ketemu ya? Apa kabar? Sudah login toh? Selamat pagi. Karadin, masih ingat gak sama Bunda Mila? Apa udah lupa? Masih. Masih. Ngobrol sama Bunda Rahma dulu ya. Saya ada kerjaan sedikit. Nanti 15 menit saya ini lagi ngomong lagi. Silakan Bang. Iya tadi saya mau bahas tentang itu yang Tuhan tidak bisa datang ke dunia. Tapi kalau nggak salah saya pernah baca dalam hadis atau Quran, saya lupa, bahwa Tuhan itu turun ke langit dunia pada sepertiga malam. Bunda Rahma pernah baca itu enggak? Tahu itu. Itu berkahnya yang turun Bang, bukan dirinya yang turun, keberkahannya. Nah, berkahnya, bukan dirinya yang turun kayak imanmu, Tuhanmu turun jalan-jalan kemana-mana berdakwah, punya murid, bukan begitu. Itu berkahnya turun kepada umatnya, hambanya. Oke. Nah, begitu juga dalam perspektif Kristen, kami tidak pernah mengatakan bahwa yang Bapa yang turun, Sang Bapa yang turun, tapi firman-Nya yang turun menjadi manusia. Bapak nggak bisa. Firman ini apa? Firman ini Tuhan atau bukan? Ya dalam perspektif iman Kristen ya kami memandangnya itu sebagai pribadi kedua dalam Tritunggal. Jadi dia Tuhan atau bukan? Ya Tuhan. Bapak Allah, Bapak Tuhan. Ya, berarti Tuhanmu turun toh? Kalau kami itu keberkahannya. Ya tapi kalau nyata-nyata pribadinya yang turun toh, pribadi keduanya. Betul, tapi padahal di dalam Bibelmu ya bagaimana mungkin Tuhan turun ke bumi Bang? Betul. Makanya tidak pernah dikatakan bahwa Sang Bapa itu yang turun, tapi firman-Nya yang turun. Iya, pribadi kedua toh. Berarti Tuhan itu sendiri. Kau sendiri mengakui bahwa dia itu adalah Tuhan itu sendiri. Jadi kalau dia Tuhan itu sendiri turun berarti mengingkari. Dia manusia mengingkari juga bilangan. Tuhan itu bukan manusia. Di Hosea pun begitu, Tuhan itu bukan, aku ini manusia, aku ini Tuhan, bukan manusia. Jadi Bang, kalau dilihat tuh ya kenapa Tuhan kan di manusia Bang? Iya maksud saya. Kenapa diturunkan dia? Naik lagi, Bang. Kenapa diturunkan? Kepental, Kaladin. Naik lagi Kaladin. Andi, selamat subuh. Ada teman-teman yang mau diskusi? Andi, Kristen Muslim? Mana si Kaladin? Selamat malam.
Malam. Apa ini? Pendi. Kristen ya bang? Iya, Kristen. Mr. G, Kristen? Ya, Kristen. Oh, Mr. G yang ngomong ya. Pandi? Muslim? Pandi, Pendi. Aduh. Harus minum dulu aku ini jam begini ya. Silakan bang Mr. G. Apa yang ingin saudara sampaikan? Jadi banyak orang Muslim yang tidak tahu dan bertanya kenapa Tuhan itu menjadi manusia. Ya kan? Masih pertanyaan kok bisa sih Tuhan itu tuh menjadi manusia? Gitu loh. Jadi saya mau menjelaskan kenapa Tuhan itu, firman Tuhan itu menjadi daging atau manusia. Halo? Oke, ke mute, sorry. Kenapa bang? Jelaskanlah bang. Jelaskanlah. Saya menjelaskan, jadi karena dosa manusia di awal itu yang merujuk pada Adam dan Hawa, ya kan, dia udah makan buah itu dan dia sudah berdosa, diusir dari Taman Eden. Karena dari situlah kita semua di dunia ini tuh semuanya itu udah kena kutuk yang namanya Yang ngajarkan kau itu. Siapa bang? Yang ngajarkan kau seperti itu siapa? Ya di Alkitab. Mana? Kasih saya bang. Di Roma 5 Jelas. Oh, 19. si Paulus. Iya, si Paulus memang bang. Paulus itu memang dia yang melahirkan Kristen itu ya. Pengajaran Paulus itu dosa waris dan dengan penghapusan hukum Taurat tuh. Kalau Yesus atau Tuhan di perjanjian lama nggak seperti itu. Kita baca dulu ya. Roma 5 ayat 19. Jadi kalau Roma bang, iya. Paulus itu ajarannya itu bang. Iya. Kalau apa bedanya? Tuhan yang mengajarkan itu lah. Paulus ini kan yang datang kepadanya ini adalah Kristus palsu, penyesat. Nah, benarlah ajarannya seperti itu. Karena kalau kita runut ya, kita runut pembuktiannya nih ya bang. Pembuktiannya apakah pengajaran Yesus ini benar apa enggak? Kita runut bang ya. Coba kita ke kitab Kejadian. Kitab Kejadian ini kan cerita di situ tentang pelanggaran Adam. Ya tuh. Ya. Musa yang diberi kitab Torah ini tidak pernah mengajarkan seperti itu. Fakta buktinya orang-orang Yahudi tidak mengimani itu, ada dosa waris, gak ada. Nah Kristen ini bang, yang memakai kitab orang, perjanjian lama, ini kenapa mengimani adanya dosa waris? Sementara pemilik kitab tidak mengimani itu. Nyambung gak? Ya gak nyambung bang. Makanya aku bilang, kalau si Paulus ya iya. Karena yang datang kepada Paulus, ya Kristus palsu yang menyesatkan itu bang. Coba bang, kita runut awal mula dosa waris ini. Apakah mereka ini orang-orang Yahudi yang diberikan kepada Musa kitab Torah ini? Torah itu kan terdiri dari Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, Ulangan. Kejadian ini di situ diceritakan pelanggaran Adam sama Hawa kan, yang digoda sama ular tua itu atau iblis. Tapi tidak mengajarkan bahwa pelanggaran Adam ini melahirkan dosa waris. Namun si Paulus berkata di Roma, akibat ketidaktaatan seorang semua manusia sudah terjalar dosa waris, dosa. Ini Paulus ajarannya memang begitu bang. Itu aja dulu bang supaya apa ya, kalian itu paham bahwa Tuhan tidak pernah mengajarkan dosa-dosa waris. Kalau kita lihat di Wahyu sekalipun ya, di Wahyu nih kitab perjanjian lama yang paling kita lihat di Wahyu ya, bagaimana tentang konsep dosa. Bahwa pada hari itu, pada hari kebangkitan, semua akan diberi kitab. Di kitab itulah dilihat perbuatan-perbuatannya. Jadi masing-masing mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berarti gak ada dosa-dosa waris bang. Kalau harta waris ya bolehlah. Dosa waris itu aduh. Gak ada bang seperti itu. Mohon maaf ya, aku langsung bantah karena aduh kalau Paulus ke bawah aduh. Gak masuk reken bang.
karena ini ya, karena kalian mempercayai bahwa Paulus itu tuh nggak ketemu sama Yesus ya. Iya, dan buktinya ajarannya berbeda, bertolak belakang dengan ajaran Yesus. Itu Bang. Faktanya itu berbeda, bertolak belakang itu. Pembuktiannya di situ. Di ayat mana kalau Musa itu menentang bahwa tidak adanya dosa keturunan? Musa kan 1000 tahun lebih daripada Yesus jaraknya. Fakta buktinya orang Yahudi sana di Israel tidak mengimani dosa waris. Fakta buktinya para rabi-rabi pengajarannya sampai sekarang ini tidak mengimani adanya dosa waris. Begitu Bang, pembuktiannya. Iya. Ibu tunjukkan di mana bahwa di Taurat ini tidak ada dosa waris. Kalau kau mana ada dosa waris? Tidak ada. Tidak ada mereka mengimani ada Tuhan turun ke bumi untuk nebus dosa waris. Tidak ada. Iya Ibu. Perintah Tuhan di perjanjian lama Bang ya. Tuhan berfirman kepada Musa. Wahai Musa, perintahkanlah kepada kaum Israel. Ini kita buka lagi ya. Kita selesaikan dulu Bang ya. Perintahkanlah, Tuhan berfirman kepada Musa, perintahkanlah kepada kaum Israel, Bani Israel, bahwa apabila engkau ingin mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, persembahkanlah hewan ternakmu, itu lembu, domba, apalagi ya, pokoknya binatang lah. Nah itu perintah Tuhan, bukan mempersembahkan manusia sebagai korban penebus dosa, ada. Bahkan tepung, merpati, itu bisa dipersembahkan untuk penebus salah, penebus dosa. Jadi ada penebus salah, penebus dosa, korban penebus salah, korban penebus dosa, macam-macam tingkatannya. Jadi ada lembu, ada domba, ada apalagi lah. Tekukur pun boleh itu di perjanjian lama ya. Tak pernah Tuhan mengajarkan bahwa ya persembahkan manusia gitu loh sebagai korban penebus dosa, nggak ada Bang. Si Paulus ini Bang yang mengajarkan ini. Kenapa? Kalau tidak begitu tidak ada Tuhanmu Bang. Kalau tidak ada yang korban-korban di tiang salib mati terkutuk, nggak ada Tuhannya Kristen. Salib itu kan lambang kekristenan. Kalau nggak ada penyaliban-penyaliban, mana ada itu ajaran Paulus? Nggak ada Bang. Paulus yang membawa kalau yang disalib itu, kalau di Al-Quran itu Isa atau siapa? Di Al-Quran tidak disampaikan siapa disalib. Keterangannya wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum. Mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, melainkan diangkat ke sisi Allah. Nabi Isa dimuliakan diangkat. Berarti ditukar mukanya ya? Kalau di dalam Bible, kalau kita baca di Yohanes ya, Yohanes Bang, ketika Yesus di Taman Getsemani, dia berkata kepada murid-muridnya, tunggulah kamu di sini ya, aku mau ke sana berdoa. Muridnya menunggu, dia berdoa ke sana. Yesus selalu maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Ya Bapakku, sekiranya cawan ini, sekiranya penyaliban ini bisa lalu di hadapanku. Tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Dia sujud berdoa ini. Itu menandakan dia bukan Tuhan, dia sujud, memohon. Sujud itu apa ya, merendahkan kita serendah-rendahnya di hadapan Sang Ilahi. Merendahkan kita ke bawah itu, menyentuh ke perut Bapa. bumi. Bapa. Kemudian muncullah malaikat memberinya kekuatan. Yesus semakin ketakutan. Peluhnya peluhnya berceceran seperti tetesan darah jatuh ke tanah. Saking takutnya melihat malaikat. Setelah itu Yesus kemudian berdiri. Sudahlah, aku sudah selesai. Itu di mana itu? Di Taman Getsemani. Di Bibelmu Bang. Ini proses-proses kalau di Getsemani terjadinya. saya tahu ketika dia berdoa, terus datanglah prajurit-prajurit semua itu, terus datang. Di manakah Yesus dari Nazaret? Bukan tidak malaikat ada yang dulu namanya. Bang. Malaikat itu Sebentar, tidak Bang. ada. Ini saya kasih, aduh Bang. Masa saya Ayatnya lebih tahu di dari mana? Bibelmu?
Iya Oke Ibu. Bang, kita buka. Ayatnya di Iya, mana Bang. Ibu? Oke Bang ya, kita buka ini. Aku itu Mana, Bang coba? kalau masalah uang ya, Iya. aku tahu Iya. kembalian uang berapa, belanjaanku berapa. Tapi kalau nomor-nomor pasal itu, sabar ya Bang, aku buka ya. Orang mana Ibu? Kayaknya orang Sulawesi ya? Iyo, tahu kan logatku Orang kan. mana? Orang Makassar Kita Bang. sama. Oh, orang mana? Manado. Masa Makassar Kristen? Oh iya Manado, oke Bang. Memang Manado banyak saudara Kristen ya. Kita buka ya. Ketika Ngobrol santai aja kita Ibu. ya Bang, gak apa-apa. Manado Jo. Manado itu baik-baik loh. Beda kalau Kristen-Kristen dari Batak kadang menghujat. Kalau Manado kan orang-orang timur ya. Kita masih ini dengan Ngobrol santai. Di mana Ibu tadi Ibu? Ayatnya. bentar. Saya buka dulu ya. Loh kita udah ingat, udah hafal itu kronologi penyaliban itu Bang. Iya, ayat berapa Ibu? Bentar. Di Lukas 22. Lukas 22:43 Bang. Coba dibuka Lukas 22:43. Ayat 43. Oke. Lukas 22:43. Udah lihat? Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Saking takutnya melihat malaikat kan. Nah ini kalau dia Tuhan ngapain pakai takut kepada malaikat Bang? Kalau kita pakai akal ya Bang ya. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Nah, waktu Yesus berbicara bla bla, datanglah pasukan Roma dengan Yudas. Di dalam Lukas ini dikisahkan ada cuman Yudas, ya kan? Yudas. Tetapi di dalam Yohanes tidak diceritakan. Malah Yudas tidak mengenali muridnya, gurunya. Coba kita buka ya bagaimana proses penangkapan ketika di Yohanes. Ketika Yesus bertanya, siapa yang kau cari? Ini kan selesai dari Taman Getsemani. Kata pasukan itu, Yesus dari Nazaret. Yesus menjawab, akulah dia. Mereka mundur ke belakang lalu jatuh ke tanah. Pertanyaan saya, kenapa mereka jatuh? Dia mundur, kaget kan? Kok ngaku-ngaku Yesus ini? Yudas saja nggak kenal Yesus. Kalau kami ya prediksi. Ketika datang malaikat itu terjadilah di situ kemujizatan ya. Ditukarlah kemungkinan ini tafsiran saya ya. Ini perkiraan saya. Asumsi. Iya. Karena buktinya Yudas tidak mengenali Yesus, gurunya. Padahal Yudas ada di situ loh. 2 kali bertanya Yesus, siapa yang kau cari? Yesus dari Nazaret. Sudah aku bilang, akulah dia. Kenapa? Yudas. Sementara di tempat lain dituliskan oleh Lukas bahwa ada cuman Yudas. Yudas langsung menciumi Yesus. Ini penulis Bible sendiri nggak kompak ya Bang ya. Jadi sesuatu yang nggak jelas begini ya membingungkan tentunya tuh. Bun, mana Karadin? Kabur ya? Karadin. Ini kepental. Tapi sekarang naik lagi lah Karadin. Kan belum ngobrol sama saya. Naik Karadin. Mr. J. Belum kenalan Kemungkinan ini kotanya habis ya.
Ada lagi, Bun. Mr. J ini siapa? Tritunggal atau apa, Bun? Tritung kayaknya. Dia Protestan. Wih, banyak kali permintaan nih. Yang mau nek diskusi silakan ya, Islam maupun Kristen. Jadi apa yang ditanya Mr. J? Jadi begitulah Bang ya. Jadi ketika terjadi proses penangkapan Bang, ada seorang pemuda yang memakai kain lenan. Pemuda itu membuka kain lenannya lalu lari bertelanjang. Di dalam Bible dikonfirmasi bahwa hanya seorang yang memakai kain lenan, yaitu Yesus. Yesus kemudian berdiri lalu melilitkan kain lenan di pinggangnya. Ayo, kenapa penulis tidak menyampaikan bahwa itu Yesus? Kenapa penulis hanya menyampaikan seorang pemuda yang memakai kain lenan, melepaskan kain lenannya lalu lari bertelanjang? Apa maksudnya ini? Ini kan teka-teki, siapa nih kira-kira pemuda yang lari bertelanjang? Kebayang ya. Ini waktu proses penangkapan loh. Dan di tempat lain dikisahkan bahwa Yesus melilitkan kain lenan di pinggangnya. Apakah ini ada semacam Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gondal gandul ya. Ya Bang, jadi karena kalau kita baca di Ibrani ya, dengan ratap tangis dia mempersembahkan doa kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya. Karena kesolehannya doanya didengarkan. Jadi doanya selalu didengarkan itu Yesus. Jangan, kalau mereka diskusi baik-baik ya jangan. Si J ini nggak kedengaran suaranya, masih nyimak emang? Iya, nyimak dia. Masih nyimak. Lagi ada cari ayat. Iya. Silakan, Mbak. Oke, silakan. Jadi pembahasannya apa nih, Bun? Dia bertanya bahwa apa tadi Bang ya? Pertanyaan. Aku juga ini sudah ya. Udah jam 4. Harus minum aqua dulu kali ya. Supaya fokus. Apa pertanyaannya? Tentang ini siapa yang di dalam Al-Quran, siapa yang disalib? Aku bilang nggak ada disalib di Al-Quran. Yudas. Ya, salah satu tafsiran di sebuah hadis itu, tapi kalau di Al-Quran nggak disampaikan. Tapi kalau kan gini, kalau di Al-Quran kan dibilang kan, saya nonton itu memang, dan dari teman saya juga Muslim, memang Al-Quran itu adalah kitab yang menjelaskan segala hal sesuatu. Kenapa nggak dijelasin ini yang memang apa namanya? Kalau dijelaskan juga, Bang, saya jawab aja langsung. Kalau dijelaskan juga, jadi buku dongeng. Poin yang lebih penting lebih banyak mengenai kehidupan manusia, mengenai hubungan antara manusia dengan manusia, hablum minan nas, hablum minallah. Itu lebih penting, guidance hidup manusia itu ada di Al-Quran. Nah, mengenai cerita-cerita tambahan itu ada dijelaskan lagi di hadis contohnya, atau di kitab-kitab yang lain. Tapi poinnya di situ, aktornya itu Yesus, itu ada di Al-Quran dijelaskan bahwa dia tidak disalib. Cukup itu, tambahan-tambahan lainnya itu dijelaskan di tempat lain. Jadi kalau umpamanya mau dijelaskan semua, ya nggak cukup di situ. Makanya ditambahkan ada Rasulullah yang menyebutkan, oh ini begini. Nah, itulah timbulnya hadis itu. Begitu, Bang. Jadi poin-poin utamanya ada iya. Nah, jadi berarti
yang disalib itu bukan Yesus, ditukar, berarti dibohongin dong kita semua. Kalau itu bukan Yesus. Pada saat di dalam Al-Qur'an di dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan siapa orangnya. Ya. Intinya Allah menyampaikan berfirman bahwa Nabi Isa itu tidak disalib, tidak dibunuh, melainkan diangkat ke Tapi sisi dia Allah. ditukarkan kan? Ada ayat Al-Qur'annya kan di situ kan? Dia ditukarkan, diserupakan itu orang ini. Nah, berarti kita itu merasa tertipu ketika belum ada Muhammad, ya kan? Nah, Bukan tertipu. Bang, sebelumnya gimana? Bukan tertipu. Allah hanya menjelaskan bahwa Nabi Isa itu tidak dibunuh, tidak disalib. Dan kalau kita masuk ke Biblia, iya terbukti bahwa Yesus atau Nabi Isa itu baca, coba buka Bang. Yohanes 11 tuh buka satu perikop. Persepakatan pembunuhan Yesus, coba baca itu situ. Di situ poinnya itu. Dimana? Kalau Anda ingin. Yohanes 11. Yohanes 11 itu perikopnya. Ya, perikopnya itu Yohanes 11:45 kalau nggak salah ya. Perikopnya itu persepakatan pembunuhan. Aku belokkan ya supaya nggak rungkat. Iya. Yohanes 11:45. Ya di situ coba deh. Kenapa mereka ingin membunuh Yesus? Bukan karena dosa-dosa waris seperti yang iman Anda ya, saudara ya. Baca di situ. Itu politik semua itu. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat. Oh, panjang ini. Iya, satu perikop. Kalau ada waktu nanti dibaca aja. Enggak panjang itu baca Bang. Ya, kita cuma memberi narasi. Kalau Anda tidak ngerti, di Bible pun ada bahwa Yesus itu tidak disalibkan. Itu poinnya di situ. Biar dia baca, biar dia paham. Baca tuh Bang, enggak begitu panjang itu sampai ke bawah. Mulai hari itu mereka sepakat membunuh Yesus. Bukan karena dosa waris sehingga dia ingin dibunuh. Bukan. Maka oleh karena itu Yesus tidak menampakkan diri lagi di depan umum. Dia kabur. Pergi dari situ, dia tinggal di padang gurun. Balik-balik lidahku sudah. Yohanes di sini udah mau jam 4 Bun, tinggal nunggu subuh. Di Yohanes 13:4, lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Nah, yang kabur seorang pemuda yang memakai kain lenan, membuka kain lenannya lalu lari bertelanjang. Kenapa? Kenapa? Di surat An-Nisa ayat 157. Kenapa dia di An-Nisa ya? Karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Nah, berarti yang diserupakan dengan Isa ini dong, sial sekali. Yang berarti. Itu yang ditangkap itu di Bibelmu itu yang diserupakan. Karena Yudas tidak mengenali itu. Malah 2 kali bertanya Yesus. Ketika Yesus bertanya, siapa yang mengaku Yesus ini ya? Ketika sudah diberi kekuatan oleh malaikat, kemudian Yesus berdiri, sudahlah mari kita menemui mereka. Mereka tidak mengenali Yesus, padahal Yudas ini muridnya toh. Berkatalah Yesus, siapa yang kau cari? Yesus dari Nazaret. Akulah dia, kata Yesus. Ini yang ngaku-ngaku Yesus ya. Kemudian mereka mundur lalu terjatuh ke tanah. Kenapa? Pakai jatuh segala, ayo. Ada apa nih? Yesus dia lihat mukanya apa? Kemudian mereka berdiri, bertanya lagi. Yesus bertanya lagi ya. Siapa yang kau cari? Sudah dia bilang si prajurit ini sama Yudas, Yesus dari Nazaret. Dia bilang lagi Yesus lah. Sudah aku bilang akulah dia. Ya.
Dan di Ibrani itu Bang, karena kesolehannya doanya didengarkan. Data-data pendukung di Bibelmu banyak sekali menunjukkan bahwa Yesus itu diselamatkan. Ketika dia dicobai iblis ya, di padang gurun, apa kata iblis? Ada tertulis bahwa malaikatnya akan menatang engkau sehingga kakimu pun tidak akan terantuk ke batu. Jadi dia diselamatkan. Karena kesolehannya Bang. Jadi indikasi-indikasi di dalam Bibelmu ini itu. Pertanyaanku masih kurang ini nih, kurang masuk nih. Jadi ketika Yesus itu diserupakan sama si muridnya ini ya, kalau di Al-Quran tuh nggak tahu, kalau di Bibel itu nggak ada ditulis begitu, dan tidak ada ayat pun yang menuliskan bahwa Yesus itu diserupakan. Tidak ada yang manapun lah, semuanya dari Kejadian sampai Wahyu pun nggak ada yang dijelaskan di Bibel, yang dijelaskan di Bibel Yesus bisa berubah rupa. Itu dijelaskan di Bibel. Kalau Yesus berubah rupa itu ketika dia sudah bangkit itu. Dan dia ketemu Maria Magdalena itu. Kalau yang sebelumnya, sebelum dia disalibkan, dia masih sama rupanya. Jadi, nah pertanyaan salah satu mujizatnya Yesus itu merubah rupa. Kenapa di Al-Quran Yesus itu diserupakan dengan muridnya atau siapa yang nggak dijelasin di Al-Quran? Berarti kita semuanya itu sebelum Muhammad datang belum menjadi nabi, berarti kita selama ini dibohongin dong sama yang menyerupakan dia itu, yang buat Anda aja merasa kami enggak ada masalah kalau Allah berfirman dalam Al-Quran yang mereka bunuh bukan Nabi Isa, itu bagi kami udah cukup. Gak ada Justru dengar benar Mas bentar. Justru kita itu memuliakan. Kalian kan mengutuk, menghujat, memaki segala macam lah. Justru orang Islam itu memuliakan Yesus. Justru memuliakan bahwa dia tidak dihinakan, tidak dikebukin, tidak ditelanjangin, tidak apa. Diangkat dia ke langit. Makanya nanti di akhir zaman dia akan turun lagi, memberitahu siapa yang menuhankan atas siapa yang mengusir iblis atas namaku, siapa yang menuhankanku. Nah itu urusannya nanti ke neraka. Tapi itu ada di Bible, ada kok. Iya bu, gini bu, ini saya lihat ini orang, nah ini ada chat di sini yang komen, orang baik digantikan sama orang fasik, yang disalibkan itu pelaku dosa pemakan suap. Nah, tapi yang kalau di Al-Quran sama Alkitab kan tidak menjelaskan, tidak ada yang namanya digantikan. Tapi kalau yang di Al-Quran tidak menjelaskan bahwa itu siapa. Gitu loh. Saya nonton Ustadz ini ada yang bilang Simon, ada yang bilang Barsabas, ada yang bilang Yudas, tapi beda-beda. Makanya kenapa beda-beda? Karena di situ kan nggak ada menjelaskan bahwa memang betul-betul itu orang itu. Ngerti nggak sih? Itu Bu. Iya, tapi indikasinya itu benar apa yang difirmankan Allah dalam Al-Quran. Karena di dalam Bible itu sendiri, ya, di dalam ulangan berapa ya? Ulangan 27. Ya, dalam ulangan 27 nih ya. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seorang yang tidak bersalah. Dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Nah, siapa yang menerima suap dalam Bible-mu, Bang? Yudas kan, dia menerima suap untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Kata Tuhan, terkutuklah dia. Makanya Galatia 3:13 itu ya, yang digantung itu terkutuk. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ya kan? Tapi terlepas dari kata itu, Bu. Jadi berarti yang kita merasa merasa terbohongi kita, karena kita merasa di situ tuh Yesus gitu loh. Tapi sebelum Muhammad ada, bukan kita, Bang, bukan kita. Kamu. Kalau kita itu aku ikut, aku enggak. Kamu aja, Bang.
Jatuh. Karena di dalam Bible sorry, begini, bukan, Bang. bukan. Gini. Gini, Bu. Jadi kita itu tertipu lah berarti berapa ratus tahun itu gitu Kita loh. Kristen ya. Kristen Ya tertipu begini maksudnya. Bang, kalau Al-Quran itu Bang, bentar dulu Bang. Kalau Al-Quran itu Bang, 100% beribu-ribu persen itu firman dari Allah ya, firman dari Tuhan. Kalau Bible itu kan udah dicampur tulisan manusia itu, bercampur baur dengan tulisan manusia. Berkali-kali, berpuluh kali, beribu kali diedit, direvisi. Siapa yang menjamin itu? Bang ya? Jadi jangan kau merasa ya paling yang menipu ya penulis. Paling yang menipu penulis, bukan Tuhan. Penulis adalah yang di dalam Al-Quran pun mengkonfirmasi bahwa mereka merubah-rubah kitab suci itu dengan berharap keuntungan sedikit. Padahal dia akan menipu dirinya sendiri. Ya kan? Di dalam Bible pun tertulis, bagaimana mungkin kamu berkata, ini di mana ya? Di Yeremia ya. Bagaimana mungkin kamu berkata kami menjalankan kitab Torah Tuhan, padahal pena palsu penyurat telah membuatnya menjadi bohong. Pena palsu penyurat telah membuatnya menjadi bohong. Bagaimana mungkin kamu berkata kami menjalankan kitab Taurat Tuhan, padahal pena palsu penyurat telah membuatnya menjadi bohong. Konfirmasi begitu. Jadi nggak bisa kau katakan kami tertipu segala macam. Nggak. Yang menipu ya manusia itu yang memutarbalikkan firman-firman Tuhan. Kalau kita lihat Bang ya, kisah kematian Yudas, 2 nih versi kematian Yudas. Di kisah para rasul dengan yang ditulis oleh Matius. Di kisah para rasul tertulis bahwa Yudas ini yang membeli tanah Kaldara itu kan. Kemudian dia jatuh tertelungkup lalu isi perutnya terburai keluar. Ini versi kisah para rasul. Tapi versi Matius, Yudas yang membeli tanah. Kemudian pergi Yudas yang uang pengkhianatannya itu dilemparkan masuk ke bait suci, ke imam-imam itu. Imam-imam itulah yang membeli tanah. Kemudian Yudas pergi menggantung diri. Menggantung diri pada waktu itu Bang hanya dilakukan dengan cara disalibkan. 2 versi kematian Yudas ini ada dikisahkan di dalam Bible bahwa detik-detik terakhir penyaliban itu ditombak lambungnya itu yang disalib, ditombak lambungnya. Yudas diceritakan di Bible kematiannya itu dia jatuh lalu isi perutnya terburai keluar. Coba kita berpikir, masa ada orang jatuh sampai isi perutnya terburai keluar? Kulit perut ini tebal loh, tebal kulit perut ini. Kalau kepala yang berdarah, kalau jatuh ya kemungkinan. Tapi kalau perut ini tebal itu kulit perut itu, nggak mudah kalau nggak ditusuk memang sengaja dirobek. Ya, jadi diceritakan bahwa penyaliban saat-saat terakhir penyaliban ditombak itu. Yang diceritakan yang disalib ditombak sehingga bercucuran darah lah segala macam. Dan Matius mengkisahkan bahwa Yudas itu melemparkan uang pengkhianatannya lalu pergi gantung diri. Gantung diri pada saat itu hanya dilakukan dengan penyaliban. Itu ada semua di Bible. Jadi indikasinya kan begitu. Sementara Yesus itu dimuliakan. Engkau anak yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub telah memuliakan hambanya yaitu Yesus. Hamba tapi dia dimuliakan. Hamba itu artinya kita ini hamba, kita semua ini ciptaan Tuhan, hamba Tuhan. Kita ini diciptakan untuk beribadah, menyembah kepada Dia, maka kita ini hamba. Yesus pun hamba, dimuliakan. Jadi para nabi utusan Allah itu dimuliakan, maksum, terjaga dari dosa-dosa. Masa dia mau ditutup? Mungkin toh. Ya kalau kita lari ke Ulangan 27 bahwa yang menerima suap itu terkutuk. Menerima suap untuk membunuh orang yang tidak bersalah itu terkutuk. Kemudian di Amsal 21:18 ya. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar.
dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Yesus kan jujur. Si Yudas ini pengkhianat. Dia jadikan ganti. Jadi apa yang difirmankan Allah dalam Al-Quran ya, benar di Bible diuraikan seperti itu. Karena kesolehannya doanya didengarkan. Dengarkanlah. Itu Bang ya. Iya. Tapi saya masih, kenapa Yesus itu berkata bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup, tanpa melalui aku kau tidak bisa sampai ke Bapakku. Terus di situ juga menjelaskan aku adalah akulah. Dia menjelaskan bahwa akulah. Itu tuh banyak. Gitu loh. Maksudnya aku jalan ya. Karena Yesus itu Bang membawa ajaran. Ajarannya itulah adalah jalan. Yesus membawa ajaran. Pengajaranku ini bukan dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang mengutus aku. Apa yang aku ucapkan dan apa yang aku sampaikan, itulah yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku sampaikan. Yohanes 17:14. Firman-Mu telah kusampaikan kepada mereka. Atau Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, kata Yesus nih, telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu betul bahwa engkau yang telah mengutus aku. Di Yohanes 13:14 ya. Siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah akan mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Yohanes 17:3 Yesus mengaku utusan. Kasihan sekali kau kabur dari kenyataan. Aduh, ya, gitulah kalian ya. Jalan. Emang kau cuma mau berdiri di jalan? Kelindas mobil bro. Kau harus punya tujuan. Yesus mengaku adalah jalan. Ya, Yesus membawa pengajaran. Apa yang diajarkan Yesus, itulah ajaran supaya kau sampai ke surganya Tuhan. Ke surganya Bapa. Tidak ada yang sampai ke Bapa kalau tidak melalui Yesus. Ya iya. Kalau kau tidak mengikuti ajaran Yesus, kau tidak akan sampai ke surganya Bapa, surganya Tuhan. Tapi, apapun poinnya saudara-saudara Kristen, simak ya, denger ya. Yesus tidak diutus kepada selain Bani Israel. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Jadi kalian itu Bani apa? Kalian Bani Israel, no way. Kalian itu Bani apa ya, campuran lah. Bani Batak, Bani Manado. Tadi Bani Manado ya. Yesus tidak pernah berkata aku diutus kepada Bani Manado, Bani Makassar, enggak. Bani Israel. Allah membangkitkan itu di Kisah Para Rasul ya. Allah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Jadi saudara-saudara Kristen Indonesia, kalian itu nggak masuk reken oleh Yesus ya. Kalian bukan Bani Israel. Itu poinnya dulu deh. Yang lebar, Yesus jalan segala macam. Mana ada itu Kristen dikenali saya Yesus. Yesus pengajarannya tauhid. Kalau si Paulus iya, dengan Kristus palsu itu dia menyesatkan tuh miliaran orang. Oleh Kristus palsu yang mendatangi si Paulus. Makanya Paulus itu menghasilkan 13 surat-suratnya itu, kalau ditambah lagi Ibrani 14. Bun, mana nih Oten? Tapi ini yang nonton masih ada 2 kalo. Keren nih. Bunda tidur. Ayo naik ya, sambil menunggu subuh di sini ya, di Makassar. Naik teman-teman Kristen yang mau dapat edukasi. Jangan kabur, dikasih ditunjukkan, disampaikan kebenaran kabur. Aduh kalian ini. Jangan cuma modal iman dong, belajar ayo. Ayo yang Kristen naik, saudara Islam kalau naik ayo. Ya Allah, kalau aku tidur ini, lambat lagi aku sholat subuh, gak bisa bangun jam 6. Maka aku tunggu subuh nih ya. Sekarang sudah jam 4 lewat 6.
Indonesia bagian tengah. Indonesia bagian tengah itu Makassar ya. Eli Eli lama sekali. Sama Sabaktani. Benar, setiap nabi jalan karena nabi lah yang membawa syariat-syariat itu, aturan-aturan dari Tuhan. Musa adalah jalan bagi keselamatan kaumnya pada waktu itu ya, tapi Rasulullah itu ya untuk seluruh umat manusia. Litubayyina linnas wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu rahmat bagi seluruh alam. Dia diutus untuk menyampaikan kebenaran kepada manusia, litubayyina linnas. Bukan dikhususkan kepada Bani Israel doang atau suku-suku tertentu ya. Benar. Jadi alhamdulillah kalau kulihat ya, saudara-saudara kita ini ya dari Muslim yang tadinya mungkin menganggap semua agama sama. Enggak. Saya tekankan enggak. Agama itu enggak sama. Inna dina indallahil Islam, hanya Islam di sisi Allah. Hanya Islam yang ada legalitas dari Sang Pencipta. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Hari ini telah kusempurnakan agamamu, telah kucukupkan nikmatku bagimu dan telah kuridoi Islam menjadi agamamu. Tanya sama Oten, apakah Yesus si anak Maria ini, bukan Yesus penyesat ya, mengkonfirmasi tentang Kristen? Enggak. Kristen ada setelah Yesus terangkat, Nabi Isa kita terangkat. Jadi kita ini berusaha meluruskan Nabi kita kan. Nabi Isa itu, Yesus itu Nabi kita loh. Ayo teman-teman Kristen, yang mau dicerahkan silakan. Ini gratis loh perpuluhan nih. Tanpa perpuluhan. Jadi kematian Paulus itu dipenggal leher. Ngeri kan? Ayo yang mau, tapi jangan baru sedikit data dikasih keluar kok kabur ya. Terus belajar baik-baik, ingat loh, hidup ini hanya sekali. Kalau kau sudah di neraka baru kau menyesal. Dan kalau kita baca wahyu ya, di wahyu itu, begini bunyinya ya. Katanya di surganya itu begini, terdiri dari 12 pintu di surga Kristen itu ya, 12 pintu. Dan di setiap pintu itu tertulis nama ke-12 Bani Israel. Ada Yehuda, ada Ruben, ada Yusuf, ada 12 lah, aku nggak hafal semua ya. Di setiap pintu ini dijaga oleh malaikat. Masing-masing pintu ini ya. Dan ada tertulis nama-nama ke-12 murid ini, ke Bani Israel. Bani Israel ini kan keturunan Nabi Ishak. Ya Nabi Ishak, Nabi Yakub. Ishak itu melahirkan Yakub. Yakub ini melahirkan 12 anak dari 4 istri, teman-teman yang belum tahu ya. Yakub itu ya cikal bakal melahirkan Bani Israel ini, Nabi Yakub di kita ya, ke Israel. Itu 4 istrinya. 4 istrinya ini melahirkan 12 anak loh. Yang satu Bilha dengan Rebeka itu bersaudara. Kemudian Lea dengan siapa ya? Pelupa juga aku ya. Ini masing-masing ini pembantunya yang 2 bersaudara ini. Jadi ini Rebeka dengan Bilha bersaudara kandung. Mereka masing-masing mempunyai pembantu ya. Pembantunya ini Lea dengan apa satu ya? Lea dengan Dea kah? Pokoknya 4 orang ini diperistri semua oleh Yakub. 4 orang ini melahirkan 12 suku Israel. Nah itulah, kadang kan mereka ini ya menghina-hina, ini oten-oten ya kalau orang-orang Yahudi enggak. Dia menganggap Nabi Ishak itu dan Ismail kan bersaudara.
Jadi nggak menghina mereka. Tapi oten-oten ini kadang mengatakan bahwa ya ibundanya Nabi Ismail itu ini ya konotasinya ini ya kurang bagus lah penilaiannya. Padahal keturunan Yesus yang dari keturunan Bani Israel ini ya lahir dari pembantu-pembantu itu. Nah kita nggak ke situ ya. Jadi kalau saya bilang ya 12 pintu-pintu ini ada namanya masing-masing nama ke-12 Bani Israel ini, suku-suku Israel itu. Bani itu suku ya. Nah kalau ada oten ya dari Manado misalnya tadi itu siapa ya Bang Mr. G. Mr. G, boleh semua kau nyimak ya. Misalnya kau mau masuk di salah satu pintu kan. Sementara pintu-pintu ini dijaga oleh malaikat, di setiap pintu ada malaikat yang menjaganya loh. Kau ditanya mau masuk kan. Kau suku apa Mr. G? Aku suku Manado malaikat. Oh tunggu dulu, nanti dulu. Di sini tolong kau baca di atas, suku apa di atas itu. Yang bisa masuk ini apa di atas itu baca. Oh Yehuda. Oh Yehuda ya. Ya udah kau kan Manado, gak masuk kau sana-sana. Aku boleh di emperannya malaikat, emperan surga ceritanya kan. Gak bisa. Kau dilempar ke neraka oleh malaikat. Jadi begitu teman-teman. Jadi mereka ini serba salah ya, kasihan ya. Maju kena mundur kena ya, ingat filmnya Dono. Warkop. Kasihan mereka ya. Enggak, mungkin dia bilang gini, malaikat, bisa enggak aku sogok kau? Biar aku bisa masuk. Diusir malaikat itu. Udah sana kau suku apa kau? Aku Batak. Sana ditendang kau ke neraka. Jadi ketika di dalam Wahyu pun ya dijelaskan bahwa Yesus akan duduk di tahtanya bersama dengan ke-12 muridnya ya. Muridnya ini kan Bani Israel semua ini. Akan menghakimi ke-12 suku Israel. Jadi oten-oten ini memang gak diperhitungkan. Gak masuk, dia gak masuk reken ya. Gak masuk hitungan. Kasihan kali ya teman-teman Kristen ya. Gak ada jalan lain. Ya harus kau bersyahadat. Karena Yesus dan nabi-nabi terdahulu itu dikhususkan kepada kaumnya masing-masing. Kecuali Rasulullah Sallallahu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Itu untuk seluruh alam, seluruh manusia. Lama dia manusia ya, itu umatnya Nabi Muhammad. Makanya kita ini kata sebuah hadis ya, bahwa kita ini akan terbagi-bagi menjadi sekian golongan. Dan hanya satu yang masuk ke dalam surganya Allah. Itu golongan. Itu apa? Ya, umat muslim ini yang taat. Kata Rasulullah, semua umatku pasti masuk surga. Ya semua itu berarti kita ini umat manusia ini. Semua kita yang masih hidup ini, semua kita yang manusia ini umat Rasulullah. Semua umatku pasti masuk surga, kecuali yang enggan. Yang enggan ini apa? Kafir-kafir ini. Mereka juga termasuk umat. Ya, mereka juga termasuk umat Rasulullah, tapi dia kafir. Dia enggan masuk surga. Dipanggang di neraka toh. Telepon Bun. Apa itu? Bukan seat belt. Oh bunyi ya di sana ya kalau gitu ya? Iya, knowing bener. Tapi for safety ya boleh buat. Gitu Benar Rahma. Jadi jangan framing saya Benar Rahma. Jono Alsen, saudara Kristen Muslim. Naik yang Islam pun boleh Bun. Kita bisa bernarasi soal agama sedikit banyak. Kalau kita nggak bisa jawab ya kita nanti ini jadiin PR. Kita bertanya sama ustadz yang kita percaya bisa menjawab dengan baik dan benar. Ayo. Siapa yang naik ini? Disapa Bun? Jono Alsen sama apa itu?
Leta Munai. Ayo, selamat malam atau assalamualaikum kalau muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bunda itu gambarnya. Bun, muslim apa Kristen, Bun? Bun. Emang mereka permintaan, Bun? Kalau nggak nyaut Iya, ini banyak kali multi ini. mungkin kelamaan. Udah turun aja kalau nggak ini. Udah tidur kayaknya ya. Udah tidur. Ayo naik yang mau disehatkan ya pikirannya ya. Yang mau disehatkan. Karena ingat ya saudara, hidup ini hanya sekali loh. Hidup hanya sekali. Gak akan kembali kita. Iya betul. Petualang. Assalamualaikum. Lela nih turunin aja nih let tuna siapa nih? Letna. Petualang. Selamat malam Petualang. Bun, kita gade aja komalnya Bang Kang Dito ini ya, kita gade. Ini penontonnya lumayan Bun, ada 2.000 orang. Kayaknya laku mahal juga ya. Laku mahal ini Bun. Ya ini kesempatan kesempatan kita membibeli mereka supaya mereka sehat nih. Kau mau model apa? Model slow, model apa? Sini. Cara urusan perempuan bisa, boleh. Yaps, naik Yaps. Yaps ini Oten, naik yuk. Pendeta apapun naik yuk. Diskusi ini aja. Yang request naikin aja Bun, satu-satu turunin. Jadi nanti begitu kita udah ini kosong. Begitu udah selesai. Aku siapa itu? Selamat malam Bang. Bang Akus. Bang Panjang 676. Halo, assalamualaikum. Selamat malam. Kalau nggak nyaut Bun, diturunin aja langsung Bun. Apa mereka ini ya udah ini ya ngacir ya, udah ciut ya oten. Saya rasa banyak oten ini. Ayo jangan ciut, beranikan dirimu ayo. Bun itu yang atas, nah itu si Panjang ngomong tuh. Mana suaranya? Kalau nggak bersuara kita turunin Bun, langsung turunin aja Bun. Oh, Panjang, bukan Panjang, Arjan. 1, 2, 3. Ayo Bun. Kalau lu bisa agama lu menang. Ya naik sini ya, ayo naik. Bun, yang di atas dulu Bun, turunin semua Bun. Gak ada yang ngomong mereka. Ayo Yaps naik. Bunda Rahma mati. Ayo yang ini. Merasa bisa, Bunda kan suruh naikin, masa diturunin lagi? Tapi kan gak ada jawaban. Ngapain kalau gak ada jawaban? Nggak usah. Nah, itu Marjan silakan. Dia ada begituan tapi dia nggak ada bersuara. Matiin aja Bun. Aduh matiin sampai turunin. Nge-report itu Bun. Gak ada pentingnya itu. Nah, nggak usah lah dinaikkan lah. Capek naikkan turunkan. Ya. Udahlah capek. Kita pilih-pilih aja. Ramah begitu aja capek. Bun di sini udah jam berapa? Mau jam subuh jam 4. Belum tidur sama sekali ya? Belum tidur loh. Demi perpuluhan. Persembahan kasih. Matanya mau gadein. Nah, Yaps. Kita gadein. Yap, naik yuk. Yang merasa ada nyali diskusi naik yuk. Kesempatan ini ya guru-guru. Guru-guru udah tidur. Guru-guru udah tidur. Nah, kita yang diskusi nih. Ayo. Naik yuk. Ya. Apa ada berapa sih yang ini yang permintaan 100? Perpuluhan subuh. Ya lempar jeruk lah, apakah perpuluhan kan? Di bawah ketua Ahmad Yusuf. Martin.
Ayo, Weli Tobing tuh. Ayo, Weli naik Bang Weli naik. Permintaan. Tapi aku terus terang ini mau buat teh dulu ya. Weli Tobing, kenapa giginya hilang itu Bang di tengahnya? Suka ngemut ini dia, suka ngemut permen. Bun, itu Ahmad Yusuf apa nih? Ahmad Yusuf, Muslim Kristen. Itu gigi tengahmu Bang, kenapa hilang? Halo Bang. Suka ngemut permen ya? Hilang itu gigi tengahmu ku tengok. Waduh. Gak apa-apa Bun, si Ahmad turunin dulu Bun, Ahmad Bun. Gak ada suara. Ya Allah ya Rabbi. Ayo Weli Tobing, mau nanya apa? Naik tema aja Bu. Hah? Ini tema itu kan Kristus palsu dalam Bible. Kristus palsu dalam gimana tuh pendapatnya coba? Nah, jadi menurut saya Bible mana Bu? Kan begitu. Ada dasarnya nggak Bu? Gitu aja. Ya pasti ada lah, masa dibikin tema nggak? Gimana Bu? Begitu. Anda baru nyimak di bawah atau dari tadi udah? Baru Bu, baru. Oh baru naik. Wah ngulang lagi dong, udah malam begini. Enggak, ayatnya aja. Ayatnya Bun, keluarin Bun. Coba Bun. Dari Bible ya, Bible itu kan. Biar saya buka Bible saya kan begitu. Bible lah. Apa judulnya itu? Apa judulnya? Kristus palsu. Kristus palsu. Dia minta dasarnya di mana Kristus palsu. Baca Bang di Matius 24:23, baca tuh. Itu peringatan wanti-wanti Yesus ya. Matius 24:23. Matius 24:23. Permulaan penderitaan. Perikopnya betul Bung ya? Enggak. 23 itu. Ya. Pada waktu Siksa itu berat dan Mesias palsu. Betul Bu itu perikopnya ya? Mesias palsu. Iya. Tahu nggak apa itu Mesias dulu Bang? Mesias itu adalah yang dinubuatkan. Aduh salah Bang. Gini. Mesias itu artinya yang diurapi, itu bahasa Ibrani Mosiah. Betul. Bahasa Yunaninya Kris. Dengar dulu Bang, biar kau pinter. Bahasa Yunaninya itu Kristos. Kalau nggak bisa diskusi nih. Gantian Bang, gantian. Jangan anak kecil. Bahasa Yunaninya Kristos, masuk ke Indonesia Kristus. Jadi Yesus Kristus artinya Yesus Mesias, Yesus yang diurapi. Itu aja Bang udah jadi tanda tanya, masa Tuhan diurapi gitu. Tuhan kok diurapi? Apalagi mana Bu? Yesus sebagai manusia ini Bu. Kan dia Tuhan. Oh, jadi kau tidak menuhankan Yesus? Sebagai manusia. Jadi dia bukan Tuhan. Jadi dia bukan Tuhan. Tuhan yang datang sebagai firman di Yohanes. Apanya yang Tuhan Yesus Bang? Apanya yang Tuhan? Apanya yang Tuhan? Apa yang Tuhan? Iya, Yesus ini kan kau bilang manusia. Nah, apanya yang Tuhan? Kan Bu, dari Yeremia, dari Yesaya, menurut Bible udah dinubuatkan kelahirannya. Di mana dia dinubuatkan, Bang? Yeremia, Bu. Baca. Ibu baca kan kemana-mana. Lah kau yang bawa. Ya kan yang mana sih? Mau jelaskan. Saya yang bawa dinubuatkan. Saya mau jelaskan tadi, Ibu langsung bilang enggak. Padahal saya Jadi tahu. kalau kau nggak tahu Bang, sini saya nasihati kau Bang ya. Kalau kau nggak tahu jangan bawa, karena kita tahu isi Bibelmu, nggak ada seperti itu. Oke? Iya makanya. Kita kembali ke Matius. Ibu lebih mengerti tahu Ibu Bible. Tapi kau kan yang congor, bilang ada di Yesaya. Kau yang congor kan ada di Yesaya. Kalau kami baca, Bang, kalau kami baca tidak ada, karena kau congor ya tunjukkan. Gimana sih kau ini? Enggak ada. Ya kalau enggak ada kenapa kau bilang ada? Kalau enggak ada jangan berarti Ibu Matius Bible. Jadi Bible apa yang Ibu baca? Saya tanya dulu nih. Bible apa yang Matius Ibu baca? Matius dari nubuatan. Bible apa yang Ibu baca? Apa yang kau mau buka ini? Mesias palsu atau nubuatan Yesus apa? Yang kau bahas apa?
Kalau kau mau bahas nubuatan, kita bukan nubuatan. Tapi saya tegaskan ya, tidak ada nubuatan tuh Yesus di Yesaya. Kau jadi malu kalau kita masuk ke Yesaya itu. Kalau kau ada ya tunjukkan ke kami, biar kita bahas. Tapi yang saya mau bawa ayat tapi nggak bisa nunjukin tuh gimana ceritanya. Itu namanya congor bang. Kesian buka, ya. Mute mau buka, coba. Nggak tahu dia bang. Ini buka mute mu bang. Buka mute mu bang. Andai ku tahu. Coba. Allahu la ilaha illallah. Dia nggak buka mute 3 menit. 1, 2, 3 turunin aja bun. Nggak benar. Jangan. Dikit-dikit turunin. Bunda Rahma. Ntar lagi juga rumah. Jangan, Oten kan kita lama cari Oten, ada Oten diturunin lagi. Dia nggak mau ngomong terus ngapain dia di situ? Dia nggak tahu buka mute. Aduh, udahlah. Bunda Rahma yang bukain. Biar ku buka, kalau dia nggak buka juga nggak bisa bun. Makanya kalau naik komal itu jangan. Nah itu dia buka. Silakan. Saya nggak ngerti Bu, saya pengguna baru TikTok kok di mute aja. Caranya. Udah. Silakan Bunda Bila. Ada bacaan mute. Enggak gini aja. Iya, begini Bang, begini saya kasih tahu dulu. Kalau mau diskusi, sebentar. Halo, sebentar. Kalau mau diskusi, kalau kayak tadi Bunda Rahma ngomongin apa, nah dibuktiin pakai ayatnya sekian, tolong buka Bang. Kan Anda mau buktiin bener apa enggak? Kan saya mau buka. Anda bawa Kan udah sayanya sebutin saya, cuma gas lagi. Jangan nyuruh orang. Enggak, kan lebih lihat deh orang baru dia ngomong. Kalian orang baru bilang tadi kalian mau dengar orang ngomong, jangan ngoceh. Halo, iya Bu. Lu manusia apa bukan sih? Ya tunggu, kalau orang ngomong lo diam. Kalau nggak kedengeran apa yang diomongin. Iya Bu, lanjut Bu. Nah ya udah, jadi saya kasih tahu kalau Anda bawa satu data, orang minta data itu dari mana, Anda tunjukin, jangan nyuruh kita yang cari. Seperti itu. Gini Bu. Kita baru diskusi. Bu, gini. Suara kau kecil juga ini, gede. Iya Bu, mohon maaf, HP saya jelek. HP saya spek Cina. Bukan soal jelek, volumenya itu digedein. Udah digedein Bu, tetap begini. Udah kedengaran, lanjut. Lanjut. Jadi ibu tadi, nggak tahu saya ibu siapa yang ngomong tadi, bahwa lebih paham ibu itu Bible saya daripada saya, kan begitu. Saya bilang tadi nubuatan dari antara nubuatan Kristus atau Yesus Kristus ini adalah dari nubuatan dari Yesaya dan Yeremia. Padahal ibu itu baca tadi nggak ada dibaca. Tunjukkan Bang kalau ada di Yeremia, di Yesaya. Nggak begini Bu. Ibu itu menjas tadi bahwa dia lebih mengerti Alkitab itu daripada saya loh. Padahal ibu itu agama Islam loh. Ya benar, ya. Terus apa hubungannya sama Yesaya? Kalau kau bawa ayat, walaupun kita lebih ngerti, kau tunjukkan nama kita bahwa kita salah. Itu begitu caranya. Dia mute lagi tuh. Aduh Bun, sakit kepala deh Bun ah. Males ah. Nggak baru, nggak lama, nggak tua, nggak muda, sama aja botol. Itu siapa yang mute? Bunda Rahma atau di mute sendiri? Ada pendeta loh di bawah nih, pendeta Ahmad. Ahmad kok pendeta? Kok namanya Ahmad ya? Pasti naik Bu. Ada nggak jemaatnya? Aduh, kau cerewet kali lah. Pantas gigimu hilang itu di depan tuh. Diam-diam lah kau sedikit. Kita sapa dulu Ahmad ya. Kau jangan nggak jelas juga apa yang kamu diskusikan. Ahmad, kau Kristen Muslim? Jangan dimiter saya Bu, dimiter saya. Aduh. Ya, tunggu giliran, tunggu ada tamu baru nih, mau disapa dulu sebentar. Saya ngobrol di mute. Bang Ahmad, kalau nggak nyaut turun aja lo. Bawa nama Ahmad. Apa yang mau kau omongin? Ayo, Weli. Kembali lagi Bu. Kembali lagi pernyataan Ibu, bukan pertanyaan ya, pernyataan Ibu tadi bahwa kami lebih mendalami Bible daripada saya.
Kan? Itu Ibu. Nah, Coba kau dalami. Saya tanya kau, kenapa Galatia 3:13? Kalau kau dalami Bibelmu, kenapa kalau kau dalami Bibelmu? Saya tanya kau, Galatia 3:13 Tuhanmu terkutuk. Kau terima Tuhanmu terkutuk? Udah aku sudah dalami tuh. Galatia 3:13 tuh jelaskan. Kenapa Tuhanmu terkutuk tuh? Udahlah kau gaptek, buka mute aja kau gaptek, turun bikin capek. Lah si Ahmad tadi turun juga. Bun, tidur aja Bun kalau udah capek Bun. Dikit lagi nih. Udah ngaji masjid. Tapi turunin dulu yang di bawah tuh nggak boleh ada masih yang list itu Bun. Nanti kejadiannya seperti waktu komalnya si Abuya, tiba-tiba ada yang naik. Jadi yang di bawah itu kita sterilkan sesuai namanya nih dia. Ya, steril. Selamat pagi. Sama nggak dengerin saya. Kayaknya si Anu ya. Kayak suaranya si ini siapa sih? Terangkan bukan? Siapa sih namanya? Ya, selamat pagi ibu-ibu semuanya. Pagi. Kita lihat kan, di mana-mana terjadi perdebatan Islam Kristen. Nah, terus curhat, bilang Bang. agama Kita nggak terima curhat, Bang. Tapi nggak terima. Iya, ini saya mau sampaikan siapakah sebenarnya di antara Yahudi, Islam dan Kristen yang tertulis di kitabnya orang Yahudi sebagai umat pilihan Tuhan. Coba tahu nggak? Kau umat Yahudi. Emang kau umat Yahudi? Enggak, maksudnya umat. Ya makanya. Israel kan bangsa pilihan. Nah,